aja mengakui kalau iblis itu berjasa. Cuman itu sebenarnya dari tadi. Berjasa, bro. Iblis gak ada berjasa. Kalau gitu boleh nggak nih gini aja nih, saya kasih analogi Iblis gak ada berjasa sedikit. boleh nggak saya kasih alternatif pertanyaan Iblis ini gak nih? berjasa bang. Bisa nggak sih Bang Nathan sama temen Pak Ahmad, bisa nggak sih Yesus itu nggak usah disalib tapi dia adalah juru selamat, bisa nggak? Oh itu nggak bisa, harus disalib. Ya harus disalib. Ujung-ujungnya harus kan. Iya karena memang begini. Iya kan? Ya, harus dijahati, Harus dijahati. harus. Karena memang Berarti kejahatan itu adalah hal yang penting bagi iman keselamatan orang Kristen. Itu Anda sudah membalikan fakta. Loh, kok membalikan fakta? Anda tadi katakan Yesus harus dijahatin. Jadi Anda sama seperti ini gini. Ini dinding warnanya putih. Perhatikan, Tanpa dijahatin Yesus disalib nggak? Gini aja. Dinding ini putih. Bang, iya dinding putih, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, sekarang dalam kitab Anda mencatat tanpa dijahatin, tanpa difitnah, Yesus disalib nggak? Perhatikan, dinding ini putih. Berarti Ya ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, tanpa dijahatin, tanpa difitnah Yesus disalib nggak? Alif, saya ulang sekali lagi ya. Dinding ini putih, yang berjasa adalah hitam. Gimana ceritanya hitam yang berjasa? Ya putih-putih aja bro. Gimana itu Anda maksakan? Dinding ini putih, yang berjasa hitam. Kok hitam yang berjasa? Anda kan memaksakan. Yang berjasa. Anda tadi bilang tadi manusia itu jahat. Apa tadi? Coba ulang pertanyaan tadi. Coba Udah lupa. Anda aja lupa. Tadi Anda bilang tadi apa tadi? Nggak, Iblis. Karena perbuatan Gimana manusia tadi? membunuh Tuhan Yesus yang dipengaruhi iblis sehingga iblis berjasa. Ya nggak gitu juga konsepnya. Iya. Apakah Yesus itu harus dijahatin sehingga dia harus mati di kayu salib? Apakah Untuk penggenapan memang harus dijahati bang. Itu cuma. Nah, iya. Tanpa dijahatin, Yesus tidak disalib. Karena penggenapan kan. Nah, kejahatan itu jembatan menuju keselamatan iman Kristen. Bukan kejahatan lah. Lah, kan tadi Anda katakan Yesus harus dijahatin katanya. Iya, harus dijahatin. Oke. Kejahatan yang terjadi atau yang menimpa kepada Yesus itu menjadi jembatan keselamatan bagi imannya orang Kristen. Betul. Nah, jadi begini penjelasan. Sudah clear, kan? Betul. Jadi perhatikan seperti ini. Makanya tadi kan saya sudah banyak buat gambaran ya. Jangan tembok lagi, jangan lumpur. Udah jangan kebanyakan. Kebanyakan gambar gitu ya. Contoh kan tadi saya bilang, ketika Anda sudah tahu berperang itu bakal ada yang mati prajuritmu. Perang Aku punya sekarang. prajurit. Gimana sih? Di sana kan rawan perang, bro. Kalau perang antara satu batalion dengan batalion lain lah dengan negara, Anda sudah tahu bakal ada yang mati di situ. Tapi itu ada kemerdekaan buat Anda. Pertanyaan saya, berarti musuh Anda itu berjasa buat Anda? Enggak juga. Jadi jangan memaksakan Yang berjasa dinding itu ini. pahlawan. Dinding ini. Nah, contoh sama Bukan musuh Belanda yang kemarin. berjasa. Tunggu dulu, musuh yang berjasa, Belanda yang berjasa karena Belanda itu banyak membunuhi warga kita. Jadi gitu jadinya. Memutarbalikan fakta jadinya itu jasa Belanda. Jadi pejuang nggak berjasa dong. Ya makanya jadi dia pun gitu dari maksa bukan dia lebih fokus kepada si pembunuh bukan si Udah kembali ke topik. Dia berjasa kepada iblis pula. Gimana Goyang sih ceritanya? ini goyang ya? Gimana sih? Jadi gitu bro. Jadi jangan Anda Goyang putarbalikan. dia. Halo? Menurut Anda bro, Iya. ya, ini kita santai ya. Saya apresiasi Anda berdua, Anda orang baik. Kita diskusi persahabatan, itu apresiasi buat Anda. Di sini bersama Amada, sama Bang Nathan dari dulu ya. Orangnya kayak gini-gini gitu loh. Ya, ini apresiasi buat Anda di sini. Iya silakan. Kami sebagai Muslim menghormati Anda sebagai tamu. Anda lah tamu yang terbaik, is the best malam hari ini di sini gitu. Tepuk tangan. Ya, amin. Silakan. Boleh nggak saya bertanya? Menurut Anda, Apalagi bang? Yesus itu tahu nggak sih dirinya ingin disalib, dibunuh gitu? Tahu dong. Makanya saya katakan dari awal sama Alif tadi. Saya udah capek saya buat ilustrasi. Di sini ada daerah rawan lumpur.
anaknya diutus, Kita tinggal dijawab aja, tahu apa enggak? Tahu bang? Tahu. Tahu. Oke, kalau tahu, Sangat tahu, bukan tahu lagi, sangat tahu. mulai di usia berapakah kira-kira Yesus tahu dirinya akan dijadikan tumbal? Lah, Ya, kalau- sebelum dia lahir bang udah tahu. Anda Udah nanya dibayi. usia. Tunggu dulu Oke. Bang apa? Jangan asal cepat dijawab. Nanti salah. Mikir dulu. Ya, Itu hanya jadi Bukan, Jadi Bang. gini. bukan cepat dijawab. Memang sebelumnya kan udah ada. sebenarnya sudah, tapi kan mereka ini kan nanti takutnya dia kejebak. Jadi gini. Oh, ya udah, oke. Yesus kan kita harus tahu juga. Takut Yesus sekali kan dijebak. Yesus kan secara manusiawi dia memang kodrat manusianya juga 100%. Jadi kemahatauannya aja pun masih misteri di umur berapa dia menyadari kemahatauannya. Para murid-murid pun menyadari keilahiannya, dia pun masih misteri. Kita nggak bisa tentukan seperti Anda menentukan umur berapa, nggak bisa kita jawab itu. Nah, nggak ada jawabannya itu umur berapa. Hanya Tuhan Kalau yang begitu, Yesus yang tahu. kalau begitu selama Yesus hidup sudah mengetahui hal baik dan yang buruk, dia udah mengetahui akan dijadikan sumber keselamatan mati di salib. Menurut Anda, Yesus hidupnya nyaman nggak sih? Apa nggak kena faktor psikologis? Wah, Iya. saya ini hidup kayak gini dijadiin tumbal gitu loh. Menurut Yang Anda seperti terakhir, apa? yang terakhir sekali kan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Di situ dia Ayo dia saudara. kan dia maha tahu dia. Dia kan keilahiannya kan ada. Dia bisa membayangkan setiap pukulan demi pukulan itu. Makanya secara daging itu bayangkan kita ada layar lebar di depan kita akan kita rasakan, belum kita rasakan. Itu yang terjadi makanya dia keringat darah. Nah, jadi tapi cawan ini harus diminum, harus. Nah, jadi Kalian berdua ini, menurut saya nih, kalian berdua ini menyayangi Yesus, memuliakan Yesus atau tidak? ya menyayangi Yesus, memuliakan Yesus. Memuliakan ya begitu ya. Kalau memuliakan Yesus, kenapa Anda percaya dia mati di salib? Loh, makanya kan seperti saya terangkan tadi, bro. Yesus memang setelah kita tahu sekarang ya ini karena kita udah Kristen nih. Kita tahu rentetan ceritanya, dia diutus ke tempat yang rawan lumpur dan dijeblos ke lumpur. Aku baru mau ngomong. Kan ilustrasi dulu dong. Kan ilustrasi biar Ilustrasi Alif. dulu, gak Jadi, apa-apa, jadi kan biar gini, Alif kan biar bisa gini, biar jangan bilang yang berjasa yang mendorong dia ke lumpur atau saya yang mengirim dia ke lumpur. Bukan. Tunggu dulu, Kenapa tunggu isi dulu. kepalamu ada di benak saya mau bilang lumpur beneran? Iya. Umpamanya bang Lim, umpama. Iya, umpama Bang Alif, karena Bang Alif apa gitu, nanti tanya jasa iblis, jasa siapa-siapa gitu. Atau seperti tadi kita perang dengan Belanda dulu, kita perang dengan Belanda karena kita menang, berarti itu jasa Belanda juga memberikan kemenangan. Kok jadi kena ke dia gitu, kita putar Udah balik cukup lah. fakta. Gini, Hah? menurut Anda berdua, Menurut Yesus ini menurut saya, Anda berdua, Yesus ini punya salah nggak sih? menurut enggak ada dosa dia sama sekali. Menurut saya, Baik, nggak punya salah. iya, menurut saya. Ya udah cukup. Tunggu. Ini cukup, nggak punya salah. Lanjut Tunggu dulu lagi. Ali. Habis ini ada panjangin. Bang Andi, tunggu Bang Andi. Menurut Ya. saya, orang yang tidak bersalah seperti dia datang ke bumi membawa kebenaran dan berita keselamatan ke bumi, menyelamatkan manusia dan membawa Oke, pengajaran. cukup. Ya. Menurut perintah Tuhan, Tunggu dulu. menurut Tunggu perintah dulu, sedikit Tuhan, lagi. boleh Tunggu nggak dulu, sih? sedikit lagi. Sebelum Anda membuat pertanyaan, seketika dia datang ke bumi membawa pengajaran, membawa ajaran kasih, tampar pipi kiri beri pipi kanan, ajaran kasih musuhmu, dia mengajarkan kepada kita seperti itu. Akhirnya dia harus tersalibkan dengan kejahatan manusia yang di bumi. Ya. Itulah menjadi Kita, dia kalau gitu pahlawan. kita sambut dulu. Udah cukup. Dia- Sambut dulu Bang Juma. Dia Assalamualaikum pahlawan. warahmatullahi Dia wabarakatuh. pahlawan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum lanjut, Bang Nathan nanti Bang Juma yang nyambung. Boleh nggak sih membunuh orang yang tidak bersalah? Nggak boleh, Ya nggak boleh lah. nggak boleh. Kalau begitu siapa yang membolehkan Yesus mati di tiang salib? Siapa yang memboleh? Loh. Pertanyaan Bang iblis kan bang, kan dipengaruhi iblis tadi bang jawaban. Oh, iblis lagi Bang Juma. Silakan Bang Juma. ya, Juma aja langsung lah coba bertanya apa. Oke, baik. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin menguraikan bahwa menurut Paulus itu ada Yesus lain, ada roh lain, ada Injil lain. Bahkan menurut Yesus, murid-murid Yesus itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai
rasul-rasul Kristus. Itu diterangkan dalam 2 Korintus 11, satu perikop. Bahkan kalau kita sampai pada penghujung 2 Korintus 11 ini, kita akan menemukan pengajaran Paulus bahwa memang dia bertemu dengan Yesus di padang gurun. Namun ada hal yang menarik berbicara mengenai kebangkitan. Saudara-saudara Kristen ini sudah mengalami kemajuan karena sudah mengakui bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Nah, sekarang yang perlu dipertajam lagi di sini adalah Sebentar. Yang saya nggak setuju itu rencana iblis. Yang bilang itu rencana iblis mungkin hanya beberapa orang. Itu mungkin dia pun karena tidak paham. berarti Anda mengingkari ucapan Yesus kalau begitu. Karena Yesusnya yang mengatakan bahwa engkau ingin membunuh aku karena engkau ingin melakukan kehendak Bapakmu yang adalah iblis. Kan begitu. Upaya iblis merasuki Yudas. Upaya iblis membuat kemudian imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu. Itu adalah semua otaknya adalah iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8 jelas dikatakan bahwa semua perbuatan dosa itu berasal dari iblis. Berasal dari iblis. Nah, apakah membunuh Yesus itu adalah perbuatan dosa-dosa? Berarti itu berasal dari iblis. Nah, oleh karena itu, ketika saudara mengatakan bahwasanya saya tidak setuju, boleh-boleh saja, silakan aja. Tapi yang pasti, Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 22 nomor 22, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Tetapi celakalah orang yang telah menyerahkan aku. Berarti ada yang celaka di situ. Kemudian yang harus disoroti kemudian di sini adalah terkait dengan kebangkitan. Ada hal menarik di ucapan Paulus di dalam 1 Korintus 15. Di situ banyak kontradiksi terjadi. Misalnya ketika dia mengatakan di data nomor 16-nya, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Lalu di data nomor 20-nya ada hal yang aneh di situ. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Kalau saya melihat ini adalah sebuah kebohongan Paulus. Kenapa? Karena Paulus menceritakan bahwa Yesus ini adalah orang yang dibangkitkan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Padahal sebelumnya itu sudah ada orang yang bangkit sebelum Yesus. Misalnya dalam Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Berarti ini nyata ada kebohongan. Bohong disebabkan karena sebelum Yesus bangkit, itu sudah ada orang lain yang bangkit. Lalu kenapa dikatakan Yesus adalah yang sulung? Dia adalah yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung, tidak ada satupun manusia yang melihat Yesus keluar dari kubur, bangkit dari kubur. Itu nggak ada. Nggak ada muridnya yang menyaksikan itu. Tidak ada orang manusia yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Jadi bisa saja kebangkitan ini hanyalah cerita yang dibangun oleh Paulus itu sendiri, sedangkan kebangkitan itu bisa jadi tidak ada. Bisa jadi tidak ada. Kalau dipaksakan ada, sedikit lagi, kalau dipaksakan ada, maka muncul pertanyaan, dia bangkit dari mana? Bangkit dari air, bangkit dari udara, atau bangkit dari tanah? Nah, kalau dia bangkit dari tanah, berarti identik dengan sibilisisis. Karena di dalam kitab saudara, Wahyu 12 nomor 9, iblis itu dilemparkan ke dalam tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke liang kubur.
Sedangkan Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Saat itu juga, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Nah, penguasa dunia ini adalah iblis. Dilemparkan keluar, iblis berada di dalam tanah. Dilemparkan ke alam kubur. Berarti ketika dia dilemparkan keluar, jelas dia dilemparkan keluar dari tanah. Nah, berarti yang bangkit ini adalah dia yang keluar dari tanah, liang kubur. Nah, yang masuk ke liang kubur adalah iblis. Maka kalau dikatakan iblis punya rencana menyalibkan Yesus, berarti iblis punya rencana membangkitkan Yesus dari kubur. Tapi yang dibangkitkan adalah Kristus palsu. Itu sementara dari saya. Semoga Anda bisa menjelaskan kepada kita, kalau iblis kalau iblis berencana kemudian menyalibkan Yesus, lalu gagal menyalibkan Yesus tapi penyaliban itu tetap terjadi, maka sangat boleh jadi nubuatan yang Yesus katakan akan muncul pada saat memakai namaku, maka sangat boleh jadi iblis memakai nama Yesus untuk menobatkan kepada sosok yang dikutuk Elohim yang bangkit pada hari ketiga dari kubur. Demikian. Silakan, Bang Nathan. Ya, saya jawab ya. Jadi ada langsung banyak pertanyaan. Terus sebenarnya dari dulu ya Bro Juma dari dulu selalu dia memberikan kesimpulan. Itu saya dialog, saya tidak pernah memberikan kesimpulan tentang Islam. Tapi Anda sudah membuat kesimpulan, jangan-jangan kalian lah yang Kristen Kristen palsu atau penyesat segala macam yang seperti yang di ayat tersebut. Tapi saya tidak mau itu, saya skip aja. Saya langsung jawab yang dikatakan iblis punya rencana. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-40, memang Yesus mengatakan seperti ini. Tetapi dikatakan pada 39 dulu, jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentunya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi siapa Bapak orang ahli Taurat ini? Ayat 40 jawabannya. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Aku baik-baik, tulus, tidak ada dosa. Kamu membunuh aku. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Bapa, pekerjaan yang demikian yang tidak dikerjakan oleh Abraham. Langsung kayak 44. Bukan Abraham bapamu, tapi iblis. Karena kamu melakukan keinginan bapamu. Jadi sebentar. Jadi di sini tidak ada narasi yang menarasikan tentang salib. Di sini narasinya tentang sifat manusia yang begitu keji dan jahat di dunia ini di bawah pengaruh iblis. Ayat 44 mengatakan, iblis menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, sejak Adam dan Hawa, sejak dulu, bukan sejak penyalipan. Artinya Yesus memang diutus dalam Yesaya 53 sudah dinubuatkan akan datang ke bumi, diutus akan menghadapi pembunuh-pembunuh tersebut. Mereka pembunuh, mereka kalau memang itu kerjanya mungkin koki aja terus tukang cat, ya pembunuh. Dan Yesus justru dikirim oleh Bapa ke tempat yang rawan pembunuhan, yang rawan kejahatan. Yaitu tadi Yohanes 8:44. Iblislah bapamu, kamu melakukan keinginan bapamu sejak semula, bukan sejak nanti saya disalib, bukan, sejak semula. Jadi pembunuhan itu, penyaliban itu bukan rencana iblis, tapi keinginan iblis dan pengaruh iblis, saya setuju. Nah, jadi itu menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, Bang Juma ya. Kemudian yang kedua, mengenai kebangkitan. Tadi Anda bacakan dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Bahwasanya dikatakan Paulus adalah sebagai yang sulung dari orang telah yang meninggal. Sama seperti maut datang kepada orang, demikianlah kebangkitan orang mati karena satu orang manusia. Memang ada, Lazarus pernah bangkit. Tapi kebangkitan yang dimaksud pada ayat ini adalah normal. Kebangkitan yang dimaksud di sini adalah kebangkitan akhirat pada hari penghakiman. Ini maksudnya dengan tubuh yang baru
dengan ketika Yesus datang menjumpai para murid-murid, kebangkitan yang seperti ini ya baru Yesus setelah bangkit, bukan kebangkitan yang sepadapet yang lain-lain. Bukan seperti itu. Bentuk kebangkitan yang dimaksud ini adalah kebangkitan pada akhir zaman, bro. Nah, jadi ya itu yang dua hal itu yang saya lebih tertarik untuk menjawabnya. Pertama tadi yang saya sangkal bahwasanya iblis itu tentang kematian Yesus tidak merencanakan, tapi ada di situ keinginan iblis, pengaruh dari iblis, saya setuju. Tapi memang Tuhan tahu ketika mengutus Yesus ke tempat rawan pembunuhan dari sejak awal Tuhan sudah tahu. Maka Yesus ketika disalib juga sudah tahu, makanya dia menangis berpeluh darah sampai keringat darah karena sudah tahu juga akan terjadi. Bahkan dia mengatakan, inilah tubuhku, roti akan diberikan kepadamu untuk pengampunan dosamu. Itulah dia ucapkan ketika mengajar. Dia sudah tahu dan itu akan terjadi. Ya tapi celakalah orang yang terlibat di antara kalian ini, maunya jangan kalian aturannya. Toh manusia sudah jahat kok, memang daerah rawan jahat manusia. Jadi begitu ya. Jadi jangan seperti tadi karena pahlawan yang kita banggakan bukan si pembunuh ini yang berkarya. Contoh kita berperang dengan Belanda, bukan Belanda loh yang memerdekakan kita, pahlawan kita loh kita banggakan. Tadi Alif malah banggakan Belanda, oh Belanda lah yang memberikan kita kemerdekaan. Mana begitu konsepnya? Itu memutarbalikkan fakta. Bukan iblis yang memberikan keselamatan bagi kami. Yang memberikan keselamatan kami tetap pahlawan kami, juru selamat kami Yesus Kristus. Sekian dari saya. Ya, baik. Jadi memang penilaian terhadap penyaliban itu selamanya akan menjadi dua sisi. Pandangan orang yang berada di kubu Tuhan, yaitu yang menolak penyaliban, dan pandangan yang berada di kubu iblis, yaitu menginginkan penyaliban. Dan Kristen selamanya adalah kelompok yang seia sekata dengan iblis, sama-sama mau Yesus itu disalibkan dengan berbagai macam alibi, asumsi, cocokologi, pemaksaan. Itu fakta itu. Sekarang untuk menetralkan kemudian, kita lihat di dalam data-data yang ada di dalam Bible bahwa iblis itu dilemparkan ke tanah. Dan Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Kalau iblis ada di dalam tanah, ada di dalam perut bumi, ketika dilemparkan iblis ini, maka dia keluar. Keluar dari mana? Keluar dari tanah, alias keluar dari liang kubur. Dalilnya di mana dilempar? Sabar dulu. Dalil-dalil. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke tanah. Di situ di terjemahan baru disebut bumi, padahal bukan bumi, itu tanah di situ. Tapi dirubah kemudian oleh Lembaga Bible Indonesia untuk menghilangkan jejak bahwa yang keluar pada hari ketiga itu adalah Sibilisisis bersama dengan malaikat-malaikatnya. Saya ulang, Wahyu 12 nomor 9. Dan yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, di situ lagi-lagi dilakukan kamuflase penerjemah seluruh dunia, padahal original teksnya itu bukan seluruh dunia, tapi sengaja dikatakan seluruh dunia. Apa tujuannya? Supaya bisa orang tertipu seakan-akan iblis itu untuk seluruh dunia, padahal di dalam kitabnya itu hanya dilemparkan kemudian di wilayah daripada kekaisaran Romawi, disebut Aikoumene. Aikoumene itu adalah kerajaan Romawi saja, bukan seluruh dunia. Jadi terjemahan yang sebenarnya terjadi, yang harusnya, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh kekaisaran atau kerajaan Romawi, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Bible sendiri yang mengungkapkan dalil yang ada di dalamnya, namun dikaburkan oleh penerjemah supaya orang itu percaya Kristen itu adalah ajaran yang betul.
Sehingga itu tadi, aspek dua sisi atas penilaian terhadap salib itu akan selalu berada dua komponen. Komponen pertama, orang yang berada pada kubu Tuhan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang bersalah adalah kekejian bagi Tuhan, bahkan perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16, Amsal 17 nomor 15, nomor 18, dan juga Keluaran 23 nomor 78. Tuhan sangat marah apabila ada penumpahan darah terjadi terhadap Yesus. Tapi iblis sangat berusaha agar Yesus itu bisa dibunuh. Apa tujuannya? Supaya Yesus itu, mungkin iblis berpikir, ini kalau saya ganggu Yesus terus, Tuhan akan menyelamatkan dia. Dan kalau Yesus sudah terangkat ke langit, saya bisa memanfaatkan situasi. Makanya Yesus mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi. Dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Nah, dilemparkan keluar dari mana penguasa dunia ini? Sedangkan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8 jelas sekali perbuatan dosa itu adalah maut. Mau tidak mau harus diakui itu. Perbuatan dosa itu berasal dari iblis. Berarti penyaliban ini jelas berasal dari iblis, bukan berasal dari mana. Dan itu dalil dalam kitabnya saudara kita Kristen, tidak bisa dipungkiri. Nah, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 19, di situ diterangkan bahwa iblis itu adalah penguasa seluruh dunia. Dia penguasa seluruh dunia, dan dikatakan dalam 1 Yohanes 5:19 tadi itu iblis berada, dunia ini berada di bawah kuasa si iblis. Berarti dunia ini berada di bawah kuasa iblis. Nah, sementara langit itu berada di bawah kuasa iblis juga. Efesus 2 nomor 2. Sedangkan yang keluar dari tanah mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Langit di situ disebut bahasa Yunaninya air. Air itu artinya cakrawala atau awan-awan, ya, di atas angin. Sedangkan bumi itu jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19 yang saya sebutkan tadi. Artinya iblis penguasa langit, iblis penguasa bumi. Yang keluar dari tanah menerima kuasa itu. Dari mana kuasa itu diterimanya? Ya tentu dari yang mencobai Yesus tapi tidak berhasil. Maka pengganti Yesus yang disalib di atas salib ini, itulah yang digunakan oleh iblis untuk kemudian menjadikannya atau melantiknya menjadi Yesus. Lalu dijual kemana? Dijual ke Kaisaran Romawi. Maka di Kaisaran Romawi lah pertama kali ajaran penyembahan terhadap makhluk yang keluar dari kuburan. Jadi yang bermasalah di sini, ketika iblis, Anda, teman-teman Kristen Anda sudah mengakui bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis dan berhasil menurut saudara, maka Yesusnya sudah pasti tidak mungkin berhasil. Kata siapa? Yesus. Yesus mengatakan tidak mungkin berhasil, iblis itu berhasil mencobai aku, nggak mungkin. Yesusnya sendiri yang menerangkan itu. Dia yang mengajarkan bahwasanya iblis tidak akan sedikit pun berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian muridku, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang. Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika iblis berencana membunuh Yesus, apa yang mereka usahakan itu tidak berhasil. Berarti yang disalib ini siapa? Yang disalib ini adalah orang yang menggantikan Yesus. Siapa dia? Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa orang yang dikutuk Tuhan? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Dengan kata lain, terkutuklah Yudas yang berniat menyerahkan Yesus untuk disalib. Berarti yang disalib di sini siapa? Orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Ya Yudas. Bisa enggak Yudas kemudian dirasuki iblis? Lah, sebelum mati aja sudah dirasuki. Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Apatah lagi kalau sudah berupa mayat dan keluar pada hari ketiga. Apa susahnya? Iblis menggunakan jasad itu lalu mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Kenapa demikian? Karena Yesus ketika hidup di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis pernah menggoda Yesus. Yesus ini Yesus, ayo sembah aku.
Kalau kau sembah aku, kata iblis, kalau kau sembah aku, kata iblis, maka engkau akan aku beri kuasa. Sebab aku berkuasa memberikan segala kuasa kemegahan di dunia ini. Aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yang menjanjikan kuasa di dunia, iblis. Yang mengaku kemudian kepadaku telah diberi kuasa, tentu adalah alat yang digunakan iblis. Tadinya Yesus yang mau dipakai, tapi Yesus asli menolaknya. Yudas dipakai, berhasil. Maka Yesus pesannya apa kepada muridnya sejenak sebelum dia terangkat ke langit? Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Terjadi enggak? Banyak orang yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Setahu saya, Kristen itu banyak dan menyesatkan juga banyak menjadi pengikut Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Setahu saya, Matius 15 nomor 24, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Loh, kok ini ada yang keluar dari tanah justru mengajak seluruh bangsa menjadi pengikutnya? Iki sopo? Ini siapa ini yang keluar dari tanah? Menurut Yesus, penguasa dunia iblis itu akan dilemparkan keluar. Nah, keluar dari mana? Keluar dari Gandi Eden? Tidak mungkin, itu zaman Adam. Lalu dia ini keluar dari mana? Rupa-rupanya menurut Wahyu 12:9, iblis itu dilemparkan ke dalam tanah. Menurut Yesaya 14 nomor 15, iblis itu dilemparkan ke liang kubur. Lalu kurang apa lagi? Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Siapa anak manusia? Yudas juga anak manusia. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit gak? Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa angkatan jahat ini? Kata Yesus, mereka yang menggunakan nama Yesus menyesatkan banyak orang. Siapa? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Silakan Anda jawab. Oke. Ya, jadi gimana ya? Anda memang panjang dia, jadi panjang dan banyak gitu ya. Ini sakaratmu lagi, mau ya. Jadi ini Anda sampai kepada peristiwa di Wahyu, bagaimana iblis dikatakan dalam Wahyu 12, naga ular dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Lucifer, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di sini sih sebenarnya kalau tafsir Alkitabnya itu ya, tapi Anda menafsir sendiri sih dengan bebas. Kita kan dari secara teologis kan ada. Ya terus terang ya saya kan selalu kalau dialog itu secara teologis dan saya jelaskan. Ini ya peristiwa tentang di sini yang di Wahyu ini, tapi kembali diputar ulang di Wahyu itu peristiwa Lucifer itu. Tapi Anda menafsirkannya sampai Anda menggambarkan kekuasaan Tuhan itu di langit, di bumi, seakan-akan semua itu direkayasa iblis seperti itu. Itu tafsir bebas sih. Itu sebenarnya sangat-sangat terlalu tidak cocok ya bro ya. Bung Juma yang menafsirkan seperti itu. Tapi itu ya saya nggak mau tanggapi tafsiran Anda yang seperti itu. Kemudian dalam Amsal 16 dikatakan bahkan Tuhan marah dengan pembunuhan. Saya setuju. Tadi sama Bung Alif juga saya bilang, Tuhan tidak setuju dengan pembunuhan. Tuhan bahkan marah dengan pembunuhan. Tuhan menghukum pembunuhan. Tuhan tidak setuju. Tapi faktanya memang manusia ada free will di bumi. Faktanya manusia suka membunuh sampai detik ini. Dan faktanya juga Yesus dikirim ke tempat yang seperti itu. Ya bagi saya dia pahlawan yang menyelamatkan saya. Bagi saya ya, bukan si pembunuhnya yang berjasa. Sama seperti penjajah datang ke Indonesia. Yang berjasa si penjajah yang memerdekakan kita sehingga diakui dunia, atau pahlawan kita yang berjasa. Nah, Anda kalau memutarbalikkan fakta itu sakaratmu, terserah ente loh bro. Anda mau putarbalikkan iman Kristen itu suka-suka Anda.
Tapi bagi kita kan nggak mungkin segampang itu dong digoyah. Oh, kok bisa jadi Belanda yang berjasa atau Jepang yang membuat kita kerja rodi, menjahati kita sehingga kita darah kita tercucur, dunia melihat akhirnya kita dimerdekakan. Oh, nggak bisa gitu. Tetap nenek moyang kita yang berjuang yang kita banggakan, pahlawan kita yang kita banggakan walaupun mereka mati di medan peperangan. Bukan si pembunuh yang berjasa. Gimana sih? Sementang-mentang peraturannya di dunia ini tidak boleh membunuh, Tuhan tidak setuju pembunuh. Tapi faktanya memang seorang pahlawan datang ke tempat yang rawan. Dan itu yang terjadi kepada Yesus Kristus. Dia datang ke tempat itu dan mengakui, aku dan Bapa satu. Aku bahkan Bapamu Abraham jika melihat saya sekarang, dia akan berbahagia. Langsung dia dilempari pada saat itu. Bagaimana mungkin kau lebih hebat dari Bapak kami Abraham? Sebelum Abraham aku sudah ada. Gawat, makin emosi tuh orang ahli Taurat. Gimana sih Anda udah ada sebelum Bapak kami Abraham? Hebat banget Anda. Lempar dia terus. Nah, jadi sekarang yang salah siapa? Bapak yang mengutus Yesus kepada si penjahat-penjahat ini atau si penjahat ini yang berjasa menyelamatkan kami? Bagi kami tetap pahlawan kami Yesus Kristus. Tetap dia. Mau sebagaimanapun Anda menarasikan, mencoba tafsir ini, tetap pembunuh dihukum. Tapi bukan berterima kasih juga kita sama Belanda yang membunuh pahlawan kita. Terima kasih ya karena kalian membunuh pahlawan kami jadi merdeka. Oh, itu pemutarbalikan fakta. Tidak seperti itu faktanya. Itu mau ente mencoba memutarbalikan iman Kristen. Dan kalau apologet saya tahu Edis TV kan di situ missnya. Dia kejebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang memutarbalikan fakta. Kemudian ini kesalahan dia ketika dia menyuruh memilih. Itu apakah Yesus itu karya iblis di kayu salib atau karya Bapa? Itu pertanyaan yang salah. Tidak boleh dipertanyakan seperti itu. Di situ missnya. Apakah karya Belanda kita merdeka atau karya pahlawan? Pertanyaan macam apa seperti itu? Tetap karya pahlawan kita. Tapi memang ada sih memang efek karena kita diserang bangsa lain. Jadi PBB berperan juga di situ. Jadi akhirnya mengesahkan kemerdekaan kita. Tapi peran yang terbesarnya adalah pahlawan kita banggakan. Begitu konsep keselamatan Kristen. Kemudian Anda membawa-bawa iblis penguasa langit dalam Wahyu 9, Wahyu 12 tadi. Itu tafsir Anda, tafsir bebas. Saya tidak mau tanggapi kalau tafsir bebas. Anda belajar Alkitab aja, masuk teologi ya biar lebih deal. Karena kita akan belajar tentang di situ di teologi tentang sejarah, waktu penulisan, makna tafsiran ini dengan kaitannya perjanjian lama. Nah, kemudian Anda mengatakan menghubungkan terkutuklah orang menerima suap. Jelas terkutuk. Yudas terkutuk dalam Ulangan 27. Memang benar. Yudas karena dia ikut perintahnya, ikut keinginannya iblis, ikut pengaruh iblis, dia rasakan itu terkutuk. Dan Yesus sedih. Kenapa mesti ente, bro? Maka dikatakan Yohanes dalam Matius dikatakan seharusnya jangan ada di antara kalian. Tapi di antara kalian itu yang mendengar, ada Judas juga di situ. Ternyata dia mendengar juga, tapi dia tidak bertobat. Harusnya Judas masih ada kesempatan untuk bertobat. Nah, jadi kalau Anda tafsir bebas, Bung Jumal, saya nggak layangi tafsir bebas Anda tentang kejatuhan iblis dengan Wahyu itu. Saya hanya tanggapi itu peristiwa Lucifer ketika di Taman Eden dibuang ke bumi mempengaruhi manusia. Hanya di situ saya jawab. Kalau panjang lebarnya masuk teologi aja. Oke, sekian, silakan. Silakan, Bunda. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kejujuran saudara kita ini yang mengatakan bahwa iblis bukan pahlawannya, tetapi Yesuslah yang jadi pahlawannya. Tapi tidak butuh tafsir. Bagi saya tidak butuh tafsir, cukup yang tertulis aja. Yang Anda maksudkan yang bangkit dari tanah kan? Yang Anda maksud Yesus kan? Ya itulah pahlawan saudara, emang Yesus. Pahlawan Anda memang Yesus. Sekarang permasalahannya, percaya nggak Anda kalau Paulus mengatakan ada Yesus lain? Percaya nggak Anda kalau Yesus mengatakan kepada Yahudi nih, bukan kepada Kristen, kepada Yahudi? Percaya nggak Anda kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Itu dulu. Jadi kalau Anda bangga mengatakan, oh bukan iblis pahlawanku, tapi Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Udah, terima kasih, selamat. Anda sudah menerima dia sebagai pahlawan Anda. Anda mengatakannya dia Yesus Kristus. Oke, fine, silakan. Itu adalah hak Anda.
Tapi kami orang yang di luar agama Anda tahu persis bahwa Yesus menubuatkan datangnya iblis yang memakai namanya. Iya dong. Yesus kan bukan pembohong. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mutlak, wajib, absolut. Ada penyesat memakai nama Yesus. Jangan katakan nggak ada. Kalau nggak ada berarti pembohong Yesus ini. Dan dia mengatakan akan menyesatkan orang banyak. Jangan katakan Kristen itu sedikit dong. Kristen itu banyak. Memakai nama siapa penjajah masuk ke Indonesia mengajarkan agama yang bernama Katolik dan bernama Kristen ini? Siapa nama yang dibawa? Nabi Muhammad? Enggak dong. Namanya Yesus Kristus yang dibawa. Jadi kalau Anda sudah merangkul yang keluar dari tanah itu sebagai pahlawan Anda, ya silakan, monggo saja. Toh Yesus pada endingnya mengusir orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus, bukan? Ketika mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pakai nama siapa? Yesus Kristus. Siapa itu? Kristen. Berarti memang mutlak, absolut, nggak bisa diragukan. Kristen pahlawannya Yesus Kristus. Cuman permasalahannya sekarang ini, Bung, Yesus asli kenapa ngusir kalian? Itu loh. Permasalahannya di situ loh. Kalau sekiranya yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu Yesus yang asli, apa sih salahnya orang Kristen ini? Toh dia orang baik. Orang Kristen ini baik-baik aja loh. Makan babi ya urusan dia. Ibadah minggu ya urusan dia. Tidak bersunat ya urusan dia. Tapi kok kenapa bisa diusir sama yang asli? Ada apa dengan mereka? Ketika mereka kemudian datang kepada yang asli, Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami bermujizat, bahkan mengusir setan? Dan apakah itu terbukti? Terbukti. Ada Rusuli Lubis bisa ngusir setan, ada Andi Simon bisa ngusir setan, ada Pak Bom bisa ngusir bini, dan seterusnya. Banyak kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Bahkan biasa pamfletnya besar. Sebulan sebelum KKR sudah diumumkan di sudut-sudut kota akan terjadi penyembuhan massal bla 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 bla. Siapa pelakunya? Orang-orang Kristen. Pakai nama siapa? Pakai nama Yesus. Yesus yang mana dulu? Kan itu jadi permasalahan sekarang ini. Di saat Anda tidak mau percaya itu, oke, ending hidup Anda nanti ketika bertemu Yesus ngapain? Diusir atau dirangkul? Ya diusir. Itu kan dalil. Itu dalil. Anda boleh mengatakan kamu mentafsirkan. Justru Anda yang mentafsirkan bahwa Yesus yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Ayo, mau lari kemana ente? Ketika dikatakan dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas, berencana, menyusun siasat. Imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Mahkamah agama kemudian melakukan upaya-upaya kesaksian palsu. Upaya demi upaya, pekerjaan demi pekerjaan, jebakan demi jebakan. Iblis susun melalui dirinya langsung dan juga melalui orang lain. Berhasil enggak? Kata Yesus, no. Sedikit pun tidak berhasil, tidak berkuasa atas diriku. Ya sudah. Kalau begitu, wajar enggak ketika kemudian Yesus mengatakan, ya Bapak, biarlah sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Engkau. Kalau Engkau berkehendak menyelamatkan aku, tentu kamu akan mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang terjadi? Lukas 22 nomor 4344. Betul, malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Kata Petrus, itu kalau sudah turun malaikat, berarti tangan kanan Elohim akan mengangkat Mesias ini ke langit. Makanya orang yang disalib ini, sebelum disalib, dia disidang dulu. Ditanya sama imam kepala, apakah ente adalah Mesias anak Elohim? Apa kata yang ditangkap ini? Ya engkau yang mengatakannya, bukan aku. Ente yang mengatakan, engkau telah mengatakannya sendiri.
bahwa aku adalah Mesias. Bukan aku yang mengaku. Mana ada aku mengaku aku Mesias. Kamu yang mengatakan itu. Lalu nomor 69-nya apa kata orang ini yang di sidang ini? Mulai sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang di sidang ini, yang disalib ini siapa, Rek? Siapa ini yang disidang? Ternyata yang disidang ini bukan Yesus, karena Yesus tidak mungkin dua. Apakah engkau Yesus? Dijawabnya, oh Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sudah, selesai perkara. Berarti memang iblis sekuat apapun tidak berhasil menangkap Yesus. Nah, apa indikasi kuatnya? Iblis ini kan tahu hal-hal gaib. Iblis itu bisa menyerupai malaikat. Ketika datang mencoba Yesus, Yesus jatuhkan dirimu ke bawah. Kalau kau anak Elohim, ada tertulis. Masa nggak percaya kepada apa yang tertulis? Ada yang tertulis tentang engkau, bahwa Bapakmu akan mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis? Mazmur 91. Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Nah, apakah malaikat pernah datang kepada Yesus ketika dia berdoa? Datang. Lukas 22 nomor 4344. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa tujuannya? Ya dikasih suplai oksigen untuk meluncur sampai ke langit kedua atau langit ketiga. Intinya dia meninggalkan dunia. Nah, lalu siapa yang kemudian berubah menjadi Yesus? Gampang carinya. Ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Kapan itu terjadi? Baca Yohanes 18 nomor 5. Mereka mendatangi tempat persembunyian Yesus, lalu menemukan seseorang. Apa kata seseorang yang mereka temukan? Siapa yang kalian cari? Tentara Romawi dan Yudas pun berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Oknum itu mengatakan apa? Akulah dia. Nah, ditangkaplah orang tersebut. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oknum yang ditangkap ini jelas mengaku, akulah dia. Harusnya kalau dia adalah Yesus yang ditangkap ini, ketika dia bertanya, hei Yudas, hei kamu tentara-tentara Romawi, siapa yang kau cari? Harusnya kalau Yesus yang ada di situ, yang bertanya seperti itu, maka mereka akan mengatakan, ente yang kami cari, engkau yang kami cari. Tapi dia malah mengatakan, Yesus dari Nazaret yang kami cari. Apa kata orang itu? Akulah dia. Ditangkap. Masih mau kau datang besok? Nah, kenapa bisa demikian? Karena Yesus sudah mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku. Lukas 22 nomor 22. Celaka dong. Apa maksudnya celaka? Ketika aku ingin dia serahkan, ternyata Tuhan memutarbalikkan fakta. Justru dia yang kemudian ditangkap. Dialah yang keluar dari kubur. Makanya ketika Anda mengatakan, bukankah kami bernubuat? Anda diusir oleh Yesus nanti kalau Anda ketemu. Saya kira begitu, Bung. Itu bukan tafsir. Itu bukan tafsir. Terkait dengan Wahyu 12 nomor 9 juga bukan tafsir. Tetapi saya meluruskan terjemahan Bible yang sengaja dibuyarkan kemudian terjemahan yang sesungguhnya. Saya ulangi kepada saudara. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Apakah terjemahan itu jujur? No, bukan seluruh dunia. Di situ tak ada kata dunia. Yang situ adalah aikomene. Aikomene, silakan Anda ketik di Google. Aikomene itu artinya apa? Persatuan gereja-gereja Romawi. Aikomene itu artinya kerajaan Romawi. Artinya bahwa yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Katolik dong, Kristen tertua dong, dilemparkan ke bawah dan dia dilemparkan ke tanah, bukan ke bumi, ke tanah. Lihat original teksnya, di situ bukan kata kosmos, tapi di situ adalah kata G. G itu artinya tanah. Siapa yang keluar, yang berada di dalam tanah? Iblis.
Yesaya 14 nomor 15. Siapa yang dibuang ke lubang kubur? Iblis. Ketika iblis ingin dilemparkan dari mana? Ya dilemparkan keluar dari tanah. Kebetulan Yesus mengatakan, angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Apa itu? Keluar pada hari ketiga. Nah, sekarang siapa yang percaya tentang itu? Angkatan jahat. Pertanyaannya, percaya tidak ke 11 muridnya kalau gurunya keluar dari tanah, keluar dari kubur, atau bangkit pada hari ketiga? Tak ada satupun murid dari Yesus yang percaya. Camkan itu, saya ulang lagi. Percaya nggak ke 11 murid tentang kebangkitan gurunya pada hari ketiga? Tak ada satupun dari ke-11 murid ini percaya. Kalau Anda belum paham, silakan pertanyakan kepada saya. Silakan teman-teman. Ya, Bang Nathan, silakan. Ya. Kok bisa pula pertanyaan terakhir? Alasannya ketika Yesus bangkit kan menjumpai murid-murid itu termasuk Thomas. Kok bisa Anda bilang tidak ada yang percaya? Coba itu dulu. Masih segar dia. Coba. Dalilnya tertulis mungkin mana? Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Lukas berapa? Ketika Maria dan Maria yang lain, termasuk Maria Salome, datang memberitakan kepada ke-11 muridnya bahwa gurunya tak ada, mayatnya dikubur, mereka tidak percaya dan menganggap berita itu adalah omong kosong. Betul. Itu memang masih omong kosong, tapi ketika Iya, mereka nggak berjumpa, percaya berarti nggak percaya kan? Ketika berjumpa bersama Thomas, Nah, ya, ketika dia ingat ya, saudara ya, dari dasar dia tidak percaya saja kalau gurunya bangkit pada hari ketiga, menandakan tanda bangkit itu hanya kepada angkatan jahat, bukan kepada mereka. Adapun ketika kemudian Yesus yang menurut saya palsu menunjukkan diri kepada mereka, Yesus palsunya ini setengah mati membuktikan kalau dia adalah Yesus. Mereka kaget dan mengira melihat hantu, mereka ketakutan. Andai saja gurunya sudah berpesan kepada ke-11 murid, wahai murid-muridku, jangan gelisah hatimu, sebab hari ketiga aku akan bangkit. Iya, pastilah begitu melihat Yesus, haleluya, ternyata guru kita bangkit. Berlarian mereka memeluk, menciumi. Tapi apa? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Sampai orang oknum tersebut, ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah tanganku, rabalah kakiku. Adakah di antaramu yang punya makanan? Dikasihlah ikan goreng. Apa tujuannya ikan goreng dikasih kepada oknum tersebut? Untuk membuktikan dia bukan hantu, bukan membuktikan dia Tuhan. Aku manusia loh, nggak percaya? Kasih ikan goreng, dikasih ikan goreng, barulah mereka percaya. Nah terus, ada nggak kemudian murid Yesus melihat gurunya ini disalib, melihat gurunya ini ditangkap dan nggak ada. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Mereka hanya mendengarkan desas-desus saja tentang gurunya. Apa buktinya? Coba Anda baca Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Lari. Setelah itu mereka hanya mendengarkan kabar burung, Yesusnya disiksa begini, bla 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 bla. Sampai pada akhirnya Maria datang mengagetkan mereka. Hei, gurumu nggak ada di kuburan loh. Masa sih? Aku nggak percaya. Itu omong kosong. Nah, data nomor 12 ya. Meskipun demikian, pada subuh hari itu Petrus menuju ke kuburan dan dia benar-benar tidak menemukan mayat gurunya, melainkan hanya menemukan kain kafan, lalu berkata di dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Ayo. Kalau Petrus sudah mendapatkan titah, mendapatkan pesan, aku akan bangkit, maka tentu dia akan mengatakan, oh alhamdulillah, puji Tuhan, ternyata sudah bangkit. Tapi justru bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Karena memang tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga hanya angkatan jahat. Murid tidak. Kalau murid diajarkan apa? Aku akan pergi dan kau tidak akan pergi kemana aku pergi. Tidak lama lagi engkau akan bersama dengan aku. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi ketika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Itu tanda yang diberikan kepada sang murid. Bukan aku bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Makanya
ketika Petrus berkata di dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2, apa kata Petrus? Daud kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Nomor 29-nya, 23, di 30, 31 sampai nomor 40. Apa kata Petrusnya? Daud menubuatkan tentang Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia akan ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jadi Yesus yang kau salibkan itu. Nah itu dua. Berbicara oknum lain lagi nih. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi Yesus yang mereka salib adalah Tuhan baru untuk mereka. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Elohim yang adalah Tuhan membangkitkan Yesus yang dibunuh oleh orang-orang kafir untuk apa? Untuk dijadikan Tuhan untuk orang bagi orang jahat. Itulah yang dikatakan Al-Qur'an, aku menjadikan iblis sebagai Tuhan orang-orang jahat. Petrus juga mengatakan itu. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Sedangkan anak Maria itu di dalam Lukas 2 nomor 11 sudah Kristus sejak lahir. Tapi ternyata yang disalib ini nanti disalib baru jadi Kristus. Begitu juga yang namanya Tuhan. Sudah Tuhan sebelum ada kehidupan manusia. Tapi ternyata kata Paulus, untuk itulah Yesus dibunuh agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Dibunuh dulu baru jadi Tuhan. Coba renungkan itu, Bang. Renungkan baik-baik. Murid-murid Yesus tidak percaya terhadap kebangkitan pada hari ketiga. Yang mereka tahu, gurunya ditangkap, gurunya sudah pergi. Makanya mereka sudah berpencar. Tidak lagi mereka menyatu, menjadi yang nelayan menjadi nelayan, yang petani jadi petani. Tidak lagi mereka melakukan penginjilan setelah Yesusnya itu pergi. Nanti setelah datang Paulus, barulah kemudian terjadi huru-hara besar. Itu Fabi. Ya, silakan. Ya. Oke, jadi kembali lagi kita, Bang Juma selalu ingin mengulik Alkitab dengan tafsirnya sendiri semua. Harusnya seperti ini Bang Juma. Kalau Anda mau pengen tafsirnya kan ada kamus Alkitab di aplikasi. Jadi kita klik ayat itu ke kamus, ada penjelasannya. Sehingga kalaupun ada penjelasan yang seperti itu, coba bandingkan dengan pemahaman Anda tadi. Semua itu lari semua yang Anda jelaskan. Jadi saya kan kita yang punya basic teologi ya akan lucu mendengar tafsir Anda semua itu dari awal sampai akhir tadi. Nah, jadi Anda tadi ada beberapa poin di sini. Ya, jadi ada beberapa poin tadi mana itu yang pertama terlalu banyak sih tentang akhir zaman. Iya. Oh ya, yang dikatakan di sini. Ya, ini tafsirnya ketika Matius 24 dikatakan waspadalah terhadap, ditanya murid dia ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dan kata mereka, katakanlah kepada kami guru, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini dia berkata tentang akhir zaman ya, akhir zaman. Jadi ini bukan tentang masa Romawi, belum. Ya, Matius 24:3 ini bukan berbicara lemparkan ke tanah ke bumi Romawi, Okumene, enggak, itu enggak ke situ arahnya ini. Arahnya ini makanya membaca ayat Alkitab itu kita mungkin beda dengan Quran. Kalau Quran memang di satu pasal ayat 1 sampai 50 itu antah berantah dia karena kutipan-kutipan cuplikan dari ayat entah dari mana. Kalau kita bersambung menyambung, jadi kita nggak bisa Matius 24 ini nggak hanya ke ayat yang dikatakan ayat ke-6 ini, kamu akan di mana namanya akan ada Mesias palsu. Ayat keberapa tadi ya? Mesias palsu, kesudahan akhir zaman. Dikatakan di sini tanda-tanda kesudahan Yesus, waspadalah jangan ada yang menyesatkan kamu. Nggak bisa hanya ayat 4. Kita harus baca ayat 3 dulu. Jadi akan ada nanti di akhir zaman ini yang menyesatkan antikris atau 66 atau yang sekarang yang sedang dibicarakan tentang akhir zaman ya, kedatangan Yesus kali kedua. Itu di situ ada Mesias palsu yang berusaha menyelamatkan manusia. Yang Anda tafsir ini tentang
Romawi itu ngalur ngidul nggak nyambung, karena ini berbicara nanti di akhir zaman. Anda menghubungkan malah justru di awal-awal murid tadi menyesatkan murid-murid. Anda kaitkan lagi dengan Matius 7:16. Ayat berapa tadi? Matius 7:21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, terus ada mengadakan mujizat berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dan kemudian mengadakan mujizat. Kamu sekalian enyah pembuat kejahatan. Nah, di sini pada akhir zaman juga penghakiman. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Artinya bukan setiap orang, bukan dibilang semua orang yang menyebut aku Tuhan masuk neraka, bukan gitu. Contoh, bukan setiap orang yang naik sepeda motor kelak nanti selamat-selamat, akan ada yang celaka, yang bendol-bendol kepalanya ada yang kecelakaan. Jadi bukan salah bawa motornya, bro. Arti ayat ini supaya kita hati-hati, sementang-mentang ikut Yesus, ikut ada KKR, ada mujizat, kita ikutan dong ke surga. Belum tentu. Gereja buat KKR, Anda jemaat merasa kami kan ngadakan mujizat, gereja kami GBI, apalagi itu sama siapa itu yang buat mengusir setan segala macam. Kami kan ngusir setan sama pendeta itu dulu. Gak jaminan, bro, gak jaminan. Bukan setiap orang, not anybody, gak semua. Artinya seperti tidak semua orang yang bawa sepeda motor itu selamat sampai tujuan. Ada benjol-benjol nanti juga, ada yang mati bahkan. Nah, itu maksud aja, bukan berarti semua yang naik kereta hancur, bukan begitu tafsirnya. Anda tafsir bebas itu, bro. Nah, jadi saya sih memang saya berbeda. Saya tentang Alkitab saja yang saya jelasin. Saya kalau nggak ada persiapan untuk menyerang balik Quran ya, untuk saat ini saya nggak ada persiapan. Saya spontan aja karena Edis TV. Akhir-akhir ini saya sebenarnya udah jarang keluar kan, jarang muncul, bro. Jadi saya ini tentang salib itu tadi, apa karya iblis, karya Bapak itu yang saya sanggah, itu aja topik saya tadi. Kemudian itu tentang akhir zaman ya. Kemudian di sebelah kanan Bapak itu tadi, itu saya kurang tahu, itu kurang nyimak arti masuk di sebelah kanan Bapak itu tadi. Kemudian ada lagi bahwasannya sebenarnya Yesus itu nggak bangkit, nggak mati. Jadi kebangkitan itu semua adalah angkatan yang jahat ini, rekayasa, permainan. Jadi yang jumpa dengan murid-murid itu juga palsu. Berarti Anda menarasikan seperti ini seolah-olah. Berarti murid-murid Yesus kena prank semua. Ke-11 murid itu kena prank, termasuk mamanya Maria juga kena prank. Karena mereka nggak bilang, ternyata Yesus itu bukan disalib. Nggak ada yang mau ngebocorin. Terakhirnya itu datang FBI dari Nabi Anda abad ke-7 itu. FBI-nya itu hebat, itu jumpa Jibril. Dia ngebocorin. Itu istimewa Nabi Anda. Saya pujilah Nabi Anda. Ternyata datanya dia dapat. Gak jadi mati ternyata. Abad ke-7 ini baru ketahuan. Berarti itu yang Anda banggakan kan. Nah, tapi sebelum abad ke-7 itu data itu semua kena prank semua manusia. Kalau saya mengikuti jalur cerita Anda, di prank Nabi, murid-murid di prank sama Tuhan Yesus. Nggak pamitan juga enggak sama tetangganya yang jual goreng, nggak pamitan. Pokoknya main pergi aja gitu sama murid-murid. Konon lagi sama yang jual goreng sebelah rumah. Sama murid-murid juga nggak ada yang tahu. Tahunya itu Nabi Anda Muhammad abad ke-7 lagi tahunya. Ternyata begini cerita yang sebenarnya. Memang waktu itu ada keraguan tidak bangkit di umum ya. Tapi kalau murid-murid nggak ragu, di halayak rame ragu memang, mana ada mungkin bangkit. Kalau memang diakui itu bangkit, itu prajurit Romawi akan komplain, kok bisa bangkit. Berarti kalian nggak bagus membunuhnya, nggak mati kok bisa bangkit. Nah itu memang yang tahu itu hanya kalangan murid dan murid-murid Yesus. Kalau di luar pasti ada rumor-rumor yang bilang nggak mungkin itu bangkit, nggak mungkin. Itulah yang ada namanya aliran-aliran pada masa itu, banyak aliran. Ya termasuk abad ke-7 kan, itu kan banyak juga bidat. Di abad ke-7 banyak juga bidat. Cuman Islam nggak dianggap bidat. Yang bidat adalah menggunakan Alkitab, mendirikan agama di luar Kristen, itu bidat. Itu dilarang bapak-bapak gereja. Tapi Islam nggak mau buka Kristen, dia langsung punya agama sendiri, nabi sendiri, dengan konsep mirip-mirip Alkitab. Itu nggak bisa dianatema, nggak bisa diganggu, karena yang dianatema pada masa itu hanya yang bidat-bidat menggunakan tulisan para rasul, isinya ayat-ayat rasul, tapi pengajarannya aneh-aneh. Itu yang dianatema para bapak-bapak gereja untuk menghindari banyaknya ajaran-ajaran palsu. Tapi loloslah di abad ke-7 Islam yang mengajarkan, bocor datanya bahwasanya Yesus Kristus ternyata Isa Al-Masih itu tidak dibangkit, tidak mati. Dia langsung jeblok gitu, hilang aja.
nggak pamit sama murid pun kebingungan, nggak ada yang tahu, tiba-tiba aja hilang gitu, nggak dipamitin. Maunya ada salah satu selain Muhammad, maunya dibocorin data ini kepada salah satu, tak kepada Maria gitu. Ini nggak ada yang dibocorin. Itu Allah lebih hebat, dia hanya kepada Muhammad dibocorin. Itu konsep Anda, silakan Anda mau percaya, nggak masalah sih bro. Itu iman bebas ya kan bro. Nah jadi yang berikutnya saya pikir ya di kuburan saat itu kisah Anda bilang tadi murid-murid tidak ada yang melihat kebangkitan, ikan goreng segala macam. Udahlah bro, Nathan nyerah aja Ya. udah. Enggak, bukan masalah nyerah bro. Kita kan menjelaskan ini nggak ada yang kalah yang menang di sini bro. Nggak ada masalah kalah menang. Di sini masalahnya saya ingin mencerahkan. Anda boleh terima pencerahan saya atau tidak, terserah Anda. Konsep saya, konsep kami orang Kristen itu fix Yesus mati di kayu salib dan murid-murid itu setuju. Sampai abad ke-6 semua gereja setuju. Kecuali memang ada beberapa bidat-bidat yang tidak setuju. Ada banyak juga. Waktu itu ada ajaran-ajaran yang tidak setuju. Ada banyak. Jadi kalau murid-murid sampai detik ini kita konsisten percaya itu semua. Termasuk ke-11 murid Yesus dan para murid-murid waktu itu banyak. Bukan hanya 11 murid Yesus. Waktu Petrus berkhotbah itu udah banyak itu. Orang ada 5.000 yang diselamatkan. Nah, jadi kalau semua kena prank yaitu hak ente. Hak ente. Semua di prank, akhirnya kebocoran data di abad ke-6, Islam mendapatkan data yang terbaru. Ya, saya nggak tahu itu data benar atau hoax, itu nantilah kita yang tahu. Saya nggak mau menghakimi ya. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Saya pikir kembali kepada kita tetap ke iman masing-masing. Kalau Anda percaya terserah. Oke, Bang Juma. Tapi saya Bang Juma, saran saya ke Bang Juma gini. Ada namanya kamus Alkitab. Kalau mau lebih apalagi di situ ada penjelasannya di kamus Alkitab. Tafsir ada di situ di kamus Alkitab. Nanti sebelum ke dialog gini supaya kita kan ya, saya kan ada basic teologianya. Jadi kalau menjelas yang aneh-aneh, saya ketawa sendiri itu. Geli gitu dengarinya kalau Anda menafsir seperti tadi itu. Anda seperti berkhotbah gaya Kristen, tapi kemana berantah gitu ngejelasinnya. Akhir zaman Anda hubungkan ke zaman Romawi. Kan lucu, ayat itu tentang akhir zaman. Murid nanya, bro, Tuhan Yesus gimana? Oh gini bro, nanti pada saat kedatangan saya gini. Dia sedang bincang-bincang tuh dengan gurunya. Nah gitu bro. Jadi kalau ketika Anda menafsirkan itu malah ke Romawi, geli saya dengarnya gitu, geli. Karena konsep penafsiran kita juga nggak seperti itu. Semua ayat itu harus rentet ya. Nggak boleh kita aja ke ayat 30. Baca ayat sebelumnya juga, sehingga dapat poinnya di ayat itu. Kalau Alkitab seperti itu. Dan kitab Yahudi juga seperti itu. Jadi konsep penulisan kitab Yahudi dengan Injil 100% mirip. Jadi kami sanadnya sama riwayatnya digabungin semua. Kalau Anda kan firman Allah semua di Qur'annya. Apanya semua riwayat-riwayatnya di tempat lain, di hadis gitu. Beda kalau kita riwayat sama peristiwanya digabungin semua di situ. Yahudi juga gitu kitabnya. Sehingga kita enak dia merunutnya peristiwanya kapan, di mana itu ayat per ayat itu saling nyambung. Begitu. Silakan, terima kasih. Oke, saya bersyukur Anda mengaku Anda punya basic teologi. Saya ingin tahu peran naga itu sudah terjadi atau baru akan terjadi nanti setelah Kristen ada di surga? Ya, peran naga itu jelasnya itu ya masih di masa penghakiman. Sudah terjadi atau belum terjadi? Peran naga itu ada, kalau kita bahas rentetannya, kita kan ada rentetannya. Pertama antikris, setelah antikris nanti kedatangan Tuhan Yesus menjadi hakim, ada namanya tahta putih. Kemudian setelah tahta putih ada namanya iblis dilepaskan sebelum tahta putih. Jadi ketika Yesus nanti datang ke bumi, dia datang bersama-sama manusia kembali ke bumi, dia akan menghabisi antikris, mematahkan semua kejahatan-kejahatan di bumi. Itu kerajaan 1000 tahun. Di situ iblis dipenjarakan selama 1000 tahun. Nah setelah itu di habis abad yang 1000 tahun iblis dilepas. Disinilah peran naga nanti kembali berperang lagi dengan para malaikat untuk menguji iman-iman yang ada di bumi. Nah jadi itu ada penjelasan teologisnya semua. Jadi naga itu sudah terjadi atau belum terjadi, Bang? Saat ini belum terjadi. Saat ini Berarti sekarang ini di surga penuh dengan setan, iblis. bukan. Kenapa bisa begitu jadinya? Lah, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga tua. Naga tua itu dibantu oleh malaikatnya. Naga tua ini iblis. Berarti di surga
penuh dengan iblis. Berarti ini kan belum terjadi. Nanti Jadi, kan? iya nanti. Jadi, Berarti iblis di surga nih. sampai sekarang memang kalau kita belajar dari kitab Ayub ya, di Ayub kan bisa kita lihat juga iblis pernah menjumpai Tuhan di sorga. Jadi sampai detik ini memang karena iblis ini, jangan kita bayangkan iblis ini seperti hantu ya. Iblis ini malaikat dulunya, malaikat Tuhan. Jadi Enggak, sampai sekarang ini Bang, sekarang ini berarti sekarang iblis ini, ada di surga. Iblis ini tidak di surga, tapi dia bisa datang ke pintu surga. Ada batasnya. Bagaimana? Menjumpai Mana Tuhan. yang betul ini? Mana yang betul? Ke pintu surga bisa dia datang. Di pintu atau di surga? Tidak di surga, di pintu surga. Maka timbullah peperangan di surga, bukan di pintu surga. Ya, Mana yang betul? di surga. Jadi dia menyerang. Anda belajar teologi di mana? Dia menyerang surga, dia mencoba berusaha menyerang. Nanti kan hari penghakiman dia sebentar lagi mau dihabisi. Dia mencoba menyerang kerajaan surga, tapi tidak terkalahkan. Oke, saya bantu Anda untuk Tunggu. belajar. Jadi bukan berarti mereka diam bersama-sama Tuhan di surga, bukan. Dia yang mendatangi surga nanti di akhir zaman. Di akhir zaman dia mendatangi surga. Dia akan terjadi peperangan yang dahsyat di Harmagedon pada akhir zaman. Jadi bukan dia tinggal bersama-sama di surga ya. Sama ketika peristiwa Ayub, Anda baca Ayub nanti, iblis mendatangi Tuhan, komplain kepada Ayub. Boleh. Jadi sampai detik ini iblis surga dan neraka itu sepertinya tetanggaan, seperti itu. Saudara, Ya. kalau Anda belajar, jangan setengah-setengah. Gampang, kurang ajar. Wahyu 12 itu di data nomor 7-nya diterangkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Betul. Tidak bertahan. Nah, berarti dia di surga kan? Dia nggak sanggup menghadapi para malaikat. Berarti dia berarti dia iblis di surga kan? Dia tidak sanggup bertahan di surga. Dia Nah, mencoba. berarti dia di surga. Dia mencoba Berarti dia di menyerang. surga. Tidak di surga. Dia Lah, mencoba menyerang. Mereka Jadi, tidak mendapat tempat lagi. Berarti Tidak. dulunya punya tempat. ya memang dulunya ada. Dulunya Nah, ada tempat mereka. berarti sekarang ini Nah sekarang ini mereka nanti di akhir zaman ya, bukan sekarang. Nanti di akhir zaman, Ya, nanti mana di yang akhir betul zaman, ini? di akhir zaman nanti mereka mencoba kembali lagi menyerang tempatnya semula. Jadi kan mereka malaikat, setan ini malaikat Tuhan. Oke, Malaikat kita Tuhan. baca nomor 9-nya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan. Kok jadi seluruh dunia di situ, Bang? Coba. Kenapa bisa jadi seluruh dunia di situ? Oke, Wahyu berapa tadi ya? Wahyu 9:12 tadi tetap ya? Kita Iya. tetap di Wahyu 12 ya? Kenapa jadi seluruh dunia di sana? Iya. Ini peristiwa, kan saya udah jelaskan tadi. Ini sebenarnya tafsirnya ini permulaan Lucifer jatuh ke bumi, menggoda Kapan Adam dan itu? Hawa. Kapan Di itu? Awal Nah, berarti penciptaan. sudah terjadi, Bang. Yang ini, yang ayat ini sudah. Kalau yang Wahyu itu Wahyu berapa tadi? Nah, ini wahyu. Yang saya Ya, bahas ini wahyu. ada beberapa yang sudah terjadi, ada Wah, belum ini- terjadi. Ini tafsir bebas ini. Bukan, nanti Anda boleh simak ya, Anda boleh simak. Hanya kronologis tadi kita Ada beberapa yang sudah terjadi, ada yang belum. Naga besar itu yaitu si ular tua yang disebut Tunggu. iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia. Kenapa jadi seluruh dunia di situ? Ya, Wahyu berapa itu? Sebentar. Biar tadi 12 Wahyu 12 nomor 9. Kenapa jadi seluruh dunia? Sementara di situ tadi tidak ada yang saya dunia. bilang perang Harmagedon ya. Nanti kalau yang ini Wahyu 12 ayat yang Harmagedon nanti maksud saya. Yang Harmagedon tadi yang perang dengan malaikat itu di akhir zaman. Ini rangkaiannya satu perikop, Bang, jangan Ya, dirubah-rubah. Wahyu Wahyu 9 dari nomor Wahyu 12 nomor 7 sampai nomor 9. Ya. Itu berbicara mengenai hal yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Bahaya Kristen nanti kalau masuk surga ternyata di sana ada perang naga. Oke ya. Nah, kenapa dikatakan seluruh dunia? Padahal di situ bukan seluruh dunia. Di situ jelas Aikomene. Aikomene itu berarti seputar area kekaisaran Romawi. Iblisnya dilemparkan ke sana. Bentar. Di sini nggak ada kata-kata melempar, coba. Menyesatkan, Bang, menyesatkan kan dari langit. Menyesatkan Bang. ada, bukan Nah, dilempar. kan Yang dari langit katanya, kan dari langit. Lukas 10 nomor 18, Yesus melihat iblis dilemparkan dari langit ke bumi. Makanya Anda kan kalau yang
Makanya tergantung ayat yang mana Anda bacakan. Ada mirip-miripnya, jangan Anda gabung-gabungin gitu, Oh bro. enggak, saya Jangan saya tidak digabung-gabungin. tafsir, saya yang tertulis saja. Kenapa oke. dikatakan seluruh dunia di situ? Ini Wahyu 12 ya, kita perhatikan Wahyu 12. Iya. Oke. Iya. Wahyu 12. Ini memang Wahyu hamba Tuhan aja nggak ada berani sembarangan tafsir ini. Anda udah berani kan? Itu luar biasa itu. Nggak segampang itu, bro. Hamba setan Iya. kali bang. Enggak. Karena penafsiran yang seperti Anda buat itu jadi liar dia, bro. Perhatikan ayat 6. Perempuan itu lari dari padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael malaikat berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapat lagi tempat di surga. Nah, ini bicara akhir zaman ya, jelas ini bicara akhir zaman. Dan naga besar itu saudara tua, iblis itu Satan yang menyesatkan dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Ini berbicara kalau tafsir kami ya, yang secara teologisnya, ketika Dilemparkan nanti kemana? Setelah kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi menggoda manusia. Jadi gini, nanti ada hari pengangkatan sama kami di dalam Tesalonika. Tunggu bang, tunggu. Jangan dulu kemana-mana bang. Menyesatkan seluruh siapa di situ? Seluruh dunia atau Seluruh dunia. kerajaan? Dunia Jadi bahasa gini, Yunaninya apa bang? mau dunia, mau bumi, mau tanah, semua bumi yang di bumi tinggal di Oh bumi enggak, nanti. enggak bisa. Oikumene itu bukan seluruh bumi bang. Itu hanya berbicara tentang gereja-gereja di seputar kekaisaran Romawi. Arti okumene itu universal. Apa, Universal. Oh enggak bisa dong. Oikumene Universal. itu masa universal. Coba Anda Iya. buka dulu. Anda Okumene buka itu- dulu. Sebentar ya. Gereja itu disebut okumene. Makanya kami kalau kita katakan okumene itu semua gereja gabungan. Memang Nggak mesti- gabungan iya, gereja-gereja yang gabungan. ada di kekaisaran Nah, Romawi. Itulah jadi, okumene. maknanya Berarti gini. iblis itu menyesatkan gereja-gereja. Enggak. Itu enggak usah ditafsir bang. Enggak usah ditafsir. Dengar, Nggak usah kalau ditafsir. berbicara okumene itu gabungan. Nah, gabungan gereja, gabungan kalau apa? kita Gabungan kan, apa bang? sebentar, Okumene itu gabungan apa saudara? Alkitab kan sebentar, Alkitab kan mengadopsi bahasa Yunani. Iya, okumene Mengadopsi. itu Jadi gabungan bentar, apa? Okumene itu bisa juga dibuat antar suku, menggabung pun okumene. Gabungan apa kok ekumene itu gabungan aja apa? pun, mau suku, Oh nggak mau bisa gereja, dong. gabungan antar Ekumene gereja. itu berbicara mengenai gereja-gereja yang ada di kekaisaran enggak. Romawi. Memang itu dipakai Jangan di tafsir gereja. bebas, nggak bagus. Sebentar, Anda bro. sekarang yang mentafsir nih. Okumene itu gabungan artinya. Gabungan Gabungan apa? kelompok, gabungan kelompok itu disebut okumene. Jadi secara umum itu universal dia. Jadi Ada itu nggak yang bahasa- bisa menjelaskan? Mungkin bahasa Yunani. Bang Goto barangkali okumene bisa menjelaskan secara Itu gabungan bahasa secara Yunani, ilmu gabungan. pengetahuan. Okumene itu adalah universal, umum dia. Jadi tidak personal dia, tidak satu grup. Gabungan Waduh. grup itu okumene. Jadi Iya, universal. grup Makanya apa? seluruh, kalau untuk di gereja dia kami seluruh sinode, seluruh dia. Tapi kalau untuk negara bisa juga disebut okumene. Negara ini kita bergabung gitu. Jadi Okumene luas. itu bang, itu adalah gerakan dalam kekristenan yang bertujuan mempersatukan denominasi gereja-gereja Bro, terkait kita kan dengar gini, terkait bro. terkait dengan apa yang ada di kerajaan kekaisaran Kalau Romawi. bahasa kita tafsir, bahasa itu bukan milik orang Kristen. Sama lalu assalamualaikum. Okumene itu kita mau artikan sesuai dengan apa? Kok jadi sekarang Anda yang tafsir liar Sebentar. gitu loh? Assalamualaikum itu pun bukan milik Islam. Bukan. Jadi gini, bahasa tidak punya agama bahasa. Jadi okumene itu diadopsi dari bahasa orang Yunani yang menyatakan Bukan hanya universal. bahasa, Bung. Itu bukan hanya bahasa. Gimana Okumene jelasin? itu bukan hanya bahasa, bukan hanya Oke. bahasa itu. Oke, itu langsung berbicara. ke Wahyu aja dah, ke Wahyu aja biar nanti kita repot kita bahas bahasa kita kamus bahasa kita kan. Nanti jadi ahli bahasa kita jadinya. Jadi ini bed kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ke Wahyu tadi ini di ayat berikutnya dan naga besar itu kemudian dan aku Naga mendengar suara- besarnya tadi dilemparkan Ya. kemana tadi, Bang? ini tidak ke seluruh apa? sebentar. Dan naga Ke seluruh besar itu gabungan gereja-gereja, betul? Enggak, bukan gereja. Enggak. Gabungan gereja okumene ya. Gabungan antar kota negara juga bisa disebut okumene. Okumene wilayah Deli Serdang boleh juga. Boleh. Ya, tadi kok. tadi kemudian iblisnya tadi dilemparkan menyesatkan seluruh Okumene.
Oke ya. Keseluruhan dunia ini. Semua. Kok jadi semua dunia? lapisan. Masalah generasi tafsiran. Anda Jadi, kembali lagi sekolah lah, belajar lagi kita nanti tafsir. belajar lagi King James Version juga nanti Anda sangkal jadinya. Bagus itu. LI juga Anda sangkal semua. Jadi Anda sudah lebih pintar dari KJV, dari LI. Waduh, lebih pintar. bukan lebih pintar. Mereka terlalu pintar, memang pintar ngibulin orang. Kalau saya apa adanya, saya apa adanya. Bahasa bukan saya udah Kristen. saya nggak mau, saya tidak punya tujuan untuk menyesatkan orang. Saya justru membuka cakrawala berpikir. Ilustrasinya Itu juga kayak gini. Saudara, ketika juga dikatakan dilemparkan ke bumi itu juga keliru, karena di situ bukan bumi, di situ Bang- tanah. Bang Kalau Juma, bumi itu cakupannya luas, tapi itu disebut tanah di sana. Contoh gini, Bang. Nah, iblisnya dilemparkan ke tanah, sehingga Bang Juma, iblisnya ketika dilemparkan keluar dari tanah. Itu yang betul. perhatikan ya. Sebelum ada Kristen pun kata-kata theos sudah ada di Yunani, sudah ada. Okumene sudah ada. Apalagi prosteo sudah ada. Jadi itu bukan agama Kristen kata-kata, Bang Juma. Kata-kata Tahu. bahasa. Jadi Tahu. jangan bilang paksa okumene itu harus jadi Kristen, jadi agama semua. Astagfirullahaladzim, ya Assalamualaikum Allah. itu Islam. Orang Kristen pun bisa bilang assalamualaikum. Iya, Itu diarah. Jadi, jangan ada beribu cara untuk menyembunyikan identitas ajaran kalian tuh. Ini kan data Anda, bro. Data Anda, saya sangkal Anda nggak terima. Anda paksa bahasa itu harus punya agama. Okumene itu jadi harus Kristen. Nggak boleh. Contoh teos juga harus ini, nggak boleh dipakai kepada Jehovah. Nggak bisa gitu kita. Bahasa sama seperti alif lem hat itu hanya milik Arab Saudi, nggak boleh milik Ibrani. Itu maksa itu namanya, nggak boleh dipakai. Saudara, kemana-mana. Anda mau lari Itu, bro. kemanapun, Iya. yang disebut ekumene itu suatu gebrakan atau upaya Iya, atau memang. gerakan yang berpusat pada upaya mempersatukan berbagai denominasi Memang gereja iya. Kristen, betul kan? Nah ya udah. Betul. Jadi Nah berarti kami- iblisnya dilemparkan kemana tadi? Kami Dilemparkan memang kemana? Tunggu dulu. Iblisnya sebelum ke dilemparkan sana. kemana, Bang? Kami memang mengadopsi bahasa yang ada di Yunani. Gitu, bro. Jadi, kata okumene ini sebenarnya di dalam bukan harus di Okumene itu bisa bukan digunakan. sekedar bahasa, Bung. Di Okumene perusahaan itu pun adalah bisa gerakan. digunakan. Alamak. Okumene itu gerakan, Bang, gerakan. Jadi main kamus. Kita jadi lari ke topik ini sekarang gimana? Enggak, itu dalilnya Wahyu 12:9, iblis tua dilemparkan ke gereja-gereja. Oh, begitu tafsir Anda. Bukan tafsir, bukan tafsir. Coba Anda begitu jauhnya yang dikatakan kemudian dinyatakan bahwa dilemparkan, iya kan ya, menyesatkan seluruh dunia. Padahal yang disesatkan cuma gereja-gereja. Kok seluruh dunia pula dibilang di situ? Wah ini penyesatan abangku. Anda harusnya sadar loh, kok iya ya, kok bisa ya? Itu kan cuman gereja-gereja aja, kok Okumene itu kan cuman berfokus kepada gerakan gereja. Bang Kenapa Juma, ke seluruh dunia? Bang Juma, aku salut lah sama Bang Juma dari dulu dia eksis mencoba ya, Allah. mencoba dia Mencoba menyadarkan saudara-saudara Kristen. Enggak, dia berusaha mengorek-ngorek ayat Alkitab. Untuk menyadarkan saudara enggak. Kristen tentunya. Bukan menyesatkan. Bukan. Saya lihat ya, Bang Juma ya. Loh. Kita kan diskusi santai dulu ya, Bang Juma. Saya Iya, lihat saudara, makanya saya tertawa. Sebentar, perhatikan. Anda berusaha, sebentar. Anda berusaha Saya sebentar saja. Tunggu. Sebentar. Anda mengorek-ngorek ayat Alkitab supaya Kok mengorek saya ini? Tunggu. Saya ini Tunggu dulu, aktivis, saya aktivis, Bang. Bang Juma. Saya pecinta Anda- ilmu. Tunggu dulu, Bang. Anda Ya, mencoba silakan. menafsirkan untuk meluruskan ayat Al-Quran Anda sampai Tafsirkan kepada lagi. meluruskan. Kok jadi saya jadi penafsir tafsir? Meluruskan sebentar. Saya Aduh. salutnya gini. Anda Ayolah, pakai saya duluan. Anda pakai ayat enggak, setelah ini saya stop ya. Saya serahkan kepada Natalia ya. Jadi Anda berusaha saya berusaha Menyadarkan mencari-cari. saudara Kristen. Bukan. Menolong. Kita ketawa melihat penafsiran Anda, tertawa kita, Bro. Ya udah Bukan, silakan. Anda nggak ada Saya tidak menafsirkan. Saya menunjukkan data. Juma, Anda mencoba Iya. mengisi kekosongan pemahaman tentang Quran Anda supaya didukung Alkitab.
Oh Nauzubillah. enggak dong. Al-Quran saya mengatakan wa iya dauna illa setana marida. Yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Berarti, Nah, saya dalil salut. tadi apa? Bang Dalil Juma. tadi apa? Bang Juma. Iblis dilemparkan kemana? Oh ikumene. Bang Juma, saya salut. Anda berusaha, Bang Juma. Allahu Akbar. Bang Juma, sebentar. Ya, silakan. Anda berusaha mencoba supaya yang ayat Al-Quran itu lurus, bahwasanya Yesus nggak jadi disalib. Sebegitu usahanya. Tapi memang saya rasa gini. Anda nggak salah. memaksakan Yesus disalib. Nggak, Sama nggak, seperti tunggu. iblis dong. Saran saya, Bang Juma, saran saya biar lebih Anda juga mungkin gini, sekalian aja nyembrung, pelajari Alkitab, aplikasi kamus Alkitab ada, coba Anda. Alamak, jangan teragukan Ada. kalau itu abang. Nah, kamus Alkitab nanti supaya jangan gini, kita yang paham teologi ya kita ketawa-ketawa melihat penafsiran atau sampai teok silakan aja. dilemparkan ke bumi, terus dari bumi keluar ke langit kuasa setan itu cukup luar biasa penjelasan Anda itu tadi kan. Langit bumi milik setan berarti yang merekayasa kebangkitan adalah Yesus boleh palsu. Itu boleh luar saya biasa bertanya itu. sedikit Luar aja. biasa itu cara Anda menafsir itu. Menurut Anda sebelum Yesus ada di bumi, iblis itu sudah dilemparkan tidak? Ya, kalau dalam konteks kami ketika di bumi dulu, pertama dilemparkan menggodai menguasai bumi. Adam. Makanya dikuasai yang Anda buka tadi kan, dikuasai langit dan bumi itu betul. Itu betul, tapi itu di peristiwa Adam ya. Yang kedua yang di Wahyu tadi yang dilemparkan itu lagi, itu di Bukan. peristiwa Saya tidak Harmagedon. bicara data. Saya tidak bicara data. Harmagedon. Saya tidak bicara data. Saya hanya ingin tahu sejauh mana Anda mengetahui tentang iblis ini. Iblis dilemparkan pertama kali dari mana? Ya pertama kali dilemparkan ke bumi ketika dia untuk Berarti mencoba pada Adam dan saat Hawa. pada saat Yesus ada di bumi, iblis ada di bumi kan? Oh, Yesus, Adam dan Hawa, belum ada cerita. Iya. Itu. Iblisnya dilemparkan ke bumi kan? Ya, waktu peristiwa Adam dan Hawa. Nah, ketika Yesus di bumi, iblisnya di mana? Di bumi. Di bumi, betul. Nah, ketika Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar dari mana? Oh, makanya yang terakhir ini di Wahyu 12, jangan ketawa dulu. Pada kerajaan 1000 tahun, ada namanya kerajaan 1000 tahun. Allahu Akbar. Mau lengkapnya, ada nanti kerajaan 1000 tahun, iblis dipenjarakan selama 1000 tahun. Tapi setelah 1000 tahun, mereka dilemparkan lagi ke bumi. Diulang lagi mereka dilempar kali yang kedua menggodai orang yang kerajaan 1000 tahun. Ini rumit penjelasannya kalau Anda mau dengar. Panjang lagi penjelasan kerajaan 1000 tahun itu pada saat pengangkatan. Itu setelah pengangkatan. Jadi peristiwanya hampir mirip tapi berbeda kondisi. Ini teologis sekali pertanyaan Anda. Nah, jadi karena pertanyaan ini teologis, harusnya Anda nggak boleh sembarangan tafsir seperti tadi itu. Anda hubungkan ini. Saya menggunakan ahli bahasa. Enggak, Anda Aikumene menafsir. itu apa dulu? Nah, itu tadi. Terus ketika dikatakan dilemparkan ke bumi, itu keliru. Dia dilemparkan ke tanah. Ya, Memang ke bumi, tapi diletakkan di tanah, di alam kubur, di alam Sementara orang mati. definisi Makanya kalau Anda melihat banyak cerita-cerita di dalam Bible itu, orang kerasukan roh jahat itu, rohnya itu berasal dari alam kubur. Bang Juma, Seperti di dalam Kisah Para Rasul, dalam Markus 5. Bagaimana ada orang kerasukan roh jahat di kuburan? Karena kuburan itu memang tempatnya iblis. Oke, nanti Itu Anda harus akui itu, betul nggak? Kuburan itu tempatnya iblis menurut Bible. Enggak selalu. Jadi Tapi betul nggak? Identik. Jadi gini, bukan dong. kebetulan Dengar. gini, ada Yesaya Natali. 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke alam kubur. Halo. Aku udah dengar bolak-balik. Sekarang saya serahkan kepada Mbak Natalia. Saya Pak. Allahu Akbar. Silakan Mbak. Silakan Selamat mau malam diskusi. semua. Ya, selamat malam semua. Malam, Mbak. Sejahtera, Ustadz. Malam. Begini ya, sesuai tema, kan di dalam kitab orang Kristen itu sudah jelas bahwa salib itu ada. Di dalam Al-Quran juga kan salib itu ada, bukan nggak ada, cuman digantikan orang lain, kan seperti itu ya. Nah, kalau di dalam kekristenan salib itu tentu ada karena memang berfaedah.
kitab suci bilang begitu ya, kitab kami orang Kristen bagi dunia. Nah sekarang yang saya mau tanya, digantikan oleh orang lain yang ada di Al-Quran itu untuk apa, Ustadz? Oke. Untuk apa digantikan orang Baik. lain dan kenapa? Ya. Oke. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai salib di Islam itu tidak ditanya untuk apa. Tapi di Islam itu untuk membantah tuduhan orang-orang kafir kalau yang disalib itu adalah Nabi Isa. Mereka menjadikan Nabi Isa ini seakan-akan yang tersalib oleh orang Yahudi. Tapi Allah membantah, bukan Nabi Isa. Ketika orang-orang Yahudi melakukan kemudian makar terhadap Nabi Isa, maka makar mereka itu tidak terbukti, tidak terjadi. Disebabkan karena Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan kemudian nabinya, utusannya, udah selesai. Tidak ada perkara di situ. Dan penyaliban itu terjadi. Kenapa penyaliban itu terjadi terhadap mereka? Karena mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bukankah Yesus sendiri mengatakan di Lukas 22 nomor 22, Yesus loh yang mengatakan itu. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai yang telah ditetapkan tentang aku, tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka kan? Nah itulah yang dimaksud dalam Al-Quran tuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah sekarang muncul pertanyaan dari Kristen, apa manfaatnya? Anda bertanya begitu karena Anda merasakan ada manfaatnya. Anda panen dari makar yang dilakukan oleh orang Yahudi, dari rencana iblis yang terjadi terhadap Yesus. Anda panen dari sana. Jadi Anda bertanya apa manfaatnya? Sebenarnya nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena bagi Yahudi salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Dan lagi pula tidak ada juga manfaatnya bagi Kristen. Anda mau bukti tidak ada manfaatnya bagi Kristen? Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo, apa manfaatnya? Ternyata tubuh Anda nanti mati karena dosa. Itu menurut Paulus. Lalu manfaatnya apa? Apa manfaatnya Yesus mati disalib untuk kalian? Ternyata kalian mati karena dosa. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Kristen mati karena dosa. Lalu apa manfaatnya salib? Ya nggak ada. Sia-sia doang. Cuman gaya-gayaan. Itu dalil Mbak Natalia. Silakan Anda baca Ya, dalilnya. oke. Nah, sekarang saya sudah tahu ya, menurut pemikiran orang Islam kepada salibnya yang dipercaya oleh orang Kristen. Tentu itu semua ada tertulis di dalam kitab kami. Tapi yang saya mau tanya, yang dari Al-Quran, yang saya nggak mengerti. Oke, nah sekarang saya mau tanya, kalau memang salib itu ada, kenapa digantiin orang lain gitu? Lah Yesus Cerita tadi itu- mengatakan cerita celaka orang itu yang kan- menyerahkan. Nanti Yesus dulu, sabar menjawabnya. dulu. Itu kan salib itu kan ada, kisahnya ada di dalam Iya. Al-Quran juga. Iya. Tapi kenapa kok digantiinnya sama orang lain gitu loh? Lah, harusnya Dan kalau maunya memang gimana? kalau memang salib itu benar orang lain, bagaimana mungkin bisa sampai Golgota gitu? Iya, maunya gimana Mbak Atau salib ini? itu ada di tempat lain gitu kalau menurut Maunya gimana? Maunya disalib aja, nggak ada Yesus disalib Enggak. gitu. Maunya saya cuma mau tahu kalau yang di Islam itu apakah salib yang digantikan orang itu ada di Golgota atau enggak sih? Nggak ada urusan sebenarnya? dengan Islam itu. Itu sejarah Kristen. Yang kami tahu bahwa Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang bernama Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib titik. Tetapi Bukan itu digantikan orang atau enggak? diserupakan bagi mereka. Siapa mereka ini? Ya penjahat. Sekarang Anda akui tidak kalau Yesus menyumpahi Yudas? Celakalah orang yang menyerahkan. Celakalah orang yang mengkhianati dia. Bahkan Yudas disebut iblis. Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang 12. Namun satu di antaramu adalah iblis. Benar nggak?
Oke. Tapi begini Ustadz, dengerin dulu apakah salah sedikit kalau ya. iblis yang menggantikan Yesus? Berarti Enggak dong. yang digantikan itu ceritanya berlanjut nggak ada nggak di Al-Quran? Oh, yang enggak. Dia bangkit, yang dia Oh enggak dijagokan. ada. Itu cerita yang dibangun Jadi, oleh sampai Roma. di Itu mana? cerita. Orang Yahudi tidak ceritanya menyebut sampai itu. di mana? Orang-orang Enggak, kalau Yahudi. di Al-Quran cerita yang disalib itu sampai di mana sih titik terakhirnya? Al-Quran cuman menceritakan bahwa celakalah mereka karena hukuman disebabkan karena ucapan mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu disalib, maka mereka dihukum celaka. Iya, oke. Al-Quran Nah, waktu surah An-Nisa digantikannya ayat ini, 157. oke, terima kasih. Tapi pada waktu disalibnya ini udah sampai di situ aja, digantikan orang lain, nggak ada kelanjutannya ya? Ya, cuman kelanjutannya orang-orang yang menyalibkan ini itu celaka, dihukum oleh Tuhan. Begitu juga orang-orang yang mengatakan Nabi Isa disalib, mereka semua dihukum, termasuk Anda. Oke, nggak apa-apa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Tapi pas setelah disalib oleh orang lain itu udah nggak ada ceritanya lagi, cuman data itu saja digantikan oleh orang lain, begitu Ya ya? kan cuman itu yang fitnahan itu yang terbesar terhadap Nabi Isa. Termasuk ketika diceritakan Nabi Isa ditanyai oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang itu menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Tidak pernah. Itu dia sendiri. Karena aku tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku ajarkan kepada mereka adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Fattakullah wa atiun. Itulah jalan yang lurus, kata Yesus, kata Nabi Isa. Dan kami sebagai apologet Islam menemukan data-data itu betul ada di dalam kitab saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai Rasul. Fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan taatlah kepada aku sebagai utusannya. Itu Al-Quran menerangkan itu. Tidak ada yang keliru. Oke. Kalau begitu, kalau salib itu tidak ada, hanya sampai data digantikan oleh orang lain, lalu Isa ini faedahnya apa di dalam Al-Quran? Dia ini ngapain sebenarnya? Nabi Isa ini Sampai kenaikannya tolong deh kasih tahu. Ya, Nabi Yang Isa, tertulis, ya. Al-Quran ini datang untuk meluruskan dunia yang sudah disesatkan oleh ajaran kalian. Itu manfaatnya Al-Quran turun bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan kuasa gelap yang Yesus sendiri nubuatkan. Yesus mengatakan, setiap hari engkau bersama dengan aku mengajar di bait suci. Tetapi sekarang kenapa engkau menganggap aku penyamun sampai engkau datang membawa pedang dan pentungan? Tetapi saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Nah, Islam datang meluruskan kuasa kegelapan itu supaya dunia ini tidak gelap, supaya terang benderang bahwa tidak ada itu Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh manusia, nggak ada. Oke, saya Bullshit mengerti. itu semua. Al-Quran menjelaskan itu, Mbak. Tapi begini, kalau Allah itu mengasihi Isa, tentu juga dia mengasihi orang berdosa juga dong. Kan Isa juga termasuk nabi yang berdosa, apa tidak? Masa digantiin orang lain gitu? Lah siapa suruh? Kalau Kan Yesus memang mengatakan, Isa tidak disalib, kalau memang salib itu nggak ada, kenapa harus digantikan orang lain gitu? Lah, Sementara kenapa Anda yang terjadinya salib mengatur? itu kan dahsyat gitu. Nah sekarang kalau begitu polanya, pertanyaan Anda, saya balik bertanya kepada Anda, kalau memang harus penebusan dosa sampai Tuhan harus bunuh diri atas salib, kenapa Tuhan tidak menebus sejak dari Adam di Gan Eden? Kenapa harus menunggu ribuan tahun? Harus menunggu Maria melahirkan anaknya, lalu kemudian menebus dosa? Kenapa nggak dia tebus sejak di Eden aja? Kenapa Nah, harus Adam masalahnya mewariskan dosa? Tuhan Kenapa? ini kan nggak membunuh gitu loh. Masalahnya kan itu. Tuhan nggak membunuh gimana? Tuhan nggak Masa membunuh? Tuhan membunuh orang yang menggantikan orang yang lemah, orang yang justru Saya tanya. harus diselamatkan. Saya tanya Masa kepada malah dia saudara. yang Saya tanya kepada saudara, apa hukuman Ya. bagi orang yang tidak percaya kepada salib? Nggak tahu, nggak Nah, maksudnya, itu maksudnya saya bahayanya ini itu di situ. pikiran Ketika saya lagi kemudian, dengar. terfokus Sebelum kepada kemudian orang yang Adam, disalib di dengar dalam Ibu, dengar. Al-Quran. Dengar Bu, dengar. Jangan menyerang membabi buta, tapi Anda sendiri buta terhadap Bible. Andai saja pertanyaan Anda ini boleh saya lemparkan kepada saudara. Apa akibatnya orang-orang yang kemudian tidak percaya salib? Dia akan mati kekal di dalam dosanya. Nah, kenapa Tuhan harus kemudian menggunakan salib ini?
Kenapa Tuhan tidak menghapuskan sejak di Adam? Kalau itu pertanyaan saudara, kenapa harus mencelakai orang-orang yang karena Adam berbuat dosa, lalu kemudian orang lain yang menanggungnya? Itu polanya di mana? Kalau kemudian di Al-Quran diterangkan yang menanggung ini adalah orang yang berbuat kejahatan terhadap Nabi Isa, kan setimpal. Siapa suruh berbuat jahat? Ya setimpal lah. Dan itu Yesus katakan, celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka nggak? Celaka dong. Masa tinggal celaka? Yesus sendiri yang mengatakan celaka. Justru kalau kalian itu mengatakan Yesus itu kasih, kenapa dia menyumpahi Yudas? Harusnya Yesus itu berterima kasih. Aku memang harus pergi, tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Bersyukurlah karena dia telah menyelamatkan kalian, karena dia telah berkhianati aku. Harusnya, tapi apa yang dikatakan? Celakalah orang yang mengkhianati aku, adalah lebih baik jika dia tidak lahir. Jangan oke-oke aja. Anda renungkan itu dulu. Renungkan itu dulu. Renungkan itu dulu. Saya pengen tahu. Renungkan itu dulu. Al-Quran itu menyebut namanya siapa yang disalib. Renungkan itu dulu. Yesus juga tidak menyebut, dia hanya mengatakan anak manusia. Siapa anak manusia itu? Nggak, Al-Quran Markus menyebut 9. atau tidak Sebentar. sih? Markus 9, sabar dulu. Markus 9 nomor 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dan akan mereka membunuh dia, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Siapa dia di situ? Siapa anak manusia di situ? Yesus sebutkan tidak. Terus kemudian Markus 16 nomor 12. Ini kewajiban Anda untuk menjawab. Markus mencatat di data 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Saya mau tanya, rupa siapa? Jawab. Yesus menampakkan diri dalam rupa siapa? Jawab. Ayo, rupa bom-bom, rupa Edis, rupa Nantali, rupa siapa? Maksudnya sudah siapa? bukan yang babak belur Iya, rupa siapa? Saya bertanya, rupa siapa? Sudah Pertanyaan yang digantikan sama, tubuh Mbak. kemuliaan. Pertanyaan yang sama, jangan garambang. Jangan garambang. Juga, Pertanyaan yang sama. tapi sudah tubuh kemuliaan, pertanyaan yang sama. sudah nggak berdarah-darah. Gitu. Tetap dia juga kan digantikan tubuhnya. Ya udah, Saya kalau bertanya, begitu, apakah ada kalau yang dia menulis? tampil dalam rupa yang lain, rupa siapa? Jawab. Ya Rupa udah, siapa? nggak apa-apa. Nggak, Ya, maksud saya gitu pengen dah. tahu banget apakah Al-Quran menulis diturunkan. siapa yang Iblis tua ini disalibnya. diturunkan. Iblis tua, betina tua ini diturunkan. Ini mah lontok ini mah, nggak bisa diskusi. Gak ada gunanya, gak bisa diskusi. Dia hanya mau menyerang, tapi seibarat kata dia pakai jilbab, lalu dia teriak, kenapa kamu tidak pakai jilbab? Rambut itu tidak boleh kelihatan loh, pakai jilbab. Sementara dia mengatakan seperti itu tanpa sehelai pun baju dan celana dia pakai. Dia bisa bertanya, dibalik nanya keteteran. Siapa yang diserupakan? Kalau saya jawab, diserupakan dengan siapa? Diserupakan dengan seorang bule, rambut panjang, pirang, dengan menggunakan sempak. Lu mau apa? Kalau saya mau jawab seperti itu, faktanya kalian mengimani kan? Ada di rumah-rumah kalian kan patungnya? Ya itu benar berarti. Tapi kalau saya yang balik bertanya, kata Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Malu dong. Malu dong. Al-Quran datang menjelaskan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya bacakan kepada saudara. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam surah Maryam dan juga di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad yang tidak hadir pada saat kejadian dan tidak mengumpulkan cerita-cerita seperti wartawan penulis Bible. Nabi Muhammad menerima wahyu cerita gaib. Wahai Nabi Muhammad, aku ingin menceritakan cerita gaib kepadamu tentang Maryam. Maka Nabi menerima cerita-cerita itu. Kisah-kisah itu dituangkan oleh Allah kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lantas sampai kepada pernyataan Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Nabi Muhammad menerima pemberitaan tentang kesaksian Allah yang maha menyaksikan terkait cerita keadaan yang terjadi terhadap Isa,
Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wahai Nabiku Muhammad, aku dulu sebelum engkau pernah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kelak juga akan aku minta pertanggungjawabannya di akhirat. Wahai Isa, anak laki-lakinya manusia ciptaanku bernama Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada aku? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Allah yang tahu sesuatu yang gaib, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus. Lalu kemudian dikatakan oleh Nabi Isa, Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan hal itu, ya Allah. Aku hanya mengatakan hal-hal apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu diantaranya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku Nabi Isa menjadi saksi terhadap murid-muridku hanya selama aku berada di tengah-tengah muridku. Maka setelah engkau mengangkat aku tidak mengetahui lagi. Engkaulah yang mengawasi muridku, dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Berarti Nabi Isa mengatakan, wahai Allah Tuhanku, aku tidak mengetahui apa yang terjadi setelahku. Setelah engkau angkat aku tidak lagi menjadi saksi. Engkaulah yang menyaksikan apa yang terjadi tentang mereka. Maka yang maha menyaksikan ini kemudian menceritakan kembali kepada utusan terakhir baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kami mendapatkan cerita tentang Nabi Isa dari Sang Yang Maha Menyaksikan, sedangkan kalian orang Kristen mengetahui tentang cerita Yesus dari orang Barat. Bang Jumat, saya closing statement sedikit ya. Iya, silakan saudara, Jadi silakan. nggak enak kita kan apa. Jadi tadi dipotong Natali tadi ya. Jadi narasi memang kalau ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti dari Natali tadi, memang itu berbicara data-data dengan disertai dengan bukti-bukti historis. Memang Quran terus terang kamu harus jujur. Quran itu tidak banyak data tentang para nabi termasuk tentang Isa, itu harus dijujuri. Jadi bahkan seperti data Anda tadi pun itu kan hanya menurut Jibril, bahwasannya dia ditanya, apakah kau bilang kau Tuhan? Datang Isa menjawab, oh tidak seperti itu saya katakan ini. Itu kan hanya data yang sifatnya dapat informasi entah berantai, itu ya terserah, karena iman Anda memang itu dari Allah lah ya. Oh, enggak boleh Anda mengatakan begitu. Tunggu dulu. Enggak boleh Anda Maksudnya gini, mengatakan. Yang datanya Anda berantai itu kitab Anda. Kitab Maksudnya Anda gini, itu siapa yang mencatatnya? kalau Kitab Anda saya itu tanya, apakah di mana- Yesus memberikan di validasi? mana- Tunggu. Anda di mana tidak boleh mengatakan kitab kami anta beranta. Karena Enggak, kitab kami peristiwanya. wahyu dari langit. Enggak, Sekarang peristiwa. kitab Anda itu dari mana? Dari mana kitab Anda? Cerita-cerita Tunggu dulu. Yesus ini dari mana? cerita-cerita Yesus ini kan kami ada saksi. Siapa Tapi kalau saksinya? Siapa penulis. saksinya? Apakah Lukas? Sorry. Penulis. Ketika penyaliban terjadi, apakah Lukas ada di sana? Apakah Sebelum. Paulus ada di sana? Apakah Jadi- Markus ada di sana? Kasih data. Ada Kasih data. saksi-saksi Ya, kasih dari data. masyarakat, dari Kasih masyarakat, data. dari para Kasih data. murid. Kasih data dulu. Kasih data dulu. Anda bisa kasih data di mana pertemuan antara Allah dengan Isa Al-Masih mengatakan Hei, gini, di mana datanya? inilah kalian penyembah makhluk kuburan. Bukankah Allah itu pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan? Jangan marah, bro. Oh, bukan, Maksudnya, Anda terlalu naif. Anda kalau terlalu kami, naif. walaupun Anda data terlalu kami- naif. Anda terlalu naif, saudara. Anda terlalu hina agama Anda itu, sehingga Anda kemudian mencoba untuk menghinakan kami. Anda mengatakan anta beranta. Saya tanya, apakah Lukas hadir di sana? Kalau tidak hadir berarti dia saksi palsu. Apakah Markus hadir di sana? Berarti kalau tidak hadir dia saksi palsu. Apakah Paulus hadir di sana? Kalau tidak hadir berarti saksi palsu. Pengarang Yohanes apakah ada di sana? Kalau tidak hadir berarti dia palsu. Nah sekarang pencipta langit dan bumi apakah melihat keadaan tersebut? Apakah menyaksikan keadaan tersebut? Melihat dong. Sementara kami bertuhan kepada hakikat yang maha menyaksikan. Ayo. Iya, Lebih betul. benar, sabar dulu. Lebih Kejadiannya benar di mana? berita dari langit. Kejadiannya Lebih di benar mana? berita dari langit daripada berita dari bule dari barat. Tidak boleh Anda mengatakan tak beranta begitu. Kejadian Anda lebih baik ke neraka aja atau ke gereja Anda. Coli sama pendeta di sana, jangan di sini. Gak sopan Anda beranta. Sopan mulutmu pelan ngomong, tapi kau itu menghina, menista.
Kalau Anda mau berbicara mengenai keakuratan data, ayo. Tapi ingat, ending daripada Al-Quran itu stop dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apakah hadir pada saat kejadian? Tidak. Apakah dia melakukan penyelidikan? Juga tidak. Apakah dia mendapatkan informasi dari orang-orang di sekelilingnya? Juga tidak. Berbeda dengan pengarang kitabmu, wartawan itu. Dia tidak hadir, dia tidak ada di sana. Statusnya manusia. Sementara sumber dari Al-Quran adalah pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui. Anda ingin melawan pencipta langit dan bumi dengan Markus, Lukas, siapa mereka? Sedangkan kitab Anda itu hancur begitu, kitab Anda lah yang hancur berantakan. Contoh yang tadi yang saya katakan, ekumene diterjemahkan dunia, G diterjemahkan bumi. Apa itu? Anda mengatakan bahwa di surga itu sudah terjadi, belum terjadi, sudah terjadi, belum terjadi. Di sisi lain pendeta-pendeta yang lain ditanya, apakah nanti kalian masuk surga di sana sudah terjadi akan terjadi peranaga? Oh, itu sudah terjadi, Bang. Hari ini karena Anda menghindari kebenaran yang saya uraikan, oh itu belum terjadi. Berarti nanti kalian masuk surga, kalian menyaksikan perang. Mampuslah. Orang di dunia aja perang manusia dengan manusia, kita hancur berantakan. Ini naga berperang dengan melawan malaikat. Kucuk. Terus kau mau mengajak kami masuk ke surga itu yang ada perang naga kayak begitu? Nenekmu kiper. Kau aja ke sana sama istrimu sama anak-anakmu, kami nggak mau. Nah, inilah kalian. Di sisi lain kita berdebat sama Kristen lain. Ih, aku nggak mau ke surgamu. Kenapa? Karena di surgamu ada perang naga. Oh, itu sudah terjadi, bro. Itu masa lalu. Giliran sekarang malam ini si Nathan, oh itu belum terjadi. Bahaya itu. Terus nanti kau masuk ke sana. Pada saat kau ada perang naga kau masuk. Ahlul kuadrat. Tak boleh kau mengatakan antah berantah kau baca Quran aja. Tidak. Kau ketemu saya kucing gigi pakai kampak. Kau hina Quran saya begitu. Kau baca dulu. Kalau kau sudah bisa baca Quran, baru menemukan sesuatu yang ada di dalamnya merupakan tidak benar menurutmu, baru ini membacanya aja nggak bisa. Terjemahan mungkin kau baca itu. Terjemahan yang kau baca dengan kebencian. Kalau saya teliti kitabmu. 24 jam dalam sehari tidur saya itu paling banyak 4 jam. Saya kaji Bibelmu itu. Saya kaji bukan untuk mencari kelemahan. Saya kaji untuk menyelamatkan kalian. Itu saudara. Jangan kau menghina. Belum ada orang yang bisa menjatuhkan Islam dengan dia paham Al-Quran. Gak ada. Gak ada orang paham Al-Quran sampai dia keluar Islam. Justru karena mereka tidak paham Quran, mereka keluar Islam. Apatah lagi yang sudah di luar Islam, mereka tidak akan pernah paham Al-Quran. Anda entah berantah mulutmu, nenekmu kiper, kitabmu itu loh yang entah berantah. Setiap sedikit-sedikit direvisi. Itu baru entah berantah itu namanya, kucluk. Memang kau itu. Ya itulah sudahlah ya. Saya maklumi aja lah karena kalian penyembah makhluk kuburan. Jadi sulit bagi saya untuk meluruskan kalian supaya kalian itu waras. Yang pasti yang Anda harus tahu Nathan, yang pasti Anda harus tahu Wahyu 12 nomor 9, iblis tadi itu dilemparkan kemana? Jangan kau bilang seluruh dunia. Kau mengaku lulusan teologi katanya. Tapi kau berturut-turut mengatakan itu seluruh dunia. Ekumene itu Anda tahu sendiri kan? Anda sendiri yang kemudian menjelaskan tadi. Ya. Itu PR terbesar Anda tuh. Dan tadi Anda juga sudah mengakui bahwa memang iblis itu penguasa langit dan bumi. Benar nggak tadi diakui, teman-teman? Betul. Benar nggak diakui? Benar. Benar kan? Kita semua menjadi saksi di sini. Dia mengakui iblis itu adalah penguasa langit dan bumi. Langit yang dimaksud di sini adalah cakrawala, awan-awan. Apa itu? Di atas udara. Nah, itulah yang diterangkan dalam 1 Yohanes 5 nomor 19. Efesus 2 nomor 2. Di situ dikatakan di Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa awan-awan, penguasa cakrawala. 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa bumi. Berarti baik langit, awan-awan, udara di atas dan bumi di bawah, itu penguasanya adalah iblis. Yang keluar dari kubur, apa yang dikatakannya? Aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ayo, siapa yang memiliki kuasa langit dan bumi?
Jawab, siapa? Iblis. Lalu yang memberikan kepada yang keluar dari kubur ini siapa? Ya, sama dengan Itulah, pikirkan itu, renungkan kenapa agama kalian polanya berbeda dengan orang Yahudi. Pikirkan sampai ke akar-akarnya. Kenapa Yesus ajaran agamanya, rutinitas ritualnya berbeda dengan kalian? Kenapa kemudian Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya? Kenapa? Pikirkan itu semua. Kenapa Yesus Tuhannya cuma satu, kalian beribadah ketiga pribadi? Kenapa Yesus ibadah Sabtu, kalian ibadah Minggu? Kenapa Yesus tidak makan babi, kalian makan babi? Kenapa Yesus bersunat, kalian tidak bersunat? Kenapa Yesus puasa 40 hari 40 malam, kalian tidak berpuasa 40 hari 40 malam? Renungkan, pikirkan itu. Kenapa Yesus kemudian kitabnya adalah perjanjian lama, tidak mengkitabkan perjanjian baru, tetapi kalian kitabnya itu perjanjian baru? Renungkan itu. Kenapa Yesus tidak mengkitabkan Lukas, kalian mengkitabkan Lukas? Kenapa Yesus tidak mengkitabkan Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Filipi dan seterusnya? Kalian mengkitabkan kitab-kitab itu. Pikirkan, renungkan, siapa kalian ini sebenarnya? Mahlul. Diselamatkan malah kemudian ngeyel, menghina, dasar makan babi. Sabar bang, sabar. Ya, sabar. Sakit hatiku bang. Kitab suci ku dibilang gitu, pingin kuras ku isap matanya. Tai ayam. Bang Andi. ya, Tutup mic saya cepat. Keluar semua nanti sumpah serampai nih. Nggak, Ada saya yang bisa netrakal. mute, mute. Cepat. Keluar sumpah serampai nih. jangan ya. Mute. Besok hari Satu. Jumat. Oh iya sorry. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Lanjut teman-teman, lanjut. ya, kalau Al-Quran itu antah berantah, berarti waktu Indonesia merdeka nih, menyusun Pancasila, Mr. Muhammad Yamin, Senior Soekarno itu, berarti dia mengadopsi dari antah berantah dong, dasar negara kita. Bahaya, bisa ditangkap ini orang makan ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan, lu lihat itu ada kata Allah di sana. Antah berantah itu, waduh makar ini. Jangan menghina Al-Quran. Kalau kau menghina Al-Quran, kau menghina dasar negara ini. Artinya apa? Kau menghina negaramu sendiri. Itu kira-kira bahasa umumnya ya. Sekali lagi nih, siapapun yang menghina Al-Quran, kau menghina negaramu. Karena dasar negara ini diadopsi dari mana teman-teman? Dari Al-Quran. Ada yang dari Bible nggak? Kagak ada. Bagaimana mungkin dari Bible? Kok yang membawa Bible udah diusir? Jadi hati-hati berbicara. Hati-hati membuat statement. Kamu hidup di wilayah Republik Indonesia yang dirahmati oleh siapa? Yesus atau Allah? Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhanmu Nathan enggak merahmati Republik ini. Yang merahmati Republik ini yaitu Tuhannya umat siapa? Umat Kristen apa umat Islam? Umat Islam, Rah. Jadi waspada tinggal di Indonesia. Kalau hanya mau menyerang sebelah, ya waspada ya. Kita kira-kira wejangannya teman-teman. Nathan blunder kali ini mengatakan Al-Quran antah berantah. Al-Quran valid sumbernya satu. Bible itu menurut karangan Yohanes, menurut karangan Matius, karangan Lukas, dan lain-lain. Proses penyaliban, semua murid stay di tempat atau melarikan diri? Kabur semuanya. Kabur. Terus para penulis ini mendapatkan informasi siapa yang disalib, siapa yang ngasih tahu? Fiktif. Kira-kira siapa ya yang ngasih tahu para penulis ini kalau anaknya Maria yang disalib? Padahal mereka semuanya melarikan diri. Itu pertanyaan harus dijawab oleh pendeta. Jelaskan kepada jemaatmu. Sesudah penyaliban, baru mereka pada datang untuk tanya sana, tanya sini, tanya sana. Makanya para pengarang itu berbeda cara menulisnya, tergantung kepada narasumber yang diwawancara.
Kemungkinan yang diwawancara ya tentara Romawi mana jujur sih? Kenapa Lukas? Saya mau menulis Pak, saya mau meneliti. Anda kan pembunuhnya nih. Emang kenapa? Yang lu bunuh siapa sih? Anaknya Maria atau ada orang lain? Kata tentara Romawi. Siapa lu? Terserah gua mau ngasih info yang benar emang enggak orang gua dirasuki iblis kan gitu ya pembunuhnya ya. Ya itu kira-kira. Bagaimana mereka ini mencari informasi lagi setelah penyaliban? Karena para penulis ini tidak ada di TKP waktu terjadi penyaliban. Mereka semua melarikan diri. Jadi mereka mencari informasi kepada orang-orang. Apakah ini firman Tuhan dalam hal seperti ini? Ya bukan. Bukan firman Tuhan itu kalau seperti itu. Bagaimana kenaik? Kenaik? Bersin dia. Kenaik. Dari mana para penulis tahu kalau yang disalib itu anaknya Maria, sedangkan mereka tidak ada di TKP pada melarikan diri? Bisa dijawab? Dijawab. Ari, Bang Ari. Waduh. Dari semua. Susah ini pertanyaan ini ya. Aku ini bertanya berdasarkan tadi keterangan Banjuman loh. Makanya aku menyusun pertanyaan. Gua tanya loh ya. Artinya apa? Dari mana para penulis ini tahu kalau yang disalib itu anaknya Maria, padahal mereka tidak ada di TKP waktu terjadi penyaliban? Pertanyaan cakep. Cakep nggak nih pertanyaan teman-teman? Cakep kan? Cakep. Cakep. Ya berdasarkan Lukas 1, Teopilus yang mulia. Teopilus siapa teman-teman? Di sana apa yang dikatakan Lukas 1? Banyak orang mengadakan penelitian dan menanyakan saksi-saksi, kemudian aku membukukan untuk berguna bagimu. Nah Lukas ini nanya siapa? Meneliti siapa? Tentu pelakunya dong, pelaku utama dong yang ditanya. Mestinya kalau Algojonya udah melarikan diri ya carilah komandannya, tanya gitu loh. Atau tanya Lukas. Kalau Lukas sudah nggak ada ya kemungkinan Lukas kali ya disalib. Atau enggak tanya orang Yahudi yang mereka punya otak licik itu kan membunuh Yesus. Tanya dia, bro, sebenarnya yang lu bunuh siapa sih? Anaknya Maria kah atau yang diserupakan? Nah, teman-teman pendeta Esra Soro yang sering ke sana, saya himbau kepada pendeta Esra Soro yang sering ke sana, tanyalah tua-tua Yahudi nanti kalau ketemu, tanya dia, Rabi, sebenarnya yang Anda salibkan itu bersama tentara Romawi, siapa sih sebenarnya? Kan nggak ada salahnya Anda bertanya ulang. Karena apa? Sumber utamanya itu, ya, para saksi pada kabur melarikan diri gitu. Kok diundang lagi ular tua? Siapa yang mengundang? Itu kira-kira. Jadi pertanyaan ini sebelum saya tanyakan kepada siapapun yang mendengarkan di sini, baik nanti live maupun offline nanti di YouTube, siapapun pendeta yang menonton ini, siapapun jemaat menonton ini, pertanyaannya adalah dari mana para penulis tahu kalau yang disalib itu adalah anaknya Maria, sedangkan mereka pada melarikan diri waktu terjadi penyaliban? Itu pertanyaannya. Nggak usah dikasih pilihan ya, nggak usah dikasih pilihan. Biar pikir sendiri. Silakan Bang Kota sebelum ditutup. Ya, oke. Jadi begini kawan-kawannya, kalau kalian mencoba menjatuhkan Islam dengan framing sulit. Karena kenapa? Kalian belajar juga ya. Saya akan sedikit cerita salah satu organisasi yang melakukan propaganda Islamofobia ya.
kita tentu sama-sama kita kenal apa itu, siapa itu ya CSPI ya, siapa pendirinya. CSPI itu adalah Center for the Study of Political Muslim. Pendirinya itu adalah Billy Friends ya, seorang ahli fisikawan. Beliau berkata begini ya, setelah sekian lama beliau melakukan propaganda Islamofobia dengan dana jutaan dolar, beliau bilang begini, kita sangat sulit untuk menjatuhkan Islam. Kenapa? Karena Islam itu bukan hanya sekedar tulisan katanya ya, tapi hukum-hukum Islam itu ditanam di hati mereka. Jadi sekalipun kita merubah isi Al-Quran, sekalipun kita merubah isi hadis dengan cara kita, sekalipun kita melakukan perubahan-perubahan itu, kita tidak bisa jatuhkan Islam. Karena memang Islam sudah didesain untuk mempertahankan peradaban, kan gitu kata beliau ya. Jadi kalau kita baca biografi Billy Friends ini memang seorang ahli fisikawan ya, yang mengerti betul ya apa itu sebenarnya peradaban Islam ya. Beliau selain beliau ahli fisikawan, beliau juga ahli sejarah ya, seorang sejarawan ya. Beliau mengucurkan dana lewat organisasi politiknya itu untuk menghancurkan Islam. Beliau hanya bilang begini, beliau berpesan bahwa menghancurkan Islam itu kita harus menyusup masuk ke dalam, lalu menghancurkan Islam dari dalam. Tapi apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menghancurkan Islam, karena memang mereka itu didesain memang ya dari sisi keberadaan mereka memang sulit, karena hukum-hukum itu memang ditanamkan di hati mereka, dan memang itu realita ya, realita. Semakin mereka mencoba menjatuhkan Islam, justru semakin mereka yang jatuh. Yang terjadi di Amerika, di Eropa ya, begitu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu apa yang tertuang di dalamnya, apa yang dinarasikan Al-Quran itu bukan buatan manusia, kan gitu. Itu bukan desain dari manusia, bukan, tapi desain by design dari Allah itu sendiri. Itu saya banyak belajar tentang kelompok-kelompok, tentang tokoh-tokoh yang melakukan propaganda Islamofobia. Mereka sebenarnya sudah menyerah, makanya mereka masuk menyusup ya, menghancurkan Islam dari dalam, kan begitu. Mereka tetap menggunakan konsep C6 itu ya untuk menjalankan itu, karena tidak ada jalan lagi selain itu yang mereka lakukan, kan begitu. Makanya pernyataan almarhum Yahya Wahloni katakan begini ya, untuk menghancurkan Islam mereka harus menggunakan orang Islam, kan begitu, poinnya begitu. Tapi apapun alasannya ya, menurut para pakar Islamofobia ini sulit untuk menghancurkan Islam karena hukum-hukum itu ditanamkan dalam hatinya. Nah, gitu. Ini sedikit dari saya sebelum ditutup. Silakan Bang Handi. Ya, terima kasih buat semuanya. Waktunya mungkin kita harus istirahat ya teman-teman ya. Terima kasih atas atensi Anda semua. Yang jelas pertanyaan terakhir itu Natam, siapapun di luar sana, berdasarkan Markus 14 kalau nggak salah ya, Markus 14:50 lah ke bawah. Di situ memang tertulis semua murid Yesus melarikan diri waktu proses penyaliban. Jadi tidak ada satupun saksi mata murid-murid itu yang menyaksikan siapa yang disalib. Itu pertanyaannya. Kalau tidak ada murid-murid menyaksikan siapa yang disalib, penulis Lukas, Matius, Markus, Yohanes, termasuk Paulus ini, gitu ya, mendapatkan informasi dari mana kalau mereka yakin anaknya Maria yang disalib? Bukankah ada yang murid-murid melarikan diri itu, terus kemudian ada juga pemuda yang mengikutinya dari belakang dengan sehelai kain linan? Namun kemudian ia juga meninggalkan kainnya dan melarikan diri dengan telanjang saat orang-orang hendak menangkapnya. Siapakah pemuda yang satu ini yang ikut melarikan diri bersama murid-murid?
Semoga di luar sana ada yang mendengarkan, biar tercerahkan. Silakan Anda tulis jawaban atau komentar Anda di kolom komentar Zulkifli Mabas atau Handi Slebes Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mewakili teman-teman di sini. Apabila ada keliru atau ada hilap kata dari kami mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi kembali persahabatan lintas agama antara Kristen dan Islam tanpa adanya saling hujat satu sama lain seperti yang baru saja terjadi oleh Nathan mengatakan Al-Quran adalah anta berada. Terima kasih, selamat beristirahat. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka nanti. Ya, Istirahat ya. iya dong. Tengah 3 dong. Sudah jam setengah 4 di Makassar ya. Di di mana ini? Di Burundi ini baru jam 10 pagi, Bang. Ya udah. Tutup Bang Andi. Ya udah saya tutup tadi. Oke, makasih teman-teman ya. Kita berjumpa lagi besok. Gurunda, mohon maaf. Saya turunkan satu persatu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa itu menentukan kapan datangnya hari kiamat. Nah, Yesus ini kan manusia, makanya dia nggak tahu. Kalau dia manusia dan dia nggak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Sudah berapa kali disampaikan kepada Yesus, kepadamu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kau itu mau masuk sorga, lakukanlah kehendak Bapa. Bukan mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu tadi Pak. Tadi dengan yang bilang sendiri melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau di dalam pengajarnya itu memang ada dua penjelasan. Penjelasan pertama itu yang merendahkan diri, seperti yang disampaikan di Filipus, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan diri. Jadi dalam hal pengetahuan dia tidak menggunakan keistimewaannya mengenai jawaban kapan. Itu omong kosong. Kehendak Bapa itu tertulis dalam Yohanes pasal 6 nomornya yang ke-40. Yang kedua, pengertian yang kedua Bang, tidak tahu itu sama dengan tidak untuk diberitahukan. Kok tidak tahu tidak ingin diberitahukan, gimana sih? Tidak tahu itu pengertiannya sama dengan tidak untuk diberitahukan. Teman-teman, dia bilang tidak tahu itu pengertiannya sama dengan tidak ingin apa? Tidak ingin dikasih tahu gitu. Jadi tidak untuk diberitahukan. Jadi dia pura-pura tidak tahu begitu. Begini. Jawab dulu. Jadi ketika dikatakan dan anak pun tidak, itu merujuk kepada dia pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu gitu maksudmu. Pengetahuan dia tahu, tapi itu tidak untuk diungkapkan gitu loh. Dia tahu tetapi dia nggak mau ngasih tahu gitu. Anjir ngarang, Cok. Parah. Nah, tertulis di mana coba? Di mana dikatakan? Di mana dikatakan bahwa dia pura-pura tidak tahu? Di mana dikatakan kalau dia tahu tapi nggak mau ngasih tahu? Tertulis di mana? Kok botol kali kau nih Bro Admin? Astagfirullah. Ada dua pendekatannya seperti itu. Yang pertama bukan pendekatan diri. Yang kedua tentang tidak tahu itu sama dengan tidak untuk diberitahukan. Jadi Yesus memang tahu sebagai Allah, tetapi ia menegaskan bahwa pengetahuan itu bukan untuk diungkapkan, karena cuman Bapa yang menetapkan waktunya. Mulai menafsir anjir, parah loh. Jelas-jelas dibilang tidak tahu gitu loh. Sabar Bang. Kalau kita KGK juga sudah ada di situ. Kalau kata KGK itu sesuai dengan kenyataan bahwa ia menjadi manusia. Putra Allah mengetahui dalam pengetahuan manusiawinya segala sesuatu yang bermanfaat baginya sebagai penyelamat.
Sayangnya aku lagi nggak bahas itu tuh nggak nyambung. Yang tadi yang kau katakan tadi Yesus Maha Tahu itu loh yang aku penasaran. Iya, tetapi ia juga mengakui tidak mengetahui dalam hal ini yang di Markus ini karena ia tidak ditugaskan untuk mewahyukan hal itu. Itu versi Itu versi KGK. apa? Itu tertulis di mana itu? Di KGK. KGK apa? Katekismus. Wah parah kau ini. Apa kau bawa itu? Loh itu kan pengajarannya jelas di situ KGK 474 sesuai dengan kenyataan bahwa ia menjadi manusia. Tafsir bukan itu? KGK Ya KGK itu apa? Ya itu kan pengajaran resmi. Iya pengajaran resmi dari siapa? Gereja tuh. Dari gereja. Gereja tahu dari mana? Ya dari Alkitab. Di mana tertulis dalam Alkitabmu seperti itu? Nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti ngarang. Ngarang gimana sih bang? Loh kalau nggak ada sesuatu yang tadinya tidak ada lalu diada-adakan itu ngarang namanya, Cok. Itu resmi, pengajaran resmi bukan. Minion. KGK itu. Astagfirullah. Minion yang parah ini, woi. Dari KGK itu resmi dari gereja, betul? Iya, katekismus gereja Katolik. Iya, dari gereja Katolik. Orang gereja Katolik tahu dari mana? Ya kan mereka yang lebih ngerti tuh bang tentang Alkitab. Nah mereka yang lebih ngerti ini tahu dari mana? Ya dari pengajaran turun-temurun tuh. Ya, pengajaran turun-temurun di mana? Apa sih? Dari siapa turun ke siapa? Pertama kan dari para murid dulu. Iya, kapan para murid ngomong itu? Ya para murid ngomong kayak gitu di mana? Para murid ditulis di Alkitab. Iya, oke. Iya, diam. Para murid, sebentar. Para murid ditulis di Alkitab. Nah, sekarang ku tanya, di Alkitabmu tertulis di mana? Ya tadi sih Markus 13:32 dalam memahami pengertian itu. Loh, sebentar, jangan baca tafsir, bacakan dalilnya kalau begitu. Kok nafsir sih dari tadi kau ini? Loh Alkitab tafsir itu gimana sih? Tadi kan dibilang nggak boleh ditafsirkan. Gimana sih? Ada nggak perintah menafsirkan? Oh ini ngomong apa kau ini dari tadi? Astaga. Itu bukan tafsir. Itu menjelaskan tuh ngarang. Tafsir liar bang, itu bukan tafsir liar. Ini tuh penjelasannya resmi. KGK, Katekismus Gereja Katolik, bukan penjelasan liar. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Anak tahu apa tidak tahu? Iya tidak tahu. Ya kalau tidak tahu kenapa kau paksa tahu, botol? Dikatakan tidak tahu, kenapa kau paksakan dia pura-pura tidak tahu gitu loh? Bisanya kau bilang dia pura-pura tidak tahu. Tadi kau bilang dia tahu cuman tidak tahu. Kau tadi ngomong, kau bilang dia itu tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Kau bilang gitu nggak tadi? Saya nih tak bacakan lagi ya, tak bacakan lagi. Jangan membacakan itu, aku nggak percaya itu, aku baca yang tertulis saja. Nggak percaya ini resmi kok. Ya, lo resmi dari mana? Nggak boleh menafsirkan itu. Astagfirullahaladzim. Ini bukan tafsir pribadi, bang. Ini bukan tafsir tunggal juga. Parah ini sumpah. Ini ajaran gereja resmi. Ajaran gereja resmi dari siapa? Ya dari ajaran Katolik tuh. Dari ajaran Katolik, orang Katolik tahu dari mana? Berdasarkan Alkitab dan tradisi. Oke, berdasarkan Alkitab. Perorangan. Di mana tertulis dalam Alkitab? Yang tadi, ayat yang tadi. Nah ini ayat di depan matamu ini dan anak pun tidak. Di dalam Markus 13:12. Menurut KGK, sesuai dengan kenyataan bahwa ia menjadi manusia, putra Allah. Mana tertulis gitu? Mana tertulis kayak gitu? Nggak ada tertulis ini. Astagfirullah, mana kayak gitu, Cok? Itu tafsir namanya yang kau bacakan itu, bro admin. Anda itu berusaha menyampaikan tafsir, ya Allah. Wah, gila orang ini, sumpah. Makin parah bro admin ini, makin hari ini, sumpah. Wah, bisa sinting. Maksudnya gimana nih? Tafsir pribadi itu nggak boleh, bang. Misalnya jenengan nih tafsir pribadi. Bro admin yang dari tadi kau sampaikan itu tafsir. Di sini dikatakan tetapi itu tentang hari dan pribadi, itu tafsir resmi. Iya, tafsir resmi itu apa parameternya dikatakan itu resmi?
Itu ada, semua bisa buka di KGK 4. Iya, parameternya itu dikatakan resmi, siapa yang meresmikan? Gereja Bang, balik. Oke, siapa yang memberikan legitimasi kepada gereja ini? Siapa yang memberikan legitimasi untuk meresmikan tafsir itu? Ya gereja. Iya, gereja Masa sih harus ini, bilang gereja pimpinannya, lo tadi kan orangnya? kau bilang, iya, kita harus, oke, kita runut. Siapa yang memberikan gereja ini legitimasi untuk menafsirkan ayat itu? Siapa yang memberikan legitimasi? Ya itu penjelasannya begitu. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan legitimasi kepada gereja Katolik untuk menafsirkan seperti apa yang kau sampaikan? Ya gereja sendiri tuh Bang. Berarti gereja meresmikan dirinya sendiri, memberikan legitimasi kepada dirinya sendiri, gitu. Loh, karena dia yang punya kitab, dia juga Yang punya kitab memberi siapa? pemahaman. Loh, siapa di yang punya KGK kitab? Itu. Siapa yang punya kitab? Ya orang Kristen tuh, termasuk Katolik tuh. Parah anjir. Perjanjian baru kan memang punya orang Kristen. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bertanyalah Joas, Bro Admin ini memang ya beginilah kelakuannya. Saya gila aku lama-lama. Jangan. Udah frustasi aku ya. Udah frustasi ini. Makan orang ini, makan orang. Rasukan macan aing anjir. Rasukan macan aing anjir. Langsung. Masuk Joas, bertanya Dinda, silakan. Nah, tadi kan abang bacakan tadi penyesat telah diutus ke seluruh penjuru dunia gitu. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Barang siapa yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Kalau Anda katakan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, berarti Anda ini adalah antikristus. Soalnya tak ada dalil seperti itu. Yesus itu anak manusia. Dia datang sebagai manusia, dilahirkan oleh manusia, mamanya manusia. Silakan. Mungkinkah penyesat itu datang dari Arab juga? Nggak mungkin. Tapi ke penjuru dunia, Bang. Iya. Tapi nggak mungkin dari Arab. Ya kan Arab bukan penjuru dunia Bang Joas, gimana sih? Nggak mungkin. Di Arab ada Islam itu. Kena bentengin langsung kau. Berarti dalam kurung berarti. Kalau Islam tuh benar. Dalam kurung berarti ya. Nggak mungkin. Kalau kau mau bilang penyesat itu di Arab, sedangkan kalau kita mau bicara Islam, kau pasti mau merujuk kepada Islam. Mungkin, pertanyaannya mungkin atau tidak. Oh, kalau mungkin aja lah. Mungkin aja lah aku kasih kemungkinan tak masalah. Ganti. Nggak apa-apa deh. Apakah mungkin penyesat itu datang dari Arab, Bang? Mungkin. Mungkin ya. Tapi apakah? Iya, tapi apa? Nyatanya apa? Nggak ada yang bilang Arab penyesat, Bang. Enggak, nyatanya Quran Bundulum itu kitabmu yang penyesat. Quraisy kaum Quraisy. Oh, kalau Quraisy ya, kafir Quraisy ya, penyesat itu kafir Quraisy. Tapi kalau kau tanya apakah mungkin Bang penyesat itu adalah orang-orang Islam? Apakah penyesat itu adalah Nabi Muhammad? Tidak. Soalnya di kitabmu tidak ada. Enggak, aku cuma menjawab aja ini, terserah aku dong. Iya, mana dalilnya coba? Buktikan kalau penyesat itu dari orang Islam. Buktikan kalau penyesat itu adalah Nabi Muhammad. Buktikan kalau Nabi Muhammad adalah Nabi palsu itu mana? Karena langsung setelah aja. Yesus kan Itu nggak ada poin nabi. aja. Kata siapa itu tidak ada Nabi setelah Yesus? Mana coba? Kata siapa ada nabi, Bang? Loh, kata siapa tidak ada Nabi? Kan kau yang mendalilkan. Karena Yesus itu pengarang. Di mana dikatakan itu? Wah, gendeng sia boy, anjir. Pengarang lu diam Joes. Yang bilang itu bukan orang Kristen tapi Paulus, Bang. Nah itu kan Paulus yang bilang, bukan Yesus. Kenapa aku harus percaya sama Paulus? Karena aku nggak percaya Paulus. Aku percaya Yesus. Iya, Paulus yang bilang. Ya kalau Paulus aku nggak percaya, kok imani aja kalau Paulus aja. Mana orang Islam percaya Paulus? Iya. Bilang siapa yang bilang? Ya. Nah sekarang kalau Paulus bilang juga tidak ada Nabi setelah Yesus, jadi Paulus bilang tidak ada Nabi, betul? Yakin? Bukan, kan Yakin? itu pertanyaan. Enggak. Siapa yang bilang? Apakah ada dalil di dalam Bible mengatakan bahwa tidak ada Nabi setelah Yesus? Ada, Bang, ada. Ada, berikan saya dalil, berikan aku dalilnya, coba. Coba. Nabi palsu, Bang. Nabi palsu, berarti kalau ada Nabi palsu setelah Yesus, berarti Paulus adalah Nabi palsunya.
Paulus adalah nabi palsunya. Dalam kisah para rasul 13 nomor 1, Paulus mengaku nabi, longor. Makanya jangan itu. Mandi kau mau datang besok. Masih mau datang besok. Kalau Anda katakan setelah Yesus, ya, Anda katakan setelah Yesus tidak ada lagi nabi, dan nabi palsu itu adalah nabi setelah Yesus, terserah kau karena kau kafir, tak masalah kau katakan Nabi Muhammad nabi palsu. Tetapi yang kacau ketika kau mengatakan seperti itu, nabimu itu nabi palsu juga berarti Paulus. Soalnya Paulus mengaku nabi. Palsu semua berarti itu kalau tidak ada nabi setelah Yesus. Makanya kitab itu dibaca, Jo. Dari tadi udah aku bilang, kalau mau diskusi, ya ruang diskusi lintas agama ini tempatnya orang perang argumen, bukan tempatnya orang ngarang, Dinda. Itu loh. Ada nggak buktinya kalau Paulus itu nabi palsu? Ada. Bagaimana cara abang membuktikan? Yang pertama, dalam kisah para rasul pasal 13 nomor 1 dikatakan ada beberapa nabi dari Antioquia. Salah satunya adalah Saulus. Dalam KPR dikatakan bahwa Paulus adalah nabi. Dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 23, hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Bagaimana buah pengajaran daripada nabi palsu? Kita lihat ayat 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dinubuatkan Yesus, pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Maka apa kata Yesus? Maka aku akan berterus terang, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian, enyahlah dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, di muka bumi ini ada manusia yang mengaku nabi, yang mengajarkan Anda untuk menuhankan Yesus, itu siapa? Paulus. Mana dalilnya? Roma 10 nomor 9. Baca. Yang mengajarkan Anda untuk bernubuat dalam nama Yesus siapa? Paulus. Yang mengajarkan Anda untuk mengusir setan dalam nama Yesus siapa? Paulus. Yang mengajarkan Anda untuk melakukan mujizat dan dalam nama Yesus siapa? Paulus pelakunya. Maka apa kata Yesus? Sesungguhnya aku tidak mengenal kalian, enyahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Jadi nabi palsunya adalah Paulus. Paulus adalah nabi palsu itu. Bodohnya, ketika itu tertulis dalam kitabmu, kau imani Paulus itu sebagai nabi dan rasul. Apa itu kejahatan? Hah? Apa itu kejahatan? Ya kau tanya aja, kau sekolah aja lagi. Kan kau lulus kelas 2 SD, kau sekolah lagi kelas 3. Kejahatan itu apa? Kejahatan aja nanya dari tadi itu. Banyak bukti Paulus itu daripada nabi palsu, banyak. Apa yang diajarkan oleh Paulus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, termasuk masalah hukum Taurat. Dalam 613 mitzvot, di mana di dalamnya ada perintah dan larangan. Yesus bilang dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu titik atau satu iota daripada hukum Taurat tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Lukas pasal 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal. Hukum Taurat tak boleh batal, hukum Taurat tak boleh ditiadakan. Yesus bersunat, Yesus tak makan babi, taat dia kepada hukum Taurat. Tapi apa kata Paulus? Dalam Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa buktinya kalau Paulus membatalkan hukum Taurat? Selain daripada dalil tersebut, Yesus itu disunat, dia taat kepada hukum Taurat yang tertulis dalam Kejadian 17 nomor 14. Setiap laki-laki haruslah disunat atau dikerat kulit hatannya. Barang siapa yang tidak bersunat atau dikerat kulit hatannya, maka ia harus dilenyapkan dari orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Jeder. Jadi setiap laki-laki itu harus disunat, harus dikerat kulit hatannya. Barang siapa yang tidak bersunat, maka ia harus dilenyapkan dari orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Perjanjian Abraham ini adalah perjanjian yang kekal. Seringkali orang Kristen mengatakan bahwa ini dikhususkan hanya untuk orang Yahudi. Mana dalilnya? Tak ada dalil. Ini kekal ini. Kekal. Perjanjian kekal. Apakah Yesus disunat? Yesus disunat.
disunat dalam usia 8 hari ketika ia dilahirkan. Disunat dia. Lalu datang Paulus tek. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sesungguhnya aku Paulus menyatakan kepadamu, janganlah kau menyunatkan dirimu, karena kalau kau menyunatkan dirimu, sesungguhnya Kristus tidak akan bekerja di dalam dirimu. Tawan. Makanya kau tak disunat. Baca Galatia pasal 5 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, saya kasih kau dalil biar kau pinter. Ya, nih. Dalam Galatia pasal 5 kita baca dari nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus, ya, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau anda semua bersunat, anda tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau anda semua bersunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tak ada artinya Kristus bagi hidupmu itu kalau kau bersunat. Ayat 3 kita baca, sekali lagi katanya, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau kau menyunatkan dirimu, kau wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Pertanyaan saya, bersediakah oten-oten yang disunat ini mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kepala ganti kepala? Hah? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat katanya. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dia anti dengan hukum Taurat itu. Yesus taat kepada hukum Taurat. Dalilnya jelas. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ceter kon. Assalamualaikum Ustaz Tio. Assalamualaikum Bang Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siap, Masya Allah ada Ustaz Tio nih. Ini jelas dalilnya. Mau kau katakan Paulus lagi, ini rasul yang diimani. Waalaikumsalam Abang Putra, Masya Allah. Ada dalil seperti itu, Dinda. Janganlah mengarang gitu loh. Udahlah. Pertanyaannya kau ikuti yang mana? Kau ikuti Yesus, kau ikuti Paulus? Mana yang kau ikuti? Mana yang kau imani? Itu loh. Bantah dalilku ini, bantah apa yang saya narasikan ini. Silakan bantah. Kalau kau sanggup. Sudahlah, berkali-kali saya katakan. Waalaikumsalam Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkali-kali saya katakan kepada kalian, orang Islam ini, orang yang diperintahkan Allah Tuhannya itu untuk berpikir. Ya. Saya beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya cari cuma satu. Itu sama seperti Anda beragama dan bertuhan. Yang dicari keselamatan. Kalaulah Bible ini benar kitab suci, firman Tuhan yang datangnya dari Tuhan. Kalaulah Kristen itu benar ajaran yang datangnya dari Tuhan. Kalaulah Yesus itu benar Tuhan, mustahil kami orang Islam tak pindah agama itu, tak beriman kepada Yesus. Mustahil. Tapi faktanya ini bro, faktanya Bible bukan kitab suci. Yesus bukan Tuhan menurut Yesus. Bahkan Yesus tak kenal Kristen. Kristen bukan ajaran yang datangnya dari Tuhan. Makanya kami tak beriman. Itu kau catat. Makanya kami orang Islam tak mau beriman kepada sesuatu yang seperti ini. Ini sesuatu yang dihasilkan dari pikiran manusia dan berpotensi untuk terjadinya human error itu bro. Kekacauan. Itu kau pahami. Berpikir. Jangan naik ke komal Islam yang kau bawa doktrin dan dogma. Setiap kau naik ke komal Islam yang kau bawa doktrin dan dogma. Doktrin terus. Tak capek kau menyampaikan sesuatu yang datang dari bapak-bapak gereja. Begitu kau diminta mempertanggungjawabkan dalil yang tertulis dalam kitabmu, kau tak sanggup. Malu kau harusnya. Berpikir. Pakai akal, pakai otak. Sabar.
Oh enggak. Gayaku memang kayak gini bro admin, kan kau sudah tahu itu. Makanya jangan kau buat aku on fire gini, jangan kau buat aku on fire gitu, bahaya. Ngomong lagi on fire. Pertanyaanku 450 pertanyaan tambah 50 pertanyaan 500 akan dijawab sama Ustadz Dio dan Ustadz Miftah. Jawab tanya aja. Enggak, ini Tanya. lagi on fire nih. Silakan. Kan setelah mengetahui banyak hal tentang Alkitab dan disimpulkan bahwa ini bukan kitab suci, tidak layak untuk diimani, kan begitu Bang. Nah, pertanyaan saya, lantas apa yang membuat Bang Iqbal yakin dengan misalnya kitab yang lain, contohnya Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi layak untuk diimani Bang Iqbal sampai sekarang? Silakan. Standarnya itu cuma gampang sekali, itu parameternya akal. Karena Al-Quran itu lebih masuk akal daripada Bible. Itu Tuhan itu bro, mustahil dia membuat umatnya bingung. Salah satu contoh saya kasih tahu kau ya. Kenapa saya lebih beriman kepada Al-Quran daripada Bible itu? Tuhan itu maha bijaksana. Anda sepakat tidak? Sepakat. Nah, ketika Tuhan dikatakan maha bijaksana, apakah Anda sepakat? Kemahabijaksanaan Tuhan itu salah satunya dengan cara Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sepakat enggak? Kebijaksanaan menyatakan dirinya. Kemahabijaksanaan Tuhan itu salah satunya dengan cara Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Agar manusia tak bingung. Tuhan menyatakan, iya secara eksplisit. Dalam Islam kan ada tuh surah Toha ayat 14 dalam Quran. Innani anallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Selesai. Allah memberikan kami informasi, memberikan kita informasi bahwa aku ini Tuhan. Aku ini Allah, aku ini Tuhan, aku ini sesembahan. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah. Selesai. Itu salah satu Tuhan itu dikatakan maha bijaksana. Karena dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Gitu. Bayangkan jika Tuhan tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, bagaimana cara Anda mengidentifikasi bahwa itu Tuhan, itu bukan Tuhan? Pasti kau bingung. Kalau ada orang bilang babi itu Tuhan karena kau bodoh, kau imani babi itu Tuhan. Kalau ada orang bilang anjing itu Tuhan karena kau bodoh, tak mampu berpikir, kau imani anjing itu sebagai Tuhan. Karena ada sebuah ajaran di mana Tuhannya tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tetapi dipaksa menjadi Tuhan, gitu loh. Oke. Terus pertanyaan berikutnya ini yang lebih tajam lagi Bang. Seperti di pengajaran Bang kata Bible, baik di Islam, Kristen atau yang lain, ada sosok yang lain selain Tuhan disebut iblis, dan dia pandai memanipulasi, menipu atau membuat sesuatu karangan. Bagaimana Bang Iqbal itu bisa membedakan perkataan tersebut bukan perkataan Tuhan atau perkataan Tuhan? Bagaimana? Kan ukuran yang dipakai adalah kebijaksanaannya. Dalam hal ini pengakuan secara eksplisit akulah Tuhan misalnya. Itu kan salah satunya saya bilang. Ya, salah satunya kan begitu. Salah satunya bentuk kemahabijaksanaan Tuhan itu simpelnya sederhananya. Dengan cara Tuhan memberikan kita informasi bahwa aku ini Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Selesai. Berarti ketika kita menyembah selain daripada Dia yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan ini tadi, ya kan, pasti bukan Tuhan. Karena di dunia ini cuma ada dua bro, ya. Yang pertama Tuhan, yang kedua bukan Tuhan. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Sepakat tidak? Sepakat. Jadi kalau ada Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, ini pasti Tuhan. Belum tentu. Nah buktikan. Nah, karena begini, makanya tadi saya bilang, kenapa belum tentu? Karena dalam hal ini ada sosok lain yang bukan Tuhan, yaitu iblis. Ada sosok lain yaitu iblis yang dia bisa memanipulasi dan lain sebagainya. Betul. Dalam hal kebijaksanaan yang tadi disebut mengaku sebagai Tuhan, iblis juga bisa melakukan pengakuan yang sama walaupun itu pengakuan yang betul itu masuk akal. Tapi iblis melakukan pengakuan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia begitu maksudmu? Ada manusia tiba-tiba dikatakan Tuhan begitu? Enggak seperti itu. Oh enggak. Jadi gimana? Dalam kebijaksanaan tadi kan harus mengaku akulah Tuhan begitu misalnya. Iya, akulah Tuhan. Iblis juga bisa melakukan hal yang sama. Pertanyaannya bagaimana membedakannya, Bang kata Bible? Ya firman Tuhan yang membedakannya. Iblis tidak bisa berfirman. Iblis tak punya kitab suci. Iblis tak punya utusan. Siapa utusan iblis?
Kalaupun ada pasti tak sempurna, pasti terdetek oleh otak. Paham nggak maksudku ini? Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu di dalam firman-Nya, kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Semua Anda baca dalam Al-Quran itu bro, itu rasional dan masuk akal itu. Ya, dari kitab sucinya kita tahu. Dari firman Kalau Tuhan dari- itu sendiri. Oke, saya bentar. Kalau dari kitab suci nggak bisa bang. Kitab suci datang belakangan. Oh, kok kitab suci datang belakangan sih? Saya nggak kenal Islam kalau nggak ada kitab suci bro. Bukan begitu. Kan Kalau Tuhan tidak berfirman, mana tahu kita Tuhan. Kitab suci itu pedoman kita, itulah pedoman kita, itu pegangan kita paling utama itu. Iya betul. Maksud saya membedakan mana yang pengakuan Tuhan, mana yang bukan. Iya, pengakuan Tuhan. berdasarkan kitab Caranya suci, membuktikan kitab suci adalah datang belakangan. Iya, caranya membuktikan adalah Tuhan yang mengakui dirinya sebagai Tuhan itu, yang dimana dia berfirman, jadilah kitab suci itu. Paham nggak? Nangkap nggak maksudku ini? Di dalam kitab sucinya. Paham? Kalau iblis mengaku sebagai Tuhan, ada nggak kitab sucinya? Ada. Contoh ada nih. Ada. Oke, ada gitu kan. Nah, kita baca kitab suci dari si iblis yang mengaku Tuhan ini, masuk akal nggak? Ya kalau yang sekarang ya, misalnya sekarang kan juga ada tuh. misalnya- Kira-kira kalau iblis mengaku Tuhan, ya, mengaku Tuhan kira-kira, dan punya kitab suci, ya, dan punya kitab suci, masuk akal nggak kira-kira yang dari iblis ini? Karena dia kan berpotensi menyesatkan itu. Kalau Ya, kita pakai karena- standar berpikir manusia pada umumnya. Ya kalau misalkan kita pakai standar yang tadi sudah disampaikan, iblis itu manipulatif, ya seolah-olah terlihat baik. Seolah-olah terlihat baik kan? Betul? Nah, faktanya sekarang, di mana di dunia ini, di belahan dunia ini, ada ajaran yang iblis punya peran penting di dalamnya. Semua Pak, semua Pak. Pak, semua di semua ajaran iblis Peran yang- sangat penting. Iya, yang peran yang sangat penting, buktikan yang sangat penting, bahkan menjamin keselamatan itu. Kalau menjamin keselamatan ya iblis kan penyesat, pembuat Iblis penyesat. kejahatan. Iblis penyesat. Iya, penyesat, pembuat kejahatan. Yesus disalib untuk siapa? Yesus disalib untuk siapa? Untuk apa Yesus disalib? Syukron. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan Anda. Yesus disalib karena siapa? Karena kebencian orang-orang Yahudi dan Kebencian Farisi. orang-orang Yahudi dirasuki oleh siapa? Oh, iblis. Berarti ada peran iblis di dalamnya, sehingga dosa Anda tertebus. Ada, betul. Nah, selesai. Apalagi mau didiskusikan? Tinggal kau aja lagi berpikir. Tinggal kau aja berpikir. Semua agama sama Bang, lihat dalam Oh, mana ada? Mana ada? Dalam Islam iblis tidak. Oh, dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada iblis menjamin keselamatan. Dalam Islam tidak ada iblis menjamin keselamatan manusia. Ada nggak peran Satu, iblis? oh, enggak ada, enggak ada. Oh, di peran dalam iblis ada. menentukan? Peran Islam Nah, ada. Sudah sama. Iya, peran iblis ada. Peran Perannya iblis ada. tapi ya perannya tapi konsisten sebagai penyesat, bukan sebagai penyelamat. Tapi dalam kitabmu dituliskan, seandainya Yesus itu tidak mati disalib, dosa manusia tak tertebus. Nggak Yesus ada seandainya. Seandainya itu apa? Oke, sekarang saya tanya, Yesus disalib untuk apa? Yesus disalib pertama yang tadi ya, untuk keselamatan. Oke, Yesus disalib Untuk karena ya. siapa? Nah, Ya, sekarang Yesus pertanyaannya disalib. ganti. Yesus disalib karena siapa? Karena siapa? Yesus disalib karena siapa? Karena Hah? kebencian orang, karena kebencian orang-orang, Karena kebencian orang-orang, orang siapa? ya Yahudi dan Farisi. Orang Yahudi dan Farisi kerasukan apa? Nah, dia kerasukan iblis. Berarti iblis punya peran penting di situ dalam konsep Iblis keselamatan punya ini. peran penting, bukan dalam konsep keselamatan. Loh, kalau seandainya iblis tidak Dalam merasuki, kejahatan. kalau seandainya ini Dalam kita bikin penolakan. analogi, kita analogikan, kita bikin perumpamaan ini. Seumpama iblis tidak merasuki Yudas, seumpama iblis tidak merasuki orang-orang Farisi, seumpama iblis itu tidak merasuki, intinya Yesus ini tidak dijual, jadi nggak Yesus disalib? Seumpama. Ya semua orang udah jadi pengikut Yesus tuh Bang. Tuh, gimana sih? Ya kalau tidak menolak. Pertanyaanku lain itu. Pertanyaanku lain itu. Kalau mereka ini tidak ada hasrat. Iya, kalau mereka ini tidak ada hasrat untuk menyalibkan Yesus, untuk membunuh Yesus ini, tertebus nggak dosamu itu melalui kayu salib? Ya nggak jadi Nggak jadi tertebus dong. Penggenapan. Nggak jadi penggenapan. Bukan Yesus. Justru berarti bukan Yesus, ya kan? Justru digenapi dengan cara
Disalib. Disalib. Iya, Yesus disalib karena iblis, betul? Iya, karena kejahatan. Karena iblis kan? Iya. Ya selesai. Kan dia menolak. Silakan. Silakan. Justru gini, tadi Bang Bro Admi itu mengatakan bahwasanya bagaimana membedakan dengan iblis, justru dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan di dalam kitab suci tersebut. Nih ciri-ciri indikasi iblis seperti ini. Maka diterangkan oleh Allah justru kebijakan ketika Allah memperkenalkan diri, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana yang namanya hakikat zatnya tersebut, baik itu secara uluhiyah maupun rububiyah, untuk bisa membedakan kita, oh inilah yang namanya Tuhan, inilah yang ketika namanya iblis. Itu kemudian dijelaskan, maka dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala juga termasuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat iblis itu. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Allah juga menjelaskan bagaimana iblis itu akan menyesatkan umatnya tersebut. Allah iblis sendiri menyatakan, aku akan menyesatkan daripada jalan hamba-hambamu dari yang sulit. Jadi tidak memberikan kaidah-kaidahnya. Maka iblis mengatakan juga, tumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktaruhum syakirin. Justru itu kebijakan sehingga Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan, namanya ini, seperti ini sifatnya. Maka ketika ada iblis kemudian menyusup yang mempengaruhi kita, apakah dia berupa menulis kitab atau segala macam, maka itu kebijakan sehingga kita bisa membedakan bagaimana setan merasuki kita, membisiki kita. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, seperti halnya ketika membisiki bapak moyang kita, nenek moyang kita, sudah memberikan. Maka Allah pun memberikan kebijakan, menerangkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Memberikan kebijakan, hei, inilah yang namanya Tuhan, inilah bisikan setan, maka jangan turutilah jalan-jalan setan tersebut. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena yang namanya setan itu musuh yang nyata. Sudah diberikan kebijakan-kebijakan termasuk keterangannya. Itu justru pertanyaan Bang Bro memblunder, menampol sendiri. Karena di dalam Islam parameternya apa? Parameternya adalah dari ajaran Allah itu sendiri yang menyatakan secara eksplisit, sekali lagi secara eksplisit di dalam ajaran, yaitu Al-Quranul Karim, diterangkan di dalam hadis, disampaikan ulama kita, para sahabat, tabi'in, para ulama, sampai kiai, ustadz, kemudian para guru kepada kita. Itu loh Bang Bro, kebijakan Itu, Allah. Lanjut. Justru kalau kau bilang iblis itu punya ajaran, nah kita lihat ajaran mana yang sekiranya terdeteksi itu ada campur tangan iblis. Nah itu itu yang kau wanti-wanti seharusnya. Jangan sampai loh, bukan itu gimana? Karena kan kita melihat tadi kan kau bilang ini iya kan kau bilang membedakan antara Tuhan yang benar dengan Tuhan yang iblis. Nah kita lihat dari pokok-pokok pengajarannya. Kalau dalam Islam jelas Allah mengatakan iblis ini penyesat. Ya kan, kerjaannya menghasut manusia, menggoda manusia, pembangkanglah iblis ini. Tempatnya di neraka, itu dalam Islam. Nah kalau Anda, saya tanya, kalau Anda, iblis ini punya peran penting tidak dalam penyaliban Yesus? Punya kan? Ya. Nah kalau seandainya Yesus tidak disalib, dosa Anda tidak tertebus. Sedangkan Anda percaya Yesus disalib, dosa Anda tertebus, itu semua karena peran iblis. Selesai, nah, harus kau mikir. Harus kau mikir itu. Kau berpikir itu. Saya berpikir, kenapa bisa seperti itu? Biar berpikirnya biar lebih jernih sedikit. Gimana? Ya, setiap hampir semua agama atau kepercayaan memiliki peran sosok lain selain Tuhan, yaitu iblis. Iya, tapi perannya sebagai apa dulu? Iya, cuman di Kristen aja, tapi perannya sebagai penyelamat. Betul. Tuh. Kenapa? Dosa Anda selamat tidak? Sekarang saya tanya, dosa Anda selamat tidak kalau seandainya iblis tidak merasuki Yudas? Menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus. Kalau seandainya, ini kita bikin perumpamaan, ya kita pakai logika, atau enggak kita nggak usah pakai perumpamaan deh. Kita nggak usah pakai perumpamaan, kita pakai apa yang tertulis saja deh. Iblis ini merasuki Yudas kan? Betul. Yudas menjual Yesus dengan imam-imam kepala dan ahli Taurat dengan nilai 30 keping perak kan? Betul. Iya kan? Betul. Imam-imam kepala dan ahli Taurat menyerahkan Yudas kepada Pilatus. Pilatus kembali menyerahkan, habis itu dieksekusi, disalib, betul? Baru dosa Anda tertebus. Baru dosa Anda tertebus, betul?
Nah, dosa Anda tertebus itu, ya, sebentar. Dosa Anda tertebus itu kalau ditarik ke belakang, itu asalnya dari siapa? dosa tertebus ditarik dari belakang ya memang dari Yesus. Loh, kok dari Yesus? Dari iblis bukan? Ya tidak, iblis kan. Loh, kok tidak itu? Iblis itu menolak. Loh, kalau iblis tidak merasuki Yudas ini nggak bro, logikanya adalah, konsekuensi logisnya adalah, kalau Yudas itu tidak dirasuki iblis, nggak disalib Tuhanmu itu. Kalau iblis ini memang pahlawan dan punya peran penting menurut apa yang kau katakan tadi, itu loh, tak tertebus dosamu. Ya, salah, bukan tak tertebus, Bang. Tidak disalib, betul. Ya, kalau tidak disalib kan dia tidak mati, tidak dibunuh. Kalau dia tidak dibunuh kan dosamu tidak tertebus. Ya, kalau itu Pondasi keimanan, kita... Loh iya. Sekarang saya tanya sama kau, Yesus mati terbunuh apa tidak? Iya. Yesus mati terbunuh. Kalau kayak gitu nggak sebentar, Islam, Bang. Kalau enggak sebentar, kok nggak ada Islam? Yesus mati terbunuh apa tidak? Nah, ini gua kasih data aja kau ya. Kita pakai data aja. Aku malas adu congor sama kau ini, Bro Admin. Yesus mati terbunuh apa tidak? Iya. Yesus mati terbunuh apa tidak? Jawab dengan betul. Iya, saya. Oke. Iya. Oke. Yesus mati terbunuh tujuannya apa? Tujuannya ini ya, bukan karena ya. Kalau karena iblis. Kalau tujuan menggenapi nubuat sebagai juru selamat. Apa? Kalau karena iblis, kebencian. Kalau tujuan sebagai penggenapan nubuat sebagai penyelamat. Kalau karena apa? Sorry, aku nggak tahu yang putus. Karena kebencian oleh iblis. Ya sudah, selesai. Ya sudah, nggak usah kutunjukin data kalau langsung kau jawab kayak gitu. Kalau karena iblis, Yesus terbunuh karena iblis. Yesus terbunuh untuk menebus dosa umat manusia. Berarti dosa umat manusia tertebus karena Ya nggak bisa gitu dah. Lo nggak bisa gitu. Fakta, bro. Ini bukan asumsi. Baca Yohanes 8. Nih gua kasih kau data ya. Nih, kasih kau data aja lah. Daripada komen cret ini. Sama aja kalau saya bilang gini dong. Berarti adanya Islam karena iblis juga dong. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kami berusaha untuk membunuh aku. Kamu berusaha untuk membunuh aku. Ya, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat. Tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Mereka yang berusaha membunuh Yesus ini karena pengaruh iblis. Yesus akhirnya terbunuh dan dosa Anda tertebus. Berarti itu sebab ya salah satu peran iblis juga. Peran iblis. Nah, sekarang kau pikir aja, ya, ada konsep keselamatan, ada peran yang sangat penting ini. Konsep keselamatan campur tangan iblis, ya. Kau pikir yang mana ajaran dari iblis? Ya sudah. Selesai. Gini loh, kalau ada peran iblis emang nggak bisa ditolak, memang begitu ceritanya. Ada ya sudah. Iblis, tetapi kalau ya sudah, nah kalau begitu, nah kita tarik lagi ke belakang ke pembahasan kita yang sebelumnya, ya. Yang mana ajaran di mana Tuhannya itu sebenar-benar Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya adalah iblis tetapi mengaku Tuhan. Nah, kau pikir aja itu dari ajarannya itu. Kau pikir aja pakai otakmu itu. Kau pikir pakai otakmu, kau berpikir masa Tuhan ini punya rencana melibatkan iblis untuk menebus dosa gitu kan, gimana bisa? Atau jangan-jangan Tuhan bersepakat dengan iblis, atau jangan-jangan Tuhan bekerja sama dengan iblis. Tetapi dalam kitabmu, bro, Tuhan itu bekerja sama dengan iblis, tahu nggak? Iya gini loh, kan tadi saya sudah jawab. Enggak, sekali lagi. Iya, sebentar. Tahu peristiwa ini. Enggak. Udah kita selesai. Penyaliban sudah clear. Iya, penyaliban sudah clear. Kau sepakat nggak kalau kau bilang dalam kekristenan itu Tuhan bekerja sama dengan iblis? Emang Yesus disalib, Bang?
Ntar dulu, Jo. Kerjasama nggak ada tuh bang, nggak ada kerjasama. Oke, Matius pasal 4 nomor 1. Siapa yang membawa Yesus kepada iblis? Roh Kudus. Selesai. Kerjasama. Kalau roh- Mana bagian kerjasamanya? Loh, Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudus Tuhan. Untuk apa dia membawa Yesus kepada iblis? Dicobai. Untuk dicobai iblis kan? Iya. Kerjasama tidak? Iya, nggak ada istilah kerjasama untuk dicobai kok. Loh, untuk dicobai itu kerjasama tidak? Kerjasama itu yang menguntungkan biasanya bang. Loh, dan terus alasannya apa dibawa kepada iblis gitu untuk dicobai? Dicobai. Untuk apa? Dicoba itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Dicoba itu Bukan sesuatu yang menguntungkan. Jadi apa namanya itu? Jadi Roh Kudus membawa Yesus kepada iblis itu tujuannya apa? dicobai, dan itu bukan kerjasama. nggak Iya, boleh. iya, tujuannya dia dicobai ini apa? Apa tujuannya dia dicobai ini? Supaya apa? Untuk apa? Ya, nggak ada untuk apa-apa, untuk dicoba. Kan itu udah tujuan, dicoba itu kan udah tujuan. Iya, berarti dia dicoba iblis itu nggak ada tujuan gitu, iseng-iseng aja dicobain gitu. Ya dicoba itu sudah tujuan, Bang. Tujuannya Iya, apa dicobai? iya, tujuannya untuk dicobai. Setelah dicobai ini kan pasti ada manfaat, nggak mungkin kan? Nggak ada hikmahnya gitu. Apa hikmahnya dia dicobai? Apa Itu kira-kira setia. faedahnya gitu? Supaya apa? Setia kepada Bapak. Nah, Tidak dia berpaling untuk kepada setia. iblis. Oke, untuk setia kepada Bapak. Itu berbicara Iya. keuntungan tidak setia kepada Bapak itu? Setia kepada Bapak, ya itu keuntungan. Selesai. Berarti kerja sama. Lah gini loh, benar. Aku kita berani dikit. Kalau sesuatu yang ada peran iblisnya selalu dikatakan kerjasama, berarti harusnya berlaku untuk semua agama dong. Beda hal. Kalau dalam Ya, kan Islam beda. konsisten. Loh, kalau dalam Islam konsisten. Loh, dikatakan Allah menyatakan itu penyesat. Enggak, Iblis itu bukankah iblis itu tunduk kepada Tuhan. Dalam Islam itu tunduk, dia takut itu daripada dia diacak-acak sama Tuhan. Nggak apa-apa, dia minta sama Tuhan nih, dia minta sama Tuhan untuk menggoda umat manusia. Nah, Allah persilahkan itu. Nggak apa-apa kata Allah, silahkan. Tapi tempatmu tetap di neraka, bukan berarti di surga itu. Enggak, berarti kan kerjasama dong. Kerjasama juga dong sama. Enggak kerjasama kalau dalam Islam nggak kerjasama. Kau aja yang kerjasama itu untuk karya keselamatan. Loh, nggak bisa, ya sama toh, harusnya gini loh, harusnya kita sama, berlaku untuk semua agama. Cari remis Ustaz. Cari remis Ustaz, cari remis. Jangan cuma di Kristen aja. Bro Admin. Gak bisa. Kalau dalam Islam itu kedudukannya jelas antara Tuhan dan iblis itu. Jelas, Tuhan kami Sama, di Kristen juga sama toh, Pak. gak ada. Tapi dalam Islam Tuhan itu tidak membawa kita kepada iblis itu, tidak. Tuhan tidak membawa kita kepada iblis. Cuman Tuhan memberikan hak kepada iblis untuk menggoda umat manusia. Setelah itu kita yang memilih itu. Ya apa bedanya tuh, Pak? Sama. Ya beda lah. Tuhan Kalau juga kau kan enggak. memberikan hak. Sekarang saya tanya, dalam Untuk Kristen itu, Yesus, kalau konteks Yesus tadi, Yesus dibawa sama Tuhan nggak kepada iblis? Dibawa oleh Roh, ya Roh Kudus. Iya, yang membawa Tuhan bukan kepada iblis untuk dicobai. Iya. Nah, dalam Islam kami nggak pernah itu. Nabi Muhammad nggak pernah dibawa sama Tuhan itu untuk kepada iblis, itu nggak ada. itu kan Jadi beda. istilah Jadi beda. pembawa itu kan Jadi beda. ketika Jederkon. iblis mencobai Bang Rido juga, Bang Iqbal juga, apakah karena dicobai? Kan enggak. Iblis aja yang memang iblisnya aja yang bangsat pengen nyobain gua gitu, bukan karena Tuhan mau membawa gua kepada iblis, enggak. Memang iblisnya aja penjahat, penyesat dari awal. Ya cuma beda kata membawa doang, tapi kan ada perannya. Ya tapi kan tetap aja beda. Membawa tapi diizinkan. Iya ini kata membawa sama dengan istilah mengizinkan, Bang. Apa? Membawa sama dengan mengizinkan? Enggak, Bang. Nggak sama itu, nggak sama. Membawa, mengizinkan itu nggak sama. Kau aja yang anggap sama. Ya sama lah istilahnya. Mengizinkan, membawa. Nah. Ya terserah kau lah, kau atur aja lah, kau imani aja lah itu karya penyaliban. Ya. Nah, iya makanya kan kita sama lah. Nggak sama lah. Peran-peran iblis. Nggak sama.
Nggak sama, nggak ada samanya, beda itu. Dalam Islam Allah tidak pernah itu membawa kita kepada iblis, itu nggak ada literasi kayak gitu. Cuman iblis diberikan hak saja. Allah mengizinkan, tapi kekuasaan Allah tetap. Iya, tapi Allah tidak pernah membawa kami kepada iblis. Kalau kau kutanya sekarang, Tuhanmu dibawa sama iblis, dibawa sama Tuhan yang lain nggak? Yesus kan Tuhan. Ada Tuhan yang lain ngebawa dia kepada iblis, ya nggak? Iya, ya, Ya sudah selesai. gitu. Ya sudah beda. Sama Tuhan. Lo kok sama maksa remis anjir? Yesus Tuhan, sikir raba-raba. Sikir raba-raba. Minimal remis lah. Nggak bisa remis berat, beda konsep gitu ya, beda konsep. Konsep keselamatan dalam Islam itu nggak ada peran iblis. Iya, jelas kalau di dalam Islam kan jelas ya. Kita kalau di dalam Islam itu jelas yang namanya iblis, yang namanya syaitan itu adalah memang makhluk yang udah menjadi makhluk yang terkutuk. Itu bedanya. Yes. Gitu loh Bang Bro Admin. Kalau di Kristen makhluk yang terkutuk. Kalau di Kristen Tuhan yang dikutuk. Tuhan yang dikutuk itu beda. Gimana coba? Mau cari gimana coba? Coba Ustaz, kalau dalam Islam aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kalau di Kristen Galatia, kalau di Galatia pasal 3 nomor 13, terkutuklah Kristus yang digantung di kayu salib. Kalau di tempatmu di Kristen Galatia pasal 3 nomor 13 tertulis seperti ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Sekarang saya tanya, Tuhanmu mati digantung pada kayu salib tidak? Beratmin? Ya. Dergon. Berarti Tuhanmu terkutuk? Iya. Iya. Cuman Oten yang berani mengutuk Tuhannya itu, Dergon. Beda. Mati terkutuk, tapi berkah untuk kita. Malah berkah lagi terkutuk. Nah, berkah. Allah. Bayangkan teman-teman, bayangkan ini. Tuhan mati terkutuk untuk menjadi berkah bagi kita katanya. Iya, memang benar. Tapi Tuhan mati terkutuk. Tuhannya nggak jelas. Kalau dalam Islam itu yang terkutuk itu setan. Kami berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kalau kau yang terkutuk Tuhanmu, menurut Galatia pasal 3:13, ada nggak dalilnya? Ada dalilnya. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Bahkan dia menjadi kutuk itu sendiri, lebih kutuk. Waduh, nggak ngerti lagi aku. Kalau dia tidak mati Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Selesai. Ngeri emang konten ini. Dan lebih ngenesnya lagi ya, dan teman-teman lebih ngenesnya lagi. Iblis yang jelas-jelas bahwasanya itu makhluk yang terlaknat di muka bumi masih mengakui Tuhannya satu. Masih mengakui ada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masih loh, bahkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam iblis masih sempat menyesal bagaimana caranya untuk meminta ampun, bertobat. Kemudian ditawarkan, "Boleh kamu bertobat?" Iblis silakan ngomong kepada si iblis, kata pemusanya tersebut, tapi bersujudlah di makamnya Nabi Adam alaihissalam, di makamnya Nabi Adam tersebut. Iblisnya beda tuh. Maka iblis pun menolak. Kenapa? Karena gengsi kayak kalian. Loh, waktu masih hidup aja gue ogah, apalagi sama makamnya, ya lebih ogah lagi. Iblis saja masih iblis saja. Kelak-kelaknya iblis. Seburuk-buruknya iblis masih punya pikiran untuk bertobatlah kalian yang diberikan akal. Yang diberikan akal loh. Seburuk-buruknya iblis Coba. lebih cerdas daripada kalian ini harus Bayangkan dia bilang tadi apa? Seburuk-buruknya iblis lebih cerdas katanya. Betul, wajar kalau dia membela iblis soalnya dia beriman kepada iblis. Iblisnya beda Pak. Ten. Ikir belajar makanya kau itu. Udahlah bro admin, udah berkali-kali kau itu disampaikan. Masih tak mampu berpikir benar. Kok gimana lagi? Kau menyerah aja lah sudah. Enggak loh, kan gini loh, itu harus dibedakan. Kalau setan atau iblis itu kan terkutuk karena jahat.
Yesus ini disebut menanggung kutuk karena kasih. Jadi beda, Bang. Ya terserah kau aja lah, suka-suka kau aja lah. Yesus menanggung kutuk karena kasih. Itu. Silakan. Ya bertanya silakan tuh Ustaz minta, silakan. Bertanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah. Tapi yang mengutuk Yesus kan Paulus, bukan Yesus sendiri. Yang mengarang-arang, Bro Admin. Lanjut. Mana ada Paulus? Enggak, Paulus kan mengutip. Paulus nggak mengutuk Yesus. Emang kata Yesus sendiri itu Galatia 3. Udah selesai itu Bang Dian udah selesai, ini Tuhan yang terkutuk udah nggak usah dibahas. Lanjut, suruh dia bertanya aja. Kau bertanya aja lah. Ya silakan Jo bertanya. Nah, selesai. makanya kan ini kan tadi kebijakan yang kamu pertanyakan itu, inilah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan tentang hak zatnya, menerangkan bagaimana cara membedakannya, laisa kamitslihi syai', qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, dan bertebaran tentang kaidah-kaidah bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, memberikan penjelasan, kemudian membedakan mana yang namanya setan itu bahwasanya fakhraj. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat daripada malaikat tersebut kepada iblis, menjadi makhluk yang terkutuk, kemudian membedakan nih yang namanya sifat iblis, yang namanya perlakuan iblis, jalan-jalan setan seperti ini, mana jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian mana jalan yang bengkok, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kebijakan Tuhan kami. Walaupun memberikan hak free will kepada kita manusia, tetapi sudah diberikan arahan-arahan nih, kamu mau pilih yang mana, termasuk kamu Bang Bro Admin. Apa kamu menuhankan anak yang lahir dari ngeden, atau kamu menahankan Tuhan yang Tuhan, benar-benar Tuhan? Masa ya ada Tuhan hasil ngeden kalian Tuhan kan? Allahu Akbar kabiro. Bang Bro Admin. Tuhan. Iya Bang. Tapi tadi Jo mau nanya itu Ustaz, tanya dulu. Silakan Bang Jo. Itu dari tadi boleh bertanya Bang, tanya lah Jo. Bisakah kita masuk ke dalam jannah itu dalam keadaan berdosa, Pak? Ya nggak bisa lah. Lantas bagaimana umat Islam mengklaim bisa masuk ke dalam jannah itu, Bang? Ya masuk neraka dulu, dibasuh. Baju itu kalau kotor dicuci dulu baru masuk lemari. Jadi kalau mau masuk surga, kalau kau berdosa, kalau orang Islam pasti masuk surga, tapi dibakar dulu kau di neraka sampai habis dosamu baru kau masuk surga. Berarti itu berlaku untuk semua umat Muslim berarti? Semua umat Muslim masuk neraka dulu. Ya kalau banyak dosamu, tapi kalau banyak pahalamu ya langsung masuk surga kau. Selalu ada sebab seseorang itu masuk surga. Kalau Allah berkehendak kau masuk surga, dosamu dihapuskan ya surga langsung. Hak prerogatif Tuhan. Tapi kalau dosamu banyak sekali, dosamu ini banyak gitu kan, imanmu kepada Allah itu hanya sebesar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada sebab orang Islam itu masuk ke dalam surga walaupun imannya hanya sebesar biji zarah. Ya surga tempatmu, tapi kok dibakar-bakar dulu di neraka. Dibolak-balik dulu kau, kepalamu ditusuk dulu pakai besi di neraka. Berarti kalau dosanya 1, pahalanya 99, masuk juga, Bang? Nggak bisa masuk ya? Silakan Ustaz Firta. Apa ini pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Dosanya 1, kan? Dosanya 1, ya kan? Pahalanya 99. Gimana itu Ustaz? Iya, makanya di dalam Islam itu ada yang namanya yaumil mizan, neraca amal, ditimbang. Allah maha bijaksana, ada neracanya, tidak akan satu pun yang dirugikan, nggak mungkin salah hitung. Allah itu ada yang namanya neraca, timbangan amal, ada yang namanya yaumil hisab, dihitung satu persatu, dan hitungannya itu tetap nggak bakalan salah. Tidak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 itu 3, nggak mungkin. Tetap yang namanya 1 tambah 1 tambah 1 ya 3, tidak akan salah. Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan-amalannya itu sekecil apapun, itu kebijaksanaan Allah sehingga bisa membedakan nih orang yang masih menuhankan orang maka dicap seperti ini orang yang beriman maka masuk surga. Semuanya ada takarannya dan itu tidak akan salah sedikit pun.
Itu, maka sekalipun itu sebiji dzarrah, walaupun dengan kalimat la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat Allah, tetap ketika orang itu mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang esa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, maka dia walaupun sebesar apapun dia akan menikmati yang namanya surga. Pertanyaannya kapan masuknya? Kan begitu. Harus dibersihkan dulu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah. Kok nama saya disebutin ya? La ilaha illallah. Itu. Walaupun dengan kalimat la ilaha illallah, tetap akan diampuni selama kalian itu tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Sayangnya kalian oten bukan hanya sekedar menduakan, mentigakan Tuhan. Masalahnya Ustaz, bukan cuman mentigakan Ustaz. Holong sebelum dia mualaf, dia mengenamkan Tuhan saya 6 katanya. Waktu dia masih Kristen, dia bilang Tuhan itu 6, dia bilang kan. Tiga hari kemudian setelah dia bilang Tuhan itu 6, dia berpikir 3 hari kemudian dia mualaf. Baru dia mikir itu. Jadi kalian lebih parah, makanya saya kayak gini teman-teman dan akhi ya. Saya kenapa dulu pernah mengatakan gini, saya tidak setuju ketika Kristen itu dikatakan agama pagan. Saya tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju. Kristen ini lebih dari pagan, lebih dari pagan. Coba aja kita perhatikan. Loh, coba kita buktikan. Agama pagan, coba lihat kita agama pagan di Yunani ataupun di tempat yang lain. Ketika mereka menyembah matahari, dengarkan dulu. Ketika mereka menyembah matahari, kemudian mensuguhkan sesuatu, menumbalkan sesuatu kepada matahari yang disembah, tetap matahari. Orang menyembah api, kemudian menumbalkan sesuatu kepada api yang disembah, tetap api. Lah kalian bukan hanya sekedar menyembah itu, tumbalnya yang disembah. Kalian lebih dari pagan. Tumbalnya yang kalian sembah, sesuguhannya yang kalian sembah. Kalian lebih dari pagan. Izin Ustaz sedikit, Afwan. Tadi yang di bawah ada yang typing, semua agama itu sama Ustadz. Jangan pakai pikiran seperti itu ya. Bagi Anda orang Islam jangan berpikir semua agama itu sama Ustadz begini. Nggak ada itu teman-teman. Nggak ada agama itu sama. Agama itu beda teman-teman. Agama itu beda, nggak sama. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah yaitu agama Islam. Di luar itu bukan agama namanya, bukan ajaran yang datangnya dari Tuhan itu. Kalau Anda katakan semua agama itu sama, maka konsekuensinya adalah kalau kau nggak sempat sholat Jumat hari ini, nanti nih jam 12 siang, kau nggak sempat sholat Jumat, kau hari Minggu pergi gereja aja kau. Karena sama aja agama itu, nggak ada bedanya di mata Tuhan. Bagi yang Kristen kalau nggak sempat ke gereja hari Minggu, kau sholat aja. Itu konsekuensinya. Jadi agama itu beda, nggak sama, paham kau ya? Dan agama itu cuma Islam, selain Islam itu ormas. Terima kasih. Ini Ustaz. Iya. Izin bertanya Bang. Ya silakan. Berarti iblis yang di neraka itu juga bisa masuk surga juga? Gak ada. Iblis gak ada yang masuk surga. Kalau coba sebutkan dalil. Ada nggak dalil bahwasanya iblis itu bisa masuk surga? Ada nggak? Enggak, tadi kan dibilang kalau masuk neraka dulu baru nanti masuk surga, tapi nggak tahu kapan gitu kan. Iya, tapi bukan untuk iblis. Kalau iblis sudah distempel, fakhruj fa innaka rajim, bahwasanya adalah makhluk terkutuk ila yaumiddin, sampai akhir masa, sampai hari pembalasan, tidak ada. Jadi iblis itu buatan siapa sih Bang? Allah. Bentar lagi, sebentar. Saya mau baca yang di bawah lagi sedikit lagi nanggapi. Ngomongin Tuhannya sambil ngerokok, mau aku sambil ngerokok, mau aku sambil mengganja, mau aku sambil isap sabu-sabu, itu urusanku. Ketika yang kusampaikan itu kebenaran, ya sudah. Kau terima itu. Kenapa sih selalu mengkritisi orang gitu loh? Orang sambil ngerokok aja nggak boleh, dilarang gitu. Gila orang ini. Boleh. Apa netizen macam ini? Udah lanjut Ustaz. Iya, gini ya teman-teman. Jadi saya nanti sedikit dulu ya, sebentar sedikit. Kenapa iblis itu adalah salah satu makhluk Allah yang memang tidak merasakan yang namanya surga?
Jadi iblis ini adalah nama label yang disematkan kepada makhluk Allah pembangkang yaitu jin. Karena iblis ini adalah bagian daripada jin yang membangkang, maka dilabeli dengan iblis pembangkang. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis ini label bagi pembangkang. Maka ketika orang membangkang perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan iblis balasa. Pembangkang, penolak. Maka kata Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Ketika iblis diusir, kemudian meminta penangguhan, dikabulkan oleh Allah, memang kerjaannya untuk menggoda kalian. Iblis sudah ditempel sebagai makhluk yang terlaknat, terkutuk sampai akhir zaman. Berarti tak ada iblis yang masuk surga juga dong kalau gitu. Barusan diobrolin beleputa. Tapi apa yang disampaikan, apa yang didapat Allah. Kenapa sih kalian otaknya sungsang? Isi otaknya berputar gitu loh. Ustadz bilang tadi kan, Sampel iblis cuma satu, nggak banyak. tapi Ustadz bilang tadi Pertanyaannya gini, itu berarti iblis sama setan itu iblis, sama ndak? tapi Dulu. jin yang muslim juga ada, gimana itu? Ya, Beda dengan iblis. Jin itu bukan iblis. Astagfirullahaladzim. Simak lagi. Iblis itu Azazil. Iya. Ini Tolong diraut, Tat. Iblis itu bukan jin. Ya memang iblis bukan jin, yang bilang iblis itu jin siapa? Ustadz Oke, tadi yang sudah dengarkan dulu. Iblis ini adalah nama yang disematkan kepada pembangkang. Tuh dengar tuh. Maka kenapa kalimatnya coba? Ya memang kalian tidak masuk, cuman saya memberikan kajian pada adik-adik saya ya. Kenapa kalimatnya gini? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Padahal yang disebutkan di situ yang diperintahkan adalah malaikat. Kemudian yang diperintah untuk menyembah adalah manusia dan jin. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena yang namanya iblis ini adalah bagian jin yang membangkang, maka dilabelilah iblis. Itulah kerennya Al-Quran, dengan satu kata iblis memberikan penjelasan yang sangat luar biasa di dalam ulumul Quran. Yang memberikan penjelasan bagi siapa saja yang membangkang, inilah bagian daripada iblis. Yang mempunyai sifat syaitan, yang menyusup ke dalam dada, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti kata sifat Itu. Ustaz ya. Kata sifat itu ya. Kalau iblis itu adalah penyematan. Bagian daripada jin, kemudian nama stempel, label bagi pembangkang. Karena itu iblis itu asal kata dari balasa, pembangkang. Pembangkang, bagian daripada jin. Maka itu pemimpinnya itu Azazil tersebut. Nah, syaitan ini adalah sifatnya. izin membantah, Tat. Membantah punya ilmu aja kagak membantah. Enak aja. Izin membantah, Tat. Enak banget dia ngomong, anjir parah, Cok. berarti Kita kalau ngomong Ustaz, sama iblis itu muslim yang satu atau banyak? bagus, kalau enggak ya gawat kita. Iblis ini beranak pinak sama dari Berarti jin tersebut. Udahlah. Ustaz percaya kalau Allah itu juga menghasilkan sesuatu yang tidak baik berarti ya? Kenapa? Bisa menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Menghasilkan sesuatu yang baik. Maksudnya gimana sih pertanyaan yang Iblis kan tidak baik. Tadi Ustaz bilang, tadi saya bertanya, iblis itu dari mana? Siapa yang buat gitu? Ustaz bilang, Allah. Iblis itu jin. Tadinya kok bisa? yang membangkang disebut iblis, Bang Jo. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hak free will kepada makhluknya. Maka Allah itu hanya memerintahkan kepada kebaikan. Ketika kalian membangkang, maka berarti kalian menolak, itulah keburukan yang dibuat kalian. Maka kenapa seringkali ada pepatah, ketika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ada keburukan dan kesalahan itu datang dari sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahnya itu taatilah.
Bukan ingkarilah, tapi taatilah perintahku, sujudlah, memberikan hak free will. Maka ketika ada keburukan tersebut, itulah kalian, hak free will kalian yang lebih mengikuti kepada keinginan iblis. Tadi saya tanya, iblis tuh siapa yang buat gitu? Iblis Semua selain Allah itu buatan Allah. Semua selain Allah ya Berarti- udah pasti makhluk. Allah membuat sesuatu yang tidak baik. Bukan menciptakan tidak baik gini sedikit. Dia jadi tidak baik itu jin iblis ini tadi jadi iblis ya, karena dia jadi tidak baik itu karena Allah menciptakan makhluk itu lengkap dengan kehendak bebas, free will namanya. Sama seperti kita manusia itu diciptakan lengkap dengan hak prerogatif untuk memutuskan atas dirinya sendiri. Aku tahu Allah itu Tuhan yang benar. Apakah aku bisa ingkar akan itu? Bisa aja aku jadi Kristen, jadi kafir kalau aku mau. Walaupun aku tahu Allah itu Tuhan yang benar, tapi na'udzubillah min zalik, aku tak akan mau masuk neraka. Gitu. Nah, tapi Anda juga begitu. Nah, kalau Anda beda. Kalau kau beda, Jo. Kau tahu Allah itu Tuhan yang benar. Karena hari-hari kau disampaikan oleh orang Islam, tidak ada keselamatan di luar daripada Islam, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kau memilih untuk jadi oten, kau tak sembah Allah. Siapa yang berkehendak? Yang berkehendak ya dirimu sendiri itu. Ya resikomu atur sendiri. Saya Tuhan memberikan kau hak gitu. Lanjut Ustaz. Saya analogikan kayak gini, Bang Bro Admin. Bang Bro Admin ini kan jomblo ya. Misalkan saja jomblo. Kemudian suruh memilih antara dua wanita, yang satu itu solehah, yang satunya ahli maksiat. Nah, di sini adalah haknya Bang Bro Admin. Walaupun itu haknya Bang Bro Admin, mau memilih apakah itu wanita yang solehah ataukah wanita yang ahli maksiat. Tapi kan sudah jelas mana yang solehah, mana yang ahli maksiat. Maka itu hak free will Bang Bro Admin mau memilih yang mana. Karena apa? Allah juga menjelaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, nih Bro Admin, sudah saya kasih nih hidup kamu, segala fasilitas yang ada di dunia kamu nikmati, kamu silakan, kamu ambil. Setelah itu kami juga beri ketentuan kematianmu. Coba tunjukkan ayyukum ahsanu amala. Tunjukkan amalmu yang terbaik. Mana coba? Apakah amalmu terbaik mengikuti ajaran-ajaran yang aku perintahkan melalui utusan-utusanku? Apakah kamu mengikuti setan yang menuhankan anak dari selangkangan? Sudah diberikan garis-garisnya, maka itu hak free will kita. Maka diberikan, karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bukan hanya hidung yang kadang-kadang mancungnya ke dalam, bukan hanya sepasang telinga, tetapi apa? Wasam'a wal absar wal afidah. Diberikan pendengaran, penglihatan, tapi juga nurani, karena kita bukan hayawan, kita bukan binatang. Pertanyaannya iblis itu dari mana gitu? Allahu Akbar, tadi udah dijelaskan berapa kali beleputak. Iblis itu ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak baik. bukan begitu urutannya nih. Sedikit. Bodohnya kau gini. Ini coba gini aja Bro Admin, aku kasih di analogi ya. Si tololnya minta ampun dari tadi anjir. Benci kali aku. Kenapa sih kok tolol banget Jo, sumpah. Asli kelas 2 SD. Nah, Karena di dalam Kristenan itu nggak ada Allah yang menciptakan tidak baik, Bang. Di Islam juga Tuhan tidak ada sama aja. Makanya saya anjir. bertanya, iblis itu dari mana? Makanya gini, kalau di dalam Islam maka kenapa asal usulnya gitu? Kenapa kayak gini? Oh, silakan. Kisahkan saja gini, dalam Oke. surat Al-A'raf itu ada. Iya. Jadi ada hasad daripada iblis kepada Adam. Allah memerintahkan iblis itu sujud penghormatan kepada Adam. Iblis menolak, karena apa? Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Begitu. Silakan Ustaz. Ya, Itu jadi perintah maka Allah. kenapa iblis ini sebelumnya ya, iblis ini adalah label pembangkang ya. Jadi iblis ini belum ada. Diciptakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dengarkan asal musulnya. Dan jin ini adalah ahli ibadah. Bukan pembangkang, bu, ahli ibadah sebelumnya itu. Sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam tersebut. Wala qad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis lam yakum minas sajidin.
Allah itu menciptakan kita ini dari Nabi Adam alaihissalam, membentuk tubuh kita ini. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat untuk menyembah, untuk bersujud, untuk bersujud pada malaikat itu kepada Nabi Adam alaihissalam, maka menolak. Nah, semua itu yang awalnya adalah iblis jin ini baik, kemudian dengan sifat gengsinya tersebut, dengan aba wastakbar, dengan kesombongan tersebut, maka iblis ini menolak. Jadi awalnya memang kebaikan, maka kejahatan itu, maka kenapa kejahatan itu, keburukan itu timbul dari diri kita sendiri. Timbul dari kita sendiri. Allah menciptakan awalnya baik, kemudian kalian membangkang, itulah keburukan. Maka tadi barusan juga saya katakan, kenapa ada pepatah, ketika ada kebaikan itu dari Allah, ketika ada keburukan itu datang dari sendiri, karena Allah sendiri sudah memberikan hak free will. Maka gini, nanti dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan, qala ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Kata Allah, apa yang membuat menghalangimu bersujud kepada Adam melawan pemerintahku? Qala ana khairum min, gue lebih baik. Kata iblis, Allah yang awalnya menciptakan baik, kemudian disuruh bersujud tidak mau, hanya karena ana khairum min, gue lebih baik. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Loh, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah liat, gue lebih mulia, masa gue harus sujud kepada orang yang lebih rendah, yang diciptakan dari tanah liat, sedangkan saya ini api? Nah, mulai dari situlah dengan pembangkangan maka dilabeli dengan iblis. Maka kata Allah, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah, maka turunlah kamu, keluar kamu dari syurga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Sifat yang muncul yang diberikan hak free will tersebut tidak digunakan untuk mengikuti perintah Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengeluarkan itu karena kesombongannya. Fakhruj innaka minas saghirin. Itu di dalam surat Al-A'raf tersebut. Termasuk makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian iblis menjawab, benar. Tetapi ketika kami diusir tersebut, maka iblis meminta penangguhan waktu. Bahwasanya apa? Diberi kesempatan untuk menggoda kepada hamba-hambanya Allah. Maka Allah pun memberi kesempatan. Qala innaka minal munzirin. Silakan goda hamba-hambaku. Silakan rayu hamba-hambaku, sesatkan hamba-hambaku. Tapi hamba-hambaku tidak akan sesat, yaitu orang-orang yang ikhlas mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang mengikuti jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa jalan yang lurus itu? Jalannya para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, alim ulama, sampai kepada guru-guru kita. Nah, iblis meminta hal tersebut. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menyesatkan hamba-hambamu tersebut dari jalan yang lurus. Tumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'alihim. Akan aku goda kalian semua, akan aku goda hamba-hambamu dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kata iblis tersebut. Dan tidak akan aku buat hamba-hambamu tersebut supaya tidak banyak yang bersyukur. Itu hak free will yang tadinya diberikan kebaikan tetapi dibentuk karena kesombongan tersebut. Itu loh, paham? Oke, sebentar Ustaz, izin. Aku ada satu. Bentar Bro Admin, TBK kocak dari tadi minta-minta naik sampai mohon-mohon, kenapa? Anjir, parah. Mohon naik. Assalamualaikum. Yang di luar itu ada yang saya kurang ngerti nih. Waalaikumsalam. Oh Islam ya, ada yang mau ditanyakan Bang? Enggak, saya ini aja. Tipikal Mas Cu ini sepertinya
kayak nggak butuh penjelasan panjang-panjang. Udah tahu Ya, Bang, mohon maaf udah tahu. izin ya sebelumnya ya. Jadi Fikal Nggak Masjo apa-apa. ini dia bilang kan menanyakan Allah itu menciptakan yang buruk-buruk katanya ya Mas ya. Kalau Udah Bang TBK, udah langsung aja, udah dijelaskan sama Ustadz Miftah, diberikan dalil. Udah nanti aja Bang TBK ya, terima kasih. Saya mute dulu Bang, bentar. Lanjut Jo. Gak apa-apa, terima kasih masukannya. Lanjut Jo, silakan. Tadi yang kutangkap dari Pak Ustadz ini sebetulnya iblis itu turunannya ke jin atau jin turunannya ke iblis gitu. Iblis ini nama yang disematkan, yang dilabelkan kepada pembangkang, yaitu Azazil. Azaz. Itu dari bangsa jin. Maka label ini, kenapa dengan kata iblis ini? Karena apa? Yang membangkang itu bukan hanya iblis. Maka di dalam ulumul Quran, ilmu tafsir, dari kaidah-kaidah ilmu tafsir, katanya yang dibawa kalau lebih tahu, ya karena Islam itu ada kaedahnya. Ketika kita membahas, nanti dulu dengarkan dulu, kamu itu otak-otak belum otak, denger dulu apa itu, dengarkan dulu. Ini saya menjawab. Kan tadi sudah dijelaskan, awalnya adalah jin yang namanya Azazil tersebut, kemudian membangkang, maka dilabelilah yang namanya iblis, gitu loh. Oh, dibawa kok lebih tahu katanya keinginan, bukan seperti itu. Kami sebagai umat itu diberikan kajian dari tafsir-tafsir tersebut. Yang pertama dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan kaidah-kaidah keilmuan. Bukan hanya sekedar congorisasi seperti Oten. Nah, termasuk kayak gini, dengarkan dulu. Kemudian apa bagian dari iblis yang membangkang? Kenapa di situ dikatakan labelnya kepada itu? Kenapa? Yang membangkang ternyata kan bukan iblis saja, kenyataan luar biasanya Al-Quran dengan kata iblis tersebut. Dengan kata iblis tersebut, dengarkan lagi. Dengan kata iblis tersebut, kemudian faktanya apa? Yang membangkang ini bukan hanya iblis. Maka tadi balasa itu adalah pembangkang artinya. Maka yang membangkang ternyata kan bukan iblis. Banyak orang-orang Indonesia termasuk juga di lembaga Al-Qibul Indonesia yang banyak membangkang sehingga menuhankan anak manusia. Maka dikatakan iblis. Pembangkang. Itu kerennya Al-Quran. Satu kata iblis bisa menjangkau semuanya. Gitu Semua loh. yang membangkang itu iblis berarti tadi ya. Ya itu iblis itu pembangkang. Iblis itu artinya. Walaupun manusia kalau pembangkang itu iblis. Ya benar. Kalian itu iblis. Enggak tuh Bang, kalau manusia itu Kan tadi sudah saya katakan iblis itu nama yang disematkan kepada pembangkang. Ustaz, Berarti nama Ustaz pembangkangnya membangkang, betul, tapi kalau dari kalangan manusia bukan disebut iblis Bang, Ustaz gini. disebutnya setan. Setan itu sifatnya ada lagi pembahasan santai, soalnya banyak dalil. 88 ayat saya hafal tentang syaitan. 88 kata syaitan di dalam Al-Quranul Karim. Mau dibuktikan? Itu yang namanya syaitan itu sifat. Banyak dalil. Nah, ini Ustaz, sebentar dulu. Bukan jadi Di dalam Islam itu terminologi diksi itu, setiap diksi itu punya makna. Syaitan, jin, manusia. Kemudian apa lagi? Iblis. Nah, kita urai satu-satu apa yang disebut syaitan. Karena ada yang baper ini. Masa setan masuk Islam katanya kan? Nah, ini karena kalian tidak ngerti. Tidak dipahami dulu setiap kata itu punya makna. Nah, itu dulu Ustaz, coba setan apa? Iblis Syaitan apa? itu sifat. Jadi kan tadi jin kan Allah itu menciptakan, makanya kenapa kan kalimatnya coba dari awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Apakah disebutkan iblisnya? Apakah disebutkan syaitannya? Tidak, karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya. Nah, kemudian bagi pembangkang jin, ini kebetulan yang membangkang adalah jin, maka disebutlah iblis. Sifatnya adalah syaitan. Jadi syaitan itu adalah sifat. Di dalam Al-Quran penyebutan kata syaitan baik secara mufrad maupun jamak, baik itu dengan kata syaitan maupun syayatin, disebutkan 88 kali di dalam 36 surat. Salah satu contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu, dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu, sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Kemudian yang 168, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayuhan nas
kulu ma fil ardi mimma halalan thayyiban. Tadi dengan kebijakan Allah sudah menjelaskan, hei manusia, makanlah yang halal, makanlah yang baik. Allah sudah memberikan aturan-aturannya, tapi apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah ikuti jalan syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. 88 ayat tentang syaitan. Syaitan itu sifat daripada jin dan iblis tersebut, menjadi sifatnya. Maka kenapa di dalam surat 268 juga asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yang namanya syaitan itu selalu menjanjikan rasa takut di dalam diri kita, apakah itu dengan kemiskinan, apakah itu dengan menyuruh berbuat kejahatan, dengan kefakirannya tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu ampunan daripada karunia-Nya itu, dan Allah wallahu wasi'un alim. Berarti iblis bukan ciptaan Allah berarti. Allahu akbar, Allah karim, beleputa. Kali kau jauh bodoh. Gampangnya begini Bang. Tadi Udah. dia bilang iblis Itu adalah satu nama sifat. Iya, Yang satu oke. jin. Ini dengan simpel Udah gini aja, Ustadz Dian, itu udah 20 kali. Ustadz Dian, itu sudah 20 kali dijelaskan sama Ustadz Miftah. Jadi mohon maaf banget Ustadz Dian. Ya, Jadi kau aja yang jadi iblis, sudah selesai. Iya, dari tadi kau ini macam iblis ku tengok. Ustadznya berarti salah tadi. Tadi kan aku nanya. Iya, terserah kau. Iya, kau iblis. Udah kau diam iblis. Tanya Bro Admin silakan. Ya udah, kau iblis, udah selesai. Udah diam, nanti daripada kau turunkan, kau diam dulu gantian. Bro Admin masuk. Gantian. Ini ibarat kata ada 2 gelas kosong ini diisi air sama Ustadz Miftah dari tadi gak terisi-isi anjir lah. Capek saya. Gimana kita mau kenal Islam Bang kalau nggak bisa diizinkan bertanya. Bang. Dari tadi kau sudah bertanya dan sudah dijelaskan otakmu tak paham. Bang Jo simpel gini Bang Jo. Mau gini Ustadz, terus Ustadz isi telepon Ustadz. Iya, jelas. Kau mau kami menjawab sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Maumu Tuhan menciptakan iblis, terus Tuhan menciptakan hal yang jahat gitu. Kalau kayak gitu, bukan. Kalau begitu maumu ya terserah kau aja. Iblis bukan ciptaan Tuhan kan itu. Apa? Berdasarkan penjelasan Ustadz tadi barusan berarti iblis itu bukan ciptaan Tuhan karena dia sifat. Iblis itu kan gelar, iya. Iblis itu kan gelar kan. Yang menyandang gelar Ya, iblis itu ini yang siapa? saya mau tadi. Iya, yang menyandang. Iya sebentar, sederhananya gini. Yang menyandang gelar iblis siapa? Udah dikasih tahu tadi berapa kali. Yang menyandang gelar iblis ini siapa? Jin bukan? Banyak kata Ustadz bisa siapa aja. Iya, salah satunya jin yang paling utama, betul? Azazil. Berdasarkan penjelasan Ustadz tadi salah satunya jin. Iya, jin ciptaan siapa? Jin ciptaannya Tuhan tapi. Ya kalau Tuhan tidak menciptakan jin, ada iblis nggak? Tapi ada free will tapi. Iya, kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, lengkap dengan hak prerogatif. Kalau Tuhan tidak menciptakan jin, lengkap dengan hak prerogatif jin untuk memutuskan atas diri jin itu sendiri untuk membangkang. Ada iblis nggak? Bukan, salah. Iya, kalau seandainya Tuhan, ya salah itu kan otakmu yang salah. Oke, biar saya benarkan sedikit kalau boleh. Ya ngomong sama babi aja kau sana. Nih babi. Ada, ngomong sama babi. Kupikir dari tadi mau belajar. Dia itu paham tadi pura-pura nggak paham, goblok. Anjir, berapa jam sudah dijelaskan sama Ustadz Miftah? Berjam-jam gelo. Otaknya dongo memang jadi nggak bisa paham. Kau nyimak aja di bawah, nggak usah kau yang nanya. Yang lain aja nanya silakan. Kalau kamu sesat aja, masuk Kristen aja nggak apa-apa terus. Ya itu ada tawaran tuh ngobrol sama sesama Kristen, cuy, ngobrol sama gua aja katanya kan, ngobrol sama Oten aja biar saling membodohi, saling mempercayai, saling beriman dan saling merayakan masuk neraka bareng. Gitu. Minion. Ya kau jadi minion sana, jadi minion. Pergilah kau jadi minion situ, tak apa-apa urusan kau lah itu, tak peduli juga kalian urusan kau. Aku tak tanggung dosamu soalnya.
Ya silakan, Roy Pasker dari tadi minta naik. Apa yang mau disampaikan? Iya, Roy Pasker tadi minta naik. Kenapa, saudara? Oh iya, ini apa? Tomik. Bibirnya. Gak ada Tomik. Iya, bibirnya gimana? Bibirnya yang mana? Ini saya tanya abang, ini bibirnya gimana? Bibirnya yang mana? Tuh, kok marah? Ini kalau gitu bang, saya tanya sama abang. Ya, cepat saya mau sholat ini, Ustadz Miftah. Iya. Ini saya mau tanya sama abang. Saya subuh dulu, Ustadz, izin, afwan. Iya ini. Ya Bang Roy ini Muslim apa Kristen Bang Roy? Kristen. Oh, Kita Kristen. cuma mau tanya sedikit aja gitu. Ya banyak juga nggak apa-apa Bang Roy banyak juga nggak apa-apa. Sedikit aja, maksudnya saya mau tanya sedikit aja. Mau tanya apa Bangku? Saya mau tanya gini, kan semua orang bilang agama Muslim itu benar. Iya. Kata Al-Quran itu turunnya dari langit. Cuma saya mau tanya, waktu yang Al-Quran turun itu, iya, jatuhnya ke siapa dan saksinya siapa? Saya ingin mau tahu itu aja. Abang, silakan Kang Ustadz kalau mau masuk silakan. Enggak. Silakan. Kok jatuhnya? Kalau jatuh ya nimpa orang lah Pak. Ya nimpa orang, terus siapa yang saksi? Dan siapa yang tahu? Cuma saya mau tahu itu aja. Oh iya. Abang ngerti arti daripada wahyu Abang? Saya nggak ngerti. Saya cuma tanya aja lah supaya saya pahami itu. Ini Abang, yang namanya wahyu itu Abang, artinya wahyu itu the flash, kilat, cepat namanya wahyu. Iya paham, ya saya paham ya. Ya paham. Yang namanya artinya wahyu. Nah Al-Quran ini wahyu Bang. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu itu cepat dan juga tersembunyi. Itu artinya wahyu. Ingat, saya garis bawahi. Wahyu artinya cepat dan tersembunyi. Nah, yang namanya cepat dan tersembunyi tentu tidak akan bisa diketahui oleh saksi. Karena yang namanya juga cepat dan tersembunyi. Seperti halnya saya nih bisik-bisik sama abang. Bang Roy, sebelah ada janda lu. Kira-kira yang lain denger nggak? Iya, makanya nggak dengar, makanya kita. Ya nanti dulu satu-satu pelan-pelan. Abang ini kan isi otaknya kan blok otak, saya pelan-pelan. Yang namanya bisik-bisik cepat dan tersembunyi, yang namanya tersembunyi ya nggak ada. Kalau misalkan apa namanya ketahuan, namanya pengumuman. Saya bisik-bisik sama Bang Roy, ada janda sebelah. Kira-kira yang lain kedengeran nggak? Enggak. Nggak ada yang tahu kan? Enggak ada. Yang nggak ada yang tahu, itu yang namanya wahyu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya cukup yang menjadi saksi adalah Allah. Nah itu yang pertama. Yang pertama gini. Yang pertama. Kemudian yang namanya ya ini. Iya ini yang pertama. Nanti dulu masih ada biar abang ini. Yang kedua yang namanya wahyu itu untuk nabi, untuk rasul, untuk utusannya. Kalau misalkan ada saksi, nanti jadi nabi lagi dong. Misalkan nih ada Allah nurunin wahyu ke saya mau jadi nabi. Terus Bang Roy jadi saksinya, Bang Roy mendengar, apalagi melihat, berarti Bang Roy nabi lagi dong. Nah itu Bang, kenapa yang namanya Al-Quran tidak ada saksi, tidak ada yang melihat dan mendengar, karena dari arti juga yang namanya wahyu itu cepat dan tersembunyi, bukan pengumuman dan juga bukan pendaftaran. Yang kedua,
Kalau misalkan ada saksi, berarti saksinya itu juga masih jadi nabi lagi nanti. Itu Bang Roy. Kan Bang Ustadz silakan kalau mau masuk Ya, ini dulu. begitu. Bahkan Yesus pun mengatakan begini. Yohanes 5 nomor 37 Bang Roy. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Bapak saja yang menyaksikan. Bang Roy tahu nggak Yesus terima firman? Iya, saya tahu. Ya, siapa saksinya? Yesus. Siapa saksinya? Maksudnya tentang Yesus atau tentang siapa ini? Yesus terima firman loh. Yesus terima firman sebelum dia datang, dia sudah terima semuanya. Itu dia sudah Kata janji. siapa? Hah? Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Dalilnya gini Bang. Dalil. Datanya di mana? Data. Datanya kan buktinya dia sudah bangkit. Bukan bukti, datanya di mana? Maksudnya dia sudah bangkit ke dunia. Bukan itu yang ditanya. Nih, saya kasih tahu sama Abang ya. Yohanes 12 nomor 49. Saya bacakan ya. Iya, oke, lanjut. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Satu. Iya, satu. Sekarang siapa ya saksi Yesus terima perintah dari Bapa? Yesus nggak ada saksi. Berarti sama. Abang jangan ngadi-ngadi. Sebelum dia datang. Itu wahyu namanya. Iya, sebelum dia datang, dia sudah berfirman. Anda tolak lagi. Anda ini nggak pakai data. Siapa pakai data? Yohanes 17 nomor 8. Pada orang-orang yang berfirman. Dengar. Saya pakai dalilnya ya. Diam dulu Pak Roy. Sebentar, simak. Segala firman yang kau berikan kepadaku, segala firman. Apa arti firman, Pak? Gini Bang. Segala firman yang kau berikan kepadaku. Dia sudah berfirman pada semua orang-orang yang percaya bagi dia. Iya, siapa yang kasih Yesus firman? Ya? Siapa yang kasih Yesus firman? Kalau buat Yesus tidak ada yang berfirman. Yesus dengerin kalimatnya. Orang yang menyaksikan. Aduh Bapak ini. Baca Bible dong Pak. Seperti Paulus, Yohanes, itu kan orang berfirman. Sebelum dia datang. Yesus katakan. Bapak simak kata-kata saya ya. Dengar. Giliran ngomongnya sekarang ya. Dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku. Siapa kau di situ, Pak? Bang, jangan tanya Al-Quran atau tanya... Ini Biblemu. La ilaha illallah. Saya bukan pendeta, saya bukan orang... Artinya gini, sama nih Bang. Orang umat Abang biasa. kan mempertanyakan nih Bang. Makanya Artinya gini saya Bang. jawab. Bang, dengar dulu Bang, dengar dulu. Tadi kan dikatakan tentang yang namanya Al-Quran sebagai firman, gak ada saksinya, itu kan artinya di Al-Quran ini, kalau apa di Al-Quran ini bahwasanya ada jawabannya, bahwasanya apa? Di situ dikatakan, qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum, bahwasanya katakanlah cukup Allah dan di antara kita, saksinya itu cukup di antara kita Allah dan baginda Nabi. Nah, artinya ketika adanya pewahyuan firman tersebut, yang menjadi saksi adalah yang yang menyampaikan firman, yang yang berfirman dengan yang menerima firman. Di dalam Bible Anda pun tadi disebutkan kata Ustaz Dian itu, di dalam Bible kalian pun sama, yang menjadi saksi itu Yesus dan Bapa. Silakan lanjutkan. Sebentar, saya kasih contoh lagi nih. Izin Ustaz Miftah. Lukas 1:30-31. Dengar dulu Pak. Bapak ini nggak pakai ilmu. Bapak nggak pakai ilmu. Dengar. Saya orang bukan pendeta, bukan ini. Iya, karena Anda bukan pendeta. Dengarkan. Kristen. Dengarkan. Saya percaya karena Tuhan datang tidak pakai ini. Sebelum dia datang, dia sudah berfirman bagi orang yang sudah percaya. Itu kalau Bapak pakai ngomong begini loh Pak. Makanya dengar, saya pakai data Biblemu saya bacain. Diam dulu. Makanya saya bertanya.
Bisa nggak saya bicara, Pak? Oke, bisa Pak. Oke. Gabriel itu datang kepada Maria, memberi kabar Maria akan mengandung, melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Siapa saksinya? Hah? Siapa saksinya? Saksinya itu. Siapa? Ada itu ya. Namanya siapa, Pak? Siapa nama saksinya, Pak? Oh, jadi Paulus sama Yohanes bukan saksi. Oh, saya tanya, Paulus kapan hidupnya? Hah? Yohanes kapan? Oh, berarti Yohanes waktu Gabriel datang kepada Maria udah lahir. Hidup sebelum Yesus. Hah? Yesus sudah hidup. Yesus sudah berfirman buat mereka. Jadi udah ngadi-ngadi ini Ustadz ini. Ngadi-ngadi ini. Ini Bang, abang gini aja Bang. Abang ini dari Protestan atau dari Katolik? Protestan atau Katolik abang? Apa ini? Katolik. Katolik berarti Tritunggal ya? Iya. Tuhannya berapa? Tuannya satu. Satu. Namanya? Namanya Allah dan Bapa dan Roh Kudus. Katanya satu. Gimana sih? Satu. Yang namanya satu ini Pak. Ini satu. Ini tiga. Sama nggak Pak? Satu dengan tiga. Sama. Itu dalam Allah doanya. Karim. Satu dengan tiga sama, blekutak. Enggak. Pak, ini satu. Pasar aja kan. Suruh ke pasar aja. Bapak, Tuhannya Bapak berapa? Satu. Satu. Namanya siapa Pak? Namanya Allah Bapa. Allah Bapa. Nah itu berarti benar tuh. Berarti selain Allah Bapa bukan Tuhan. Ya enggak? Ya? Ya kan cuma satu. Yang namanya ini satu kan gini kan. Ini satu apa tiga Pak? Satu. Satu. Siapa tadi Pak namanya? Satu dalam nama tiga. Satu dalam nama. Pak, coba Pak, berpikirlah Pak. Satu dengan tiga, sama enggak Pak? Sama. Ya? Cobalah Pak, berpikir Pak. Ini satu. Ini Pak, ada anak Bapak nih. Anak Bapak datang dari sekolah. Datang dari sekolahan, datang kepada Bapak. Nah, tadi pelajarannya apa? Matematika. Coba hitung. 1 tambah 1 berapa Dek? 1 ya. Kira-kira gimana Bapak? Mau menggambar apa gimana? Betul. Wow, hebat nak. 1 tambah 1 sama dengan 1, hebat kali Iya. gitu. Satu dalam nama satu dalam nama tiga. Coba, Bapak nih, anaknya kan anaknya Bapak ada yang sekolah. Makanya banyak orang sebutkan biasanya kita kan Matius, Filipus, segala macam itu. Iya, iya, Makanya nanti jadi nanti. satu. Nanti ke jadi sono. satu itu. Iya, nanti ke sono. Iya. Aki, silakan Aki. Saya sholat. Iya, banyak orang kan hujat kita. Saya sholat fajar dulu, Aki. Matius, Oke. Filipus, Paulus, itu jadi satu nanti. Jadi satu dalam apa dia? Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan apa? Yesus Kristus sampai Allah. Anjay. Jadi Tuhanmu ada berapa? Tuanku ada satu, dalam nama ada tiga. Seperti kamu biasa bicara. Berarti Tuhanmu punya 3 nama gitu. Berarti Tuhanmu punya 3 nama gitu. Ya 3 nama, seperti orang biasa banyak bicara. Matius, Markus, Filipus, Paulus itu dalam satu. Itu Satu apa dia? nama. Hah? Jadi Tuhan Allah. Gila gue ngomong sama orang ini asli. Parah ini. Gila bang. Nggak gila saya. Gila kali. Kalau saya Ayo gila, kemarin berarti- jujur dirawat di mana kemarin jujur? Nah, kalau saya gila sudah tidak hidup di dunia. Loh, orang gila banyak yang hidup di dunia kok. Kalau saya gila nggak hidup di dunia lagi bang. Gila kali, ayo jujur. Nggak gila bang. Mestinya gila bang. Alah gila ini paling stres ya kan? Saya gila karena abang. Oh gila karena aku. Iya. Sekarang kan sedikit saya tanya lagi, makanya saya tanya bang. Makanya saya tanya bang. Abang kan bilang
Al-Quran itu jatuh di jatuh langsung dari langit. Nggak ada gitu, nggak ada kayak gitu, nggak ada Al-Quran jatuh dari langit, nggak ada. Makasih kalau bang, kalau begitu makasih, saya mundur. Mundur sebagai apa? Sebagai orang gila gitu. Sebagai orang gila pun nggak apa-apa, orang baik pun nggak apa-apa, orang waras pun nggak apa-apa. Gila aja ya. Iya, bang. Makasih bang. Gila aja ya terus ya. Nggak gila, cuma setengah gila aja lah. Yang lain. Ayam. Kira gila, cuma setengah gila aja. Setengah gila. Ih. Udahlah gila aja lah, nggak apa-apa ya. Udah gila aja ya. Enggak mbak, cuma setengah gila aja. Gila karena abang masih sadar karena saya masih punya Tuhan. Nama Tuhannya siapa? Iya ya bang tahu sendiri toh. Masa saya yang tahu? Saya yang sebut lagi. Abang kan sudah tahu. Ayo sebut. Ada Paulus mau jadi satu soalnya Mana dengan yang Yesus. saya sebut? Abang kan. Ayo sebut Tuhannya siapa? Ayo jawab jujur, ayo. Saya minta naikkan karena abang sudah tahu. Makanya saya minta naik ke ronnya bang. Belum, saya belum tahu nama Tuhannya siapa, ayo. Abang belum tahu ya. Sudah abang mikirin sendiri aja. Mana bisa saya tahu kalau kamu nggak kasih tahu? Tahu ya nggak apa-apa. Janji dulu, janji kasih tahu ayo. Kasih tahu dulu siapa nama Tuhannya. Tuhanku sih ya gini bang. Tuhanku sih ya Allah. Allah yang mana? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Iya. Bukan Allah Yesus. Semuanya kayaknya itu. Banyak banget kalau semuanya diborong gitu. Iya tuh. Jangan banyak-banyak lah, dikit-dikit aja lah. Aduh berisik kali itu, cabut dulu cesan HP-mu, cabut dulu cesan HP-mu. Oke, makasih bang kalau begitu. Jangan makasih, kalau langsung makasih. Belum. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru jalan balik. Parah jam berapa Jir? Jam 5. Gas. Parah jam 5 baru jalan balik. Jadi gimana Roy? Kesimpulannya apa ini? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa, woi? Nongkrong halal, nongkrong halal. Tuhanku Satu apa? 1 triliun. Iya seperti itu abang katakan 1 triliun. Stres aku lama-lama ikut gila ngomong terus sama kau dari tadi ini Roy, sumpah. Roy. Iya gimana bang? Nama aslimu Roy Martin ya? Iya. Roy Martin. Berarti kamu bapaknya Gading Martin dong? Iya betul bang. Betul? Betul. Roy. Roy. Iya bang. Dosamu sudah tertebus belum? Belum. Wah parah sih ya. Dosanya sudah tertebus belum? Belum bang. Lah katanya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Roy dan keluarga. Iya makanya sebelum tebus dosa ini karena Tuhan sudah siapkan untuk tebus. Dengan cara? Dengan cara itu ya Tuhan sudah tebus. Dengan cara apa? Hah? Dengan cara apa Tuhan tebus dosa? Dengan cara karena saya percaya Dia. Percaya Dia langsung tertebus gitu? Iya. Ya udah kamu meninggal aja lah. Ngapain hidup capek-capek kerja gitu cari makan gitu kan? Meninggal aja lah Roy. Iya sebenarnya sih gitu bang. Ya udah besok meninggal ya? Iya boleh. Boleh nanya anjir. Parah Roy ini.
Ini kasih Bang Kores langsung meninggal ini asli. Iya betul Bang itu. Oh dimarahin sama Kores nanti ngomong-ngomong kayak gitu terus. Boy, kenapa mau meninggal? Kalau saya nggak meninggal berarti Tuhan masih sayang saya. Kalau kau nggak meninggal berarti Tuhan masih sayang kau. Iya. Boy, itu namanya bersalah. Kalau udah ketemu di sorga berarti. Ini Roy turun nggak bermutu, make nih orang. Nggak bermutu lah, kasihan anjir. Gue bingung mau ngapain teman-teman ya. Ya saudara-saudara semua gue bingung nih, mau diturunin nggak ada Oten, gimana ada Roy ini gimana sih? BNN parah Roy ini udah gila dia katanya. Wah ada Yudas Iskariot ini keren. Halo Yudas Iskariot. David. Ya Karadin. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Dinda? Mau diskusi? Ngobrol-ngobrol santai di pagi hari. Ya, Pagi. beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk gitu kan. Pada ayam, pada ikan. Sudah nggak memberitakan Injil kepada ayam? Sudah belum? Ya enggak toh, manusia toh. Katanya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, tapi kan konteksnya pasti manusia. Ayam makhluk bukan? Mungkin lah Injil diberitakan. Betul, tapi kan konteksnya pasti manusia, Bang. Harus nggak dibilang manusia sih itu. Ayam gimana? Beritakanlah Injil kepada sih, Bang? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk katanya. Ayam makhluk bukan? Bisa bahasa manusia. Ah, pakai bahasa ayam kalau kayak gitu kan Tuhan bisa segala bahasa katamu. Tuhan kan bisa segala bahasa. Buat apa Injil buat ayam itu buat apa? Agar ayam masuk surga, ya, supaya ayam masuk surga lah. Enggak, itu sesuai sama konteks aja lah. Bang Iqbal, ini Karadin ya. Namanya pengkhianat memang rupanya dia ya muncul Karadin. Dia ini pernah mualaf, habis itu murtad lagi. Kenal dengan aku ketemu sama orang ini. Tapi nggak usah dibahas nanti, kabur dia nggak usah. Ini si raba-raba ini. Tapi Malas juga wajar namanya Yudas Iskariot, pengkhianat memang dia. Karena dia inilah Yesus disalib. Yes, cukup lanjut. Gara-gara si Karadin ini. Lanjut Karadin, Dinda, nah kan mulai mute takut gitu kan, gemetar gitu. Sudahlah, kau kan sudah sering kubal-balin, nggak apa-apa, udah biasa aja ini. Dia ini teman-teman berdiskusi sama saya selalu keok deh nih, pasti keok. Kalau keok kabur, mute gitu, meninggal gitu kan, kabur. Nah cepat, kau mau bilang apapun terserah, apa yang kau kuasai silakan. Mulai mute, nggak mau ngomong santai gitu. Bang, santai. Santai. Ya silakan. Ini aku mau tanya sama kau Karadin, gimana tanggapanmu terkait masalah penyaliban? Ya gini, ini kan lagi viral nih, Edis sama Bom nih. Kamu sebagai tersangka utama yang kerasukan iblis itu gimana ya tanggapanmu? Enggak, jadi pernyataan Edis itu ditinjau dari sisi manapun itu pasti salah. Oh masa Edis salah? Karena Edis salah pasti. Semua orang pasti harus bilang Edis salah. Karena Edis mengatakan bahwa penyaliban itu lah kalau bukan rencana Allah berarti rencana iblis. Berarti rencana iblis yang terjadi. Rencana Allah kalah dengan rencana iblis. Artinya ada sesuatu yang terjadi di luar dari rencana Allah. Itu kan aneh. Jadi itulah yang enggak aneh gimana? Lalu orang Kristen itu ditebus, dasar iman orang Kristen itu adalah salib loh. Penebusan itu terjadi di atas kayu salib. Artinya apa? Iblis yang berjasa atas kalau seandainya itu nggak masuk akal. Oke, pertanyaannya, kalau seandainya Yudas tidak kerasukan iblis, menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dengan 30 keping perak, Yesus disalib nggak?
Itu kan bicara seandainya kan. Seandainya. Nah, sekarang kita bicara faktanya. seandainya. Nah, sekarang kita bicara fakta nih. Masalahnya, Oke, ya, kalau kau masalahnya menolak sebentar. Kalau kau menolak aku berbicara seandainya, maka kita berbicara faktanya. Faktanya Yudas kerasukan iblis tidak? Betul. Setelah Yudas kerasukan iblis, Yudas menjual kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat nggak? Betul. Imam-imam kepala dan ahli Taurat menyerahkan kepada Pilatus, lalu dikembalikan, lalu ditangkap tentara Romawi, lalu disalib nggak? Betul. Yesus mati nggak? Mati. Terbunuh nggak? Terbunuh. Tujuannya untuk? Tujuan iblis itu hanya satu, membunuh dan membinasakan manusia. Enggak, tujuannya Yesus mati di kayu salib. Rencana Allah, Pak. Tujuan Yesus mati di kayu salib, Yesus mati terbunuh untuk apa? Untuk menebus dosa apa tidak? Ini kan abang bertanya, ini kan konteksnya iblis tadi kan, abang bicara iblis kan? Iya, ini saya runut. Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk apa? Iya. Loh, dari rancangan siapa dulu? Rancangan Allah yang menebus dosa manusia. Iya, berarti untuk menebus dosa. Iya, sebentar. Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk menebus dosa umat manusia, betul? Betul. Dengan cara terbunuh, betul? Betul. Menurut Bible, siapa pembunuh sejak semula? Iblis. Selesai. Berarti dosamu tertebus karena iblis. Enggak lah. Iblis nggak punya jasa apa-apa. Iblis nggak punya jasa apa-apa. Loh, kalau iblis nggak membunuh Yesus, kira-kira? Kan itu rencana siapa? Rencana Allah. Ya, kalau iblis nggak membunuh Yesus, kira-kira kau iblis itu tertebus nggak dosa? serampangan. Loh, yang gini loh. Allah punya rencana penyalipan itu dari sejak kekekalan. Dengan cara? Iblis itu bertindak serampangan. Iblis itu berencana. Dengan cara apa? Iya, dengan cara apa? Kan pembunuhan itu betul. Iya, tadi kan kau bilang Allah itu punya rancangan penebusan dosa, karya penebusan apa segala macam itulah. Dengan cara apa? Ya, disalib, penyalipan itu rencana Allah. Iya, disalib itu terbunuh nggak? Terbunuh. Siapa pembunuh sejak semula? Enggak, loh itu beda konteks dong, abang. Loh, beda konteks gimana? Iblis sih? itu, gini, dengarkan. Gue malas ribet karena Din udah simpel aja lah. Gini, bang. Kan dikatakan di situ iblis adalah bapak jaringanmu putus-putus. Manusia. Jaringan putus-putus. Sudah. Ya, jelas. Lanjut. Ya. Itu konteksnya beda. Tujuan iblis itu apa? Membunuh dan membinasakan manusia. Loh, memang Allah itu bertujuan untuk membunuh Kristus, betul? Yesus itu manusia bukan? Kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi tujuannya untuk apa? Menyelamatkan manusia, bukan membinasakan. Iya, manusia bukan ya? Beda. Yesus ini manusia bukan? Loh, kok jadi ke situ? Ya, Yesus ini manusia bukan? Allah dalam rupa manusia. Itu yang tahu. Kemanusiaannya Yesus ini mati terbunuh tidak? Mati. Siapa pembunuh sejak semula? Oh, selesai, sudah apa lagi? Sesimpel itu memahaminya gitu loh. Masa kok nggak paham-paham, udah ulang-ulang masih nggak ngerti kan? Loh, makanya abang nggak ngerti tadi penjelasan saya. Ya udah, kau jelaskan aja lah. Itu membunuh dan membinasakan. Yesus itu terbunuh dan terbinasakan tidak? Udah lah, nggak binasa tuh. Masa dia dipukuli nggak binasa? Jadi dipukul itu nggak binasa? Bonyok-bonyok berdarah-darah itu nggak binasa menurutmu? Loh, binasa itu artinya apa sih? Ya, apa sih arti binasa coba? Menurut kau apa? Definisi binasa apa coba? Kita buka KBBI ya. Binasa KBBI kita buka. Kalau dari perspektif Alkitab ya? Nggak pakai KBBI, binasa kan bahasa Indonesia. Tadi kau bilang sebentar, jangan kabur Dinda, santai. Binasa KBBI, kita pakai kamus saja udah. Gue malas bertele-tele gitu kan. Nih, arti kata binasa, rusak sama sekali, hancur lebur, musnah, mati, ikut hati mati, ikut rasa. Celaka, Yesus celaka kan? Hancur, dipukuli, lebur, musnah. Yesus binasa nggak?
Binasa nggak Yesus? Abang harus gini bang. Enggak, langsung aja Yesus binasa nggak? Perspektifnya Alkitab. Ya Yesus nggak binasa dong. Oh nggak binasa, parah kali ini. Jadi dipukul itu nggak binasa, dipukul dirobek-robek bajunya, dicaci, dihabisi itu nggak binasa Makanya parah. harus lihat dari perspektifnya Alkitab. Gitu loh. Maka Yesus bilang, takutlah kepada Dia yang mampu bukan hanya membunuh tubuh, tapi mampu membinasakan jiwa dan rohmu di dalam neraka. Itu kebinasaan itu berbicara tentang maut yang selama-lamanya itu. Binasa di dalam neraka gitu loh. Nah, tujuan iblis itu apa? Membunuh dan membinasakan. Betul. Allah juga punya tujuan untuk membunuh Kristus, betul. Terus? Tapi bukan untuk membinasakan. Allah tidak punya rancangan yang jahat. Rancangan Dia selalu baik. Jadi membunuh. Berarti yang membunuh menyelamatkan umat manusia gitu loh. Jadi Allah yang membunuh Yesus. Yes. Tuhan yang membunuh Yesus ini Tuhan. Yes. Pembunuh sejak semula siapa? Lo jawab, pembunuh sejak semula siapa? Membunuh. Kan? Itu nggak selalu jahat. Bisa-bisanya dia bilang. Kata siapa? Bisa-bisanya dia bilang membunuh tak selalu jahat, dia bilang. Oke, sekarang gue tanya, menurut Bible boleh membunuh nggak? Tidak boleh. Siapa yang melarang membunuh? Tidak boleh. Tuhan. Tapi dia melanggar dong kalau dia membunuh Yesus gitu. Tergantung dong. Loh kok nggak dong tergantung? Kan dia melarang membunuh. Yang melarang membunuh Tuhan, tapi Tuhan membunuh anaknya. Gimana ini? Ketika pemerintah menembak mati pelanggar hukum, apakah itu jahat? Enggak, itu nggak jahat. Itu penegakan keadilan gitu loh. Ya kan? Itu kan saya katakan itu kan jahat. Penjahat itu kan berdosa. Lah iya. Yesus berdosa nggak? Yesus berdosa nggak? Itu tergantung konteks. Ya sebentar dulu. Yesus berdosa nggak? Ya sebentar. Langsung ya sebentar. Yesus berdosa nggak? Yesus berdosa nggak? Tidak. Kalau membunuh orang yang tidak berdosa itu jahat nggak menurutmu? Loh, kan tergantung. Macet. Loh, tergantung. Mencret teman-teman. Tuhan melarang membunuh, tetapi Tuhan membunuh anaknya. Dia buat analogi ketika pemerintah menembak orang yang bersalah. Ini kan orang bersalah, ini beda hal, beda konteks. Yesus kan tidak bersalah, Yesus kan tidak berdosa. Kalau kita gunakan akal, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa dibunuh, itu kejam nggak? Kejam itu, berarti Tuhanmu kejam dong, membunuh orang yang tidak bersalah gitu. Kalau misalnya abang membunuh tanpa alasan itu kejam. Tapi kan ini ada alasan yang mulia. Ada alasan atau seluruh umat manusia? Loh, kok untuk menyelamatkan yang mulia? Kan dia nggak berdosa. Yang gue pertanyakan ini, dia berdosa apa tidak berdosa? Yesus kan? Iya kan dia tidak berdosa. Kasihan banget Yesus kalau gitu. Kasihanlah Yesus kalau seperti itu. Masa membunuh orang yang tidak berdosa gitu? Jahat kali Tuhan itu. Ayo. Jangan-jangan Tuhan ini adalah sisi iblis itu sendiri, pembunuh sejak semula. Maka dikatakan iblislah bapakmu. Jangan-jangan. Ayo, macet kau kan? Kira mencret langsung kau, Karadin. Pakai akalmu lah saudara, berpikirlah. Iya, Tuhan itu selalu melakukan yang baik-baik menurut pemahaman Kristen kan gitu. Tuhan itu mustahil melakukan sesuatu yang tidak baik. Membunuh orang yang tidak bersalah itu perilaku yang tidak terpuji. Itu kejam sekali itu ketika kita membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus itu disidang oleh Pilatus, dia itu dinyatakan tidak bersalah. Bahkan Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus ini. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa kan gitu. Lah kenapa dibunuh anjir? Kasihan. Ya. Coba lu pikir kira-kira. Dia ngelarang membunuh tapi dia nggak bunuh gitu. Masuk akal nggak? Ayo, sekarang gini. Saya mirroring ya bang, saya mirroring. Dalam Islam sendiri Tuhan memerintahkan jangan membunuh toh? Boleh nggak? Tuh iya gue bilang.
Enggak boleh. Lah itu kan sama. Nggak boleh. Nggak boleh membunuh dalam Nggak Islam. boleh. Nggak boleh. Tuhan. Kita bicara Tuhan. Boleh gak Tuhan membunuh manusia? Tuhan membunuh manusia. Nggak boleh gak? Mana dalam Islam Tuhan membunuh manusia, ada nggak? Enggak, saya tanya boleh atau enggak? Nggak boleh lah. Tuhan membunuh manusia yang atau Tuhan manusia itu apa? Bentar, Tuhan membunuh manusia atau Tuhan memperbolehkan manusia membunuh? Tuhan membunuh manusia. Wah, itu hak prerogatif Tuhan, nggak bisa lu atur. Iya sudah. Beda hal. Sudah itu hak prerogatif Tuhan, betul, saya sepakat. Nah betul, tapi lucunya seperti ini. Tuhan melarang membunuh. Iya kan? Terus? Tapi Tuhan membunuh Yesus yang tidak bersalah, itu gimana? Siapa yang bentar. 2 menit, 1 menit deh, 1 menit. Bang, bentar. Jangan kemana-mana ya, 1 menit. Pintu kaca dalam di mana? Bang Kores monitor nggak? Ustadz Dian? Sebentar Kak Radin, gue 1 menit. Bentar ya. Ya, yang di bawah, yang belum follow akun apologi di atas, terutama akun host. Ya, bantu follow abang-abangku yang di bawah. Kawan-kawan yang di bawah mungkin yang belum tidur, yang belum follow akun apologi di atas, bantu follow. Ya, follow juga akunnya Bang Goto ya, jangan lupa akun ketiga Bang Goto. Ya akun saya lah, yang belum follow akun saya di follow lah sama akun apologet yang lain, atau ya bisa juga kalau akun oten di follow, terserah Anda, yang penting follow akun saya, akun host, akun Ustadz Miftah dan yang lain. Tuh, apa yang mau dikaji? Kajian apa tadi? Saya dari Ustadz Arif tadi. Lama saya di situ. Baru saya pindah kemari. Kan tutup di sebelah, saya pindah kemari. Ya di sini baru selesai subuh ya. Apa itu? Apa yang mau dikaji? Silakan tanya aja apa yang mau dikaji. Ya. Turun patah. Nah, Yesus kan Tuhan. Kalau Kristen tuh, jadi Tuhan membunuh Tuhan. Kan yang dibunuh Tuhan, yang membunuh Tuhan ya Tuhan membunuh Tuhan. Tambah ngantuk saya kalau bahas penyaliban. Ya, tanya aja apa yang mau ditanya, apa yang mau dikaji. Mau kaji apa? Mau kaji ilmu budaya, mau kaji ilmu sejarah, budaya, hukum, antropologi, manusia, yang mana terserah. Ya beda lah. Kalau Allah itu kan proper, Tuhan itu gelar. Dari segi gramatikal dia beda bang. Ya kalau entitas ya sama namanya Tuhan Allah. Tuhan gelarnya, Allah namanya. Pertanyaannya kalau Tuhannya sebelah kan bukan Tuhan Allah.
Tidak usah dulu yang masih kasta-kasta. Sekarang kalau ada orang yang bangkit santai, profesor itu profesor Kristen pula, bukan profesor Islam. Orang bangkit, apalagi dulu yang masih kolot pikirannya orang. Yesus bangkit kah? Yang ada kok ditempeleng, baik kalau ada pistol dan tembak. Kalau saya narasi pasti Kristen turun, ada Kristen tadi tuh turun dia.
Parah itu kaum Miron. Emang membuktikannya langsung. Nah, kau ke sana, tanya langsung di tempat kelahiran Yesus. Oh, kita tak jamin, tidak mau. Gak ada celah kalau buat OTN itu gak ada celah bagi orang. Kecelakaan besar buat kami, anak yang rusak, Torah yang rusak. Bang Goto, pendeta Kau pikir salib itu apa? Salib itu simbol kesengsaraan, simbol alam maut, simbol
hidung ngapain, gabut atau gimana, Cok? Kasih naik. Muhammad Mana ada? nikah anak di bawah umur umur 9 tahun Enggak ada. ada enggak? Enggak ada. Kan gitu. Gak ada itu pernyataan mengada-ngada ya. Orang Islam boleh berdosa dalam 3 hal, ya. Enggak keren. Kalau bersin apa kabar Tuhan dalam lubang hidung?
Nggak punya tata cara ibadah kalau Oten. Mau salto belakang juga nggak apa-apa. Berarti kau dosamu tertebus karena iblis dong, kata Edis.
kan? Yesus aja sakit ya Ten, sakitnya tuh di sini Ten.
Botol kecap memang. Penghuni neraka jahanam. Kristen, bayangkan lahir di kandang, Tuhan lahir di kandang, sudah Ya amin, amin Cak Bambang, makasih Cak Bambang. Pasti kok kejar itu, nggak mungkin kok diamkan.
Gimana teh? Ini Ustadz Dio teman-temannya, beliau ketuanya, dan saya dari Apikal Tim teman-teman. Iya Ustadz Miftah. Kemit. Tidak jelas itu yang tidak beres, yang carut marut. Kitabmu yang carut marut. Lah Rasulmu tuh idiot. Kok nggak tahu Petrus sama Yohanes itu idiot?
Aku nanti kalau mau naik Komol Oten pakai nama Encus Botol gitu, Encus. Masa ada orang idiot gini nih, apaan cok, Rasul Agramatos, artinya apa teman-teman? Jurit. Idiotes nih teman-teman ya. Tar. Duduk. Tapi gini, Akhi mohon izin sedikit Ya, silakan. memotong. Beda Silakan, ya. Ustaz. Kita Bang Goto akan lebih mengetahui lah. Pada ketika Sangat sadis saudara.
Masa ada kitab suci orang yang rusak biji pelernya nggak boleh itu mendekat kepada mesbah Tuhan? Ada nggak? Turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang. Ini gimana ini? Yang berke itu untuk bangsa Israel.
Salam kenal. Yang pengen ngopi di Samarinda DM. Yang pengen sharing, pengen belajar tentang kekristenan, gas DM. Istilah-istilah aja salah Pak Ustadz, gimana ini hotel ini, bingung. Berat. Asal mula vakum cleaner dari ular makan debu bisa jadi itu. Setiap gua live ya, dari dulu sampai sekarang nggak pernah gua nggak ngerokok gitu kan. Yang nonton banyak, nggak pro. Dia sendiri di rumah nyimeng jangan-jangan.
Jadi itu perempuan semua yang kaca. Ngerokok, jangan-jangan dia nyimeng. Kan ganja ada itu di kitabnya. Jadi kok halu aja terus. Sungguh aneh yang ente. Iya aneh lah.
Kisah para Rasul, nih ya, kita lihat ya. Dalam Kisah para Rasul, imani aja batunya itu, nggak apa-apa. Kau sembah gitu kan, penyembah dasar penyembah batu. Sudah terpotong, tapi dia masuk jemaat Tuhan. Hoak ini berarti Yesus. Hoak. Di ujung gini, ampun, ampun, ampun.
Mati syahid gue, slow. Bukannya Paulus itu ayan. Adu domba itulah kerjaan ajaran kalian. Ajaranmu itu adu domba. Redis. Nah, terus dia mengatakan Anjir. Itu gantung di atas mana gitu digantung gitu kan. Wah, serahlah Anda sembah.
sejarah. Seolah-olah paling diintimidasi gitu kan. Pendeta HT Yunus Ruben. Jadi Pak Ruben itu aktif di ruang diskusi, teman. Sosokan ngomong punya 5 rumah di Indonesia buat dijual agar bisa beli rumah di California. Untuk membangun rumah apologet di Amerika, padahal bikin kontrakan diri sendiri.